Hmm. Jadi begini Bang Juma, kalau kurang bagus dipotong saja, tidak apa-apa ya. Iya, boleh, boleh. Oke, siap. Jadi begini, sesuai dengan iman saya, kenapa Yesus disebut manusia? Dan kenapa kami sebut dia sebagai Allah? Tadi saya bilang bahwa Allah itu satu, tapi Allah itu memiliki 3 pribadi yang berbeda dan memiliki pekerjaan yang berbeda. Yang pertama Allah Bapa, kemudian Allah Putra. Allah Putra itu Allah Yesus Kristus itu. Waktu dia datang ke dunia, dia datang mengambil inkarnasi rupa manusia. Kenapa dia mengambil rupa manusia? Karena dia ingin menyelamatkan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Oke, Waktu baik dia Bang. mengambil rupa manusia, berarti dia 100% manusia. Oke, baik. Ini anak Maria, manusia yang kerasukan Tuhan, atau Tuhan yang kemudian menjadi manusia? Jadi kalau bahasa saya itu bukan Iya. kerasukan, bukan kerasukan. Kalau bukan kerasukan Bang, berarti dia 100% Tuhan, nggak ada 100% manusia. Ya mungkin dalam bahasanya Bang Juma kerasukan, tapi kalau dalam bahasa saya bukan kerasukan Bang ya. Ya maksudnya gini, tadinya kan anak Maria ini 100% manusia. Kenapa bisa saya katakan bahwa dia kerasukan Tuhan? Karena kalau saya balik, Yesus adalah 100% manusia, 100% Bapa. Kan gitu ya? Benar nggak? Iya. Nah, sekarang Bapa ini apa? 100% Tuhan, 100% manusia. Ini pribadi Bang. Saya kan masih berbicara pribadinya Allah. Jadi Iya, pribadi Allah itu ada betul. Makanya gini. Maaf, Yesus itu kan 100% manusia, 100% Bapa. Nah, Bapa sendiri yang di surga ini, apakah 100% Tuhan dan juga 100% manusia? Oh iya, itu pasti. Oh, berarti Bapa itu 100% manusia juga? Oh, sebentar. Dengarkan dulu penjelasan saya, Bang. Saya nanti kelupaan. Yap. Ya, silakan. Oke, jadi begini, Bang. Mak. Jadi Allah itu memiliki 3 pribadi yang berbeda, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa itu 100% Allah, tidak ada kemanusiaannya itu. Nah, Pribadi ya, ingat perkataan saya ini pribadi. Oke. Baik. Kemudian masuk dalam Allah Putra, itu 100% juga Allah. Nah, kenapa jadinya dia menjadi manusia? Karena dia ingin memulihkan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Dengan cara apa dia memulihkan manusia? Karena dia Allah. Dengan cara dia memakai rupa manusia. Karena yang dia selamatkan adalah manusia. Ya, ini konsep gereja, Bang ya. Konsep ketuhanan. Ini konsep ketuhanan orang Kristen. Oh iya, baik. Bukan konsep ketuhanannya Yesus berarti ya. Beda berarti. Karena konsep ketuhanan yang Yesus perkenalkan kepada Bani Israel tidak begini. Beda dengan Abang. Jangan dipisahkan antara Yesus dengan pengikutnya. Tunggu. Seperti kata Yesus kan, aku di dalam mereka di dalam aku, katanya gitu kan. Jadi itu persatuan antara Yesus dan pengikutnya. Abang percaya nggak nasihat Yesus bahwa akan ada penyusup masuk ke dalam pengajarannya? Abang percaya nggak? Yang nyamar-nyamar menjadi domba gitu. Ada nggak? Ini kan kita mesti melihat dulu. Nyamar menjadi domba berarti nyamar menjadi pengikut kan gitu. Nah, Islam kan pernah nyamar-nyamar jadi pengikut. Nah, Kristen ini kita mau tanya dulu. Apakah menurut saudara Yesus pernah berpesan agar waspada kepada penyusup-penyusup yang nyamar menjadi domba? Karena saya melihat dari oke. Kalau begitu boleh enggak kita tunjukkan kepada teman-teman kita yang ada di sini? Kira-kira yang menyusup ke dalam tubuh pengajaran Yesus, yang jual nama Yesus kemana-mana, mengaku-ngaku sebagai domba, tapi ternyata mereka bukan domba, itu siapa menurut saudara?
Ya, gini ya. Yesus mengenal domba-dombanya, domba-dombanya mengenal Dia. Jadi domba-dombanya ini dituntut oleh Yesus untuk bersatu kan, persatuan gitu kan. Iya. Jadi Bukan itu yang saya maksud. Dengar dulu, jika ada domba-domba yang penyusup, akan ketahuan penyusup. Nah, itu dia. Karena Kan akan datang serigala Iya. yang nyamar seperti domba. Nah, serigala yang nyamar seperti domba ini siapa? Iya, itulah penyusup itu yang mengaku-ngaku seperti itu gitu lah. Nah, Misalnya indikasi ini yang palsu-palsu gitu. Indikasi ini bisa nggak saya tebak itu adalah Anda? Ya tidak, kan saya adalah domba-dombanya yang setia gitu loh. Saya tidak Kalau mengajarkan dombanya kan sesuatu. jelas, Bang, kalau dombanya kan jelas mendudukkan dia sebagai utusan Tuhan, kan gitu. Tidak. Bukan inkarnasi Tuhan. Nah, coba kalau Anda mengatakan tidak, kalau Anda mengatakan tidak, tolong Anda tunjukkan kepada saya bahwa Yesus itu adalah pribadi kedua dari pencipta langit dan bumi. Ada nggak Yesus mengatakan itu, Bang? Mengenai domba-dombanya kan, Yesus kan gembala, pengikutnya ada domba-dombanya, ya kan. Gembala itu ada di dalam domba-dombanya, domba-dombanya ada di dalam dia gitu kan. Jadi setiap penyusup atau domba-domba yang sesat gitu, mengajarkannya sesat, pasti akan ketahuan dengan domba-domba yang lain gitu loh. Ini saya katakan saya boleh mengatakan Anda penyusup karena Anda tidak bisa menunjukkan identitas Yesus berdasarkan Yesus. Yesus kan mengatakan dirinya adalah utusan Tuhan. Nah, sekarang Anda mengajarkan dia adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Apakah pernah Yesus ajarkan itu? Satu data aja. Aku adalah Bapa yang datang menjelma, inkarnasi menjadi Tuhan. Silakan. Nah, siapa penyusup itu? Ya seperti kamu cuma. Kamu itu kan menyamar sebagai domba. Saya nggak pernah ngaku. Saya nggak pernah mengaku sebagai Israel, Bang. Seperti kamu, cuma kamu kan asal masuk live room ini terus membahas kita, menafsirkan sendiri. Tapi saya nggak mengaku. Saya tidak pernah. Saya tidak pernah mengaku sebagai Yahudi rohani loh. Nggak pernah saya ngaku sebagai pengikut Yesus. Iya. Nggak pernah saya. Nggak pernah saya ngaku sebagai domba. Tapi Gini bang, domba penyusup itu, Bang, serigala itu, dengarkan, serigala itu mengaku domba. Nah, sekarang siapa yang mengaku domba? Siapa? Anda atau saya? Ya seperti kamu kan mengaku. Loh, kok jadi Anda nuduh saya? Asli. Kan saya ini pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda mengaku pengikut siapa sekarang? Kamu setiap live dengar dulu. Dengar dulu. Orang Kristen, berarti kamu bukan masalah paham atau tidak, Bang. Bukan mengaku paham atau tidak. Bukan gitu. Yang menjadi domba tapi serigala itu adalah orang-orang yang mengaku sebagai pengikut gembala. Saya nggak pernah mengaku sebagai pengikut Yesus. Saya pengikut baginda Rasul Muhammad SAW. Anda mengaku nggak sebagai pengikut Yesus? Masalahnya kita kan mengapai penyusup itu ya seperti kamu. Kamu itu kan sebagai domba. Kamu kan menerangkan Alkitab yang sok-sok paham mengenai Alkitab. Itu namanya domba. Bukan begitu. Serigala itu menyamar seperti domba. Menyamar laksana pengikut. Kamu kan jelas bernama sebagai pengikut itu. Oh, saya enggak. Saya bukan domba, Bang. Saya bukan domba. Dengar, saya bukan domba. Kamu live, kamu merasa lebih paham Alkitab daripada domba-domba. Oh iya, pasti dong. Pasti. Itulah namanya penyusup itu. Dengarkan saya. Mari kita buktikan. Yang paham Bible saya atau Anda. Domba yang asli gitu loh. Nah, yang paham Bible saya atau Anda. Mari kita uji. Itulah namanya kamu domba penyusup. Kamu lebih paham Alkitab daripada domba yang asli. Gak ngerti orang ini. Bang, Yesus berpesan. Contohnya misalnya kosmetik merek A, ya kan? Dia menyusup pasti harus menyamakan dirinya dengan kosmetik A kan? Itu kan menyamakan dirinya. Kapan saya menyamakan diri saya dengan Bani Israel? Kapan?
Kamu menyamakan dirimu dengan domba-domba yang asli, itu orang Kristen. Kamu bilang kamu lebih paham Alkitab, padahal domba-domba asli itu yang lebih paham Alkitab daripada kamu. Oh Paham gitu, nggak? gitu ya, ya. Oh gitu. Jadi kamu jadi maksudnya, jadi kamu maksudnya menyusup-nyusup. Yesus itu mengatakan, dengarkan, berarti maksudnya penyusup itu lebih paham Injil, mengaku lebih paham Injil daripada Bani Israel gitu. Iya. Gitu ya. Sekarang sabar bang. Sekarang siapa yang mengaku sebagai pemilik Injil sekarang? Saya atau Anda? Ya, domba-domba yang asli yang mengaku apa? Oke. Yang domba asli itu Bani Israel atau Kristen? Pengikut Kristen. Pengikut Saya nggak Kristus. tanya. Saya tidak tanya pengikut. Yang domba asli itu Bani Israel atau Bani Paulus kayak Anda, Kristen? Kristen itu kan ada dari Kristen itu di Israel. Antioquia. Bukan di Antioquia, Bang. Sekarang saya tanya, domba yang asli Bani Israel, domba yang palsu Bani apa? Siapa bilang punya domba yang asli Bani Israel? Loh, aku datang diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Matius 24 nomor 15. Bukan saya yang mengatakan itu. Itu perkataan Yesus loh, Bang. Kamu lihat perkataan Yesus, ada domba-dombaku yang lain bukan dari kandang ini. Apakah ketika Yesus Apakah ketika Yesus datang kepada Bani Israel, domba Bani Israel keturunan 12 suku dari Bani Yakub itu semuanya berkumpul di Israel atau menyebar kemana-mana? Ya pada saat itu yang sudah kumpul, karena kan memang udah dibuatkan di kitab-kitab para nabi bahwa yang saya tanya, saya tanya, apakah seluruh Bani Yakub ketika Yesus datang ke tanah Yudea semuanya berkumpul di sana atau menyebar? Ada yang sampai ke Irak, ada sampai ke Mesir, ada sampai ke Asia, atau semua kumpul di Yudea? Pada saat itu sedang berkumpul, udah ada di sana. Masa sih? Masa sih? Yakin Anda? Nggak ada Israel di tempat lain? Belum ada, karena belum menyebar lagi dia. Kan gini loh, sejarah Israel itu berulang. Dengar Juma, sejarah Israel itu berulang-ulang terjadi, mereka berserak. Nah, sekarang saya tanya, surah Ibrani itu karangan Paulus, surat Ibrani itu untuk siapa? Surat Ibrani yang mana? Kitab Ibrani. Surat Paulus kepada jemaat di Ibrani itu untuk orang-orang Yahudi, orang-orang Israel lah. Orang Yahudi yang tinggal di mana? Di Israel, maunya di mana? Oh, di Israel gitu. Jadi kalau Efesus itu surat untuk siapa? Untuk orang Efesus. Yahudi atau bukan? Orang Efesus di mana rupanya letaknya? Kayaknya sepertinya di. Saya baru dengarkan kalau orang Yahudi itu tidak tersebar kemana-mana pada abad pertama. Saya baru dengar, padahal orang Yahudi itu sudah menyebar kemana-mana dari sejak Nabi Musa. Kaumnya itu sudah menyebar sejak dia diberikan tanah Kanaan, mereka berpencar. Loh, kok sekarang Anda mengatakan? Dengar cuma. Ya Allah, orang-orang Kristen yang keturunan Israel itu menyebar pada waktu penganiayaan oleh. Bukan, saya nggak tanya orang Kristen. Orang Kristen ini pengikut Paulus, saya nggak tanya itu. Yang saya tanya Yahudi. Bani Yakub. Kamu tanpa dasar cuma. Kamu bilang Kristen itu pengikut Paulus, sedangkan Paulus itu adalah Kristen pengikut Kristus. Bung, Paulus bukan pengikut Kristen, Bung. Kristus bukan. Ya. Jadi gini. Jadi pengikut siapa? Paulus itu pengikutnya pengikut orang Romawi dia. Dari mana kamu tahu? Ya, saya tahu. Anda baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Ya, coba bilang. Nah, silakan Anda buka. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Bacakan. Nah, silakan. Silakan bacakan. Kamu yang mengapa? Anda nggak hafal kitabnya, nggak tahu. Apanya? Kamu kan nyuguhkan, kamu lah membacakan. Harusnya kalau Anda kalau kamu nggak mau membacakan, los maksudnya?
Ya, Saya nggak usah bacakan. bahas sih. Ya, Nggak saya usah bacakan. baca, nggak usah dibahas. Orang Yahudi nggak bisa, harus berdata kalau kita ngomong. Iya, iya bacakan, ya bacakan. Oke. Orang Yahudi mengatakan di dalam Kisah Para Pewarta 24 nomor 5, telah nyata kepada kami bahwa orang ini Paulus adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Anda tadi mengatakan bahwa orang Yahudi nggak nyembar, ya kan? Dan bahwa ia, Paulus, adalah seorang tokoh dari sekte Nasrani. Ayo, siapa yang disebut sekte Nasrani? Terus Paulus setuju nggak mengenai itu? Gimana? Kenapa? Paulus setuju nggak mengenai itu? Oh, setuju. Memang Ya, mana setuju buktinya? dia. Ya buktinya Dia mana? orang Nasrani. Iya, mana buktinya? Dia setuju bahwa dia Lah, orang Nasrani. Oke. Dia katakan Gimana di dalam buktinya? Galatia 2 nomor 8, Bung. Nah, Itu silakan. pengakuan Paulus. Hei, saya silakan. kasih data. Saya lebih Ya, paham silakan, Bible dari silakan. Anda. Iya, Saya kasih iya, data. itu- Saya tidak asal itulah ngomong. namanya domba penyusup. Di Galatia Anda 2. lebih well. Oke. Lanjut. Anda bertanya ke saya, Bung. Jadi saya kasih data. Kalau saya tanya silakan kepada kasih Anda, data. Anda nggak Anda buta. Iya. Anda buta dengan Bible. Saya mengatakan Anda kamu hanya pemahaman penyusup. terhadap Bible Anda lebih ngaku-ngaku paham. pengikut Itulah Yesus. itunya namanya Anda domba ngaku-ngaku penyusup. sebagai pengikut Yesus. Silakan, kamu bilang Tapi itu Anda tidak Galatianya, melakukan dan apa saya yang dilakukan tanggapi. Yesus. Sekarang gini. Yesus sunat. Silakan, Anda silakan. sunat nggak? Anda sunat nggak? Mengenai Galatia. Nggak, saya tanya tadi, dulu. coba. Nggak, saya tanya dulu. Yesus sunat. Anda sunat nggak? Bicara kita ini tidak akan selesai. Saya kamu tanya supaya lompat-lompat. Anda tahu penyusup itu siapa. Anda sunat tidak? Jujur. Saya tidak sunat. Kenapa? Nah, tapi Anda mengaku pengikut. Ya, saya pengikut. Yang dikatakan Masalahnya, Pak. pengikut, Bung. Di dalam Yohanes 10 nomor Mana yang 27, dikatakan pengikut? aku dengarkan. Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal muridku, pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Yohanes 14 nomor 12. Jika engkau percaya kepada aku, engkau juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Aku melakukan sunat. Yuk. Emangnya Yesus melakukan sunat? Orang tuanya menyunat dia. Inilah bukti Anda itu penyusup. Kamu Oke. penyusup, ada rupanya Yesus menyunatkan dirinya gitu. Ada. Lah, Bung, dengarkan. Kejadian 17 nomor 7 inilah perjanjian sekarang masalah- kekal. Dengarkan dulu. Kejadian 17 nomor 7 inilah perjanjian kekalku antara aku, anakmu, keturunanmu secara turun-temurun. Yesus keturunan Abraham, berarti dia wajib hukumnya sunat. Jika engkau percaya kepada aku, kata Yesus, engkau juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Nah, Anda sunat. Iya. Nah, Anda sunat. Dengar. Anda mengatakan Ya, dengar. tidak sunat. Berarti Anda tidak melakukan pekerjaan Yesus. Berarti Anda tidak percaya kepada Yesus. Tapi Anda mengaku sebagai pengikut. Berarti Anda penyusup. Dengar Ayo. cuma. Apakah Ayo. Yesus menyunatkan Sadar dirinya? nggak sekarang? Apakah Yesus melakukan menyunatkan dirinya? Loh, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Yesus itu menyunatkan dirinya? Pasti orang-orang sekelilingnya yang menyunatkan dirinya sebab Iya, Yesus kan- sadar, orang-orang sadar Yesus ini keturunan Abraham. Ayo. Kan benar kan Yesus tidak melakukan sunat. Yang menyunatkan Yesus kan ibunya, orang tuanya. Kok bisa Yesus tidak melakukan sunat? Kok bisa? Ya, coba Jelas-jelas dia disunat, kok dia nggak melakukan sunat? Iya, cobalah, Gimana? coba baca. Sekarang dalam gini, kitab, sekarang apakah gini. Yesus melakukan Sekarang sunat? gini, coba analisa kerangka berpikir Anda. Yesus Kamu yang dinetein. harus menganalisa, Lalu Anda kemudian mengatakan Yesus tidak netek. Bang. Anda Benar. coba baca di dalam Lukas 11 nomor 27. Yesus netek. Terus kemudian Anda mengatakan Yesus tidak pernah netek. Lucu enggak tuh? Dengar. Yesus disunat. Cuma- Yesus disunat. Anda mengatakan dia tidak melakukan pekerjaan sunat. Yesus Kan dinetein. Anda mengatakan Yesus tidak mengatakan pekerjaan netek. Dengar Ih, cuma dengar. Ini Kamu penyusup bilang kan ini. tadi, kau Jelas katakan tadi Yesus melakukan sunat, harus melakukan apa yang harus dilakukan. Emangnya Yesus melakukan Betul. sunat? Emangnya Yesus melakukan sunat? Yesus melakukan sunat. Dia sunat. Kapan dia melakukan Dengarkan, Bu. Kapan Melakukan itu artinya Enggak. Iya. mempraktekkan, Bung.
Iya. Yesus iya, mempraktekkan disunat. Iya, iya. Yesus ada mempraktekkan sunat enggak? Saya tanya kepada saudara, Yesus itu disunat atau tidak? Yesus itu disunat, tapi disunat oleh ibunya, orang tuanya. Yesus tidak melakukan sunat, tapi orang tuanya yang kalau melakukan. dengarkan saya, Bung. Terima kasih Anda sudah mengaku Yesus disunat, tapi disunat oleh ibunya. Kalau Anda pengikut Yesus, sejatinya orang tua Anda menyunatkan Anda atau tidak? Ya, so pasti tidak. Loh, kenapa bisa? Kenapa? Katanya ngaku Kenapa pengikut. Yesus Pengikut mengatakan, seperti Bung, Diana. dengarkan saya, Bung, ya, supaya Anda sadar bahwa Anda itu penyusup. Enggak, Di kamu dalam harus pengajaran sadar. sabar. Di dalam pengajaran Yesus, lanjut. Matius 5, dengarkan Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Nah, sekarang hukum sunat itu bagian paling terkecilkah di antara ajaran yang ada di dalam Torah itu? Nah, mengenai sunat itu ya, sunat itu hanya khusus untuk Israel. Kalau kamu baca kitab Injil, tidak Justru pernah itulah, Yesus Bung, justru itulah Yesus mengajarkan dirinya hanya untuk Israel. Kan sudah saya katakan, cuma domba-dombanya bukan dari kandang ini Karena aja. domba-domba, karena Israel sudah menyebar kemana-mana. Bukan menyebar kemana-mana, cuma dari kandang ini aja. Maksudnya kandang ini aja, Israel, paham? Ya, kandangnya di Israel, tapi banyak Bani Israel di luar Domba-dombanya Israel. bukan dari domba-dombanya, Iya, bukan betul. dari kandang Di ini. Israel. Ada domba-domba yang Alamak. lain. Domba-domba yang lain berarti di luar Israel, di luar orang Yahudi. Iya, Paham, di luar Israel itu banyak keturunan Yakub. Terus? Ya, makanya Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan engkau ke bangsa lain, tetapi datanglah kepada bangsa muridku. Ayo, itu kan kemana muridnya tersebar? Bangsa muridnya Iya. kemana? Iya, itu kan sebagai awal pekerjaan awal dia. Selanjutnya dia menuntun domba-dombanya yang lain. Kenapa Anda yang mendikte? Tolong dengarkan saya. Di dalam dengarkan saya. Kamu yang mendikte. Dengarkan saya, Bung. Dengarkan saya, Bung. Please, dengarkan. Dalam Galatia 2 nomor 8 yang saya katakan tadi, Paulus mengaku diutus kepada non-Yahudi. Oke? Loh, Paulus mengaku Petrus diajarkan untuk Yahudi, orang-orang bersunat. Paulus diutus untuk orang-orang tidak bersunat, berarti non-Yahudi. Betul? Iya, betul. Terus? Nah, di dalam nomor 14 di Galatia 8, orang-orang yang tidak bersunat adalah orang-orang yang hidup secara kafir. Menurut Paulus. Nah, sekarang gimana itu? Galatia 8 nomor 14. Bacakan. Oh, Bang Juma dan teman-teman sekalian, saya duluan ya. Iya, mau cari bodrek. Oh, bukan juga, karena kita tidak ada kesempatan ngomong kan, jadi biar Bang Juma sama Bang Ardi aja yang lanjut. Ya di sini aja, Bang. Di sini aja, Bang Jaki. Mendingan sama abang aja nih ngobrolnya. Kalau si Ardi ini lebih Ardi asik. Bang Jeki merajo, Bang Jeki sini aja. jangan rajo Mendingan sama lah. abang sama Bang Jeki Jangan aja. aja. ngambek, Ardi ini kurang. Bang. Baik Bang Juma sih. Lanjut Cuma lanjut. Jangan merajo lah Bang Enggak, Jeki, Ardi. merajo Ini ngambek. setan yang menggodamu, Ardi. Ardi, Jangan bentar. dengarkan Ardi, setan yang menggodamu ini kelasnya kelas menteri nih. Payah, susah. Ya silakan. Mau kelas apapun ya. Iya, masalahnya kau dari tadi nggak bawa data, Bang Zuma bawa data. Bentar, Ya Bang kan Juma. yang mengatakan Biar data ngomongnya, kan Bang, dia biar ya, nggak jadi ngambek harus Jekinya, Bang. menunjukkan. Ya, seharusnya kau yang membaca. Saya nanggapi apa yang dibacanya aja gitu loh. Kan dia menyuguhkan, berarti dia yang baca. Saya cuma nanggapi aja. Datamu nggak ada. Mulutmu terus saja data, nggak ada datanya. Emangnya saya dari tadi mengatakan saya mengajukan data. Sekarang saya menanggapi apa yang kalian ngomongkan. Ya kau dari tadi kan Bang Jack tuh. Berarti yang menginjili saya ya. Kan udah aku bilang.
makanya itu kamu menginjili itulah domba penyusup itu. Loh, kok jadi penyusup? Kok jadi Domba asli penyusup? itu menginjili orang. Justru Nah, kamu saya, menginjili. justru saya ini lagi mengutui penyusup-penyusup dalam tubuh pengajaran Yesus. Ya kamu lah Gitu, salah satu Bang. penyusup itu, cuma Saya nggak penyusup, saya nggak ngaku, sebagai pengikut kamu kan Yesus. kata-katanya menginjili. Eh, Ah. betul. Udah lanjut yang tadi itu Galatia tadi. Galatia 8 nomor 14. Ya bacakan. Ya bacakanlah. Bang Juma, mohon maaf ya teman-teman sekalian. Kok jadi saya Malam ya. bacakan? Saya Kamu yang duluan. menyuguhkan Itu kan Galatia kitabmu, sekian. saya cuma Merajo, membantu. Bang Jeki, merajo. Udah. Saya membantu Kalau supaya kalau kamu- Udah dimut aja kalau nggak Siardi kamu- dimut aja. kalau kamu Oke, Harus Ardi, siap Bang membaca. Ardi, Membaca. Bang Ardi, biarkan dulu Bang Jeki yang ngomong. Oh, Dia iya, merajuk iya. dia, Bang sama Bang Jeki dulu merajuk dia ngambek dia. jangan beranjak Jeki seperti saya lah. Ngambek dia, ngambek. Bang cuma ngomong sama Jeki dulu, Bang. Ngambek dia. Iya. Janganlah ya di keinginan dia gitu loh. Kalau misalnya ada salah ucap langsung Diam dulu kau, komen aja. diam dulu kau Oke ya. Adi. Itu Bang Jeki mau ngomong, kau dengar gak itu Kebiasaan Juma itu memang seperti itu. Di Kau ini atas nggak ada semuanya urusan memang sama Dibuang seperti aja dia, itu. dibuang aja dulu, dibuang aja Dia dulu. gantian Galatia Bang 12 Ardi. Dia aja yang cerdas. Gantian Oke, Bang yang cerdas. Ardi gantian ya. Iya. Gantian ya. Biar Bang Jeki ada yang mau disampaikan, mungkin ada yang mau ngomong dia ya. Biarkan dulu ngomong Bang Juma ya, biar dia gak ngambek ya. Silakan Bang Jeki yang ganteng. Bang Jack. Oh Bang Jack. Negara adil lah ini. Teman saya Iman aja mau di ini juga dipangkah juga. Mau kau Tidak mau kau hului. ini. Bang Jack. Tadi dia Masih ingat bernapas kan Bang Jack? Jangan lupa bernapas. Tarik napas Bang Jack. Oh alah, berajuk dia. Oke lanjut. Ada di bawah ini yang ngapain Kristen masuk dong. Masuk Ya, nanti orang lu masuk latihan Kristen, motor. tapi kok itu kok dahulu. Hah? Termasuk Enggak, soalnya tapi kalau untuk misalnya mormo aja yang kedengaran. kalau misalnya Jeki tadi kan ngomong aku dulu ngomong kan bisa saya berhenti dulu tadi kan ini tadi nggak yang ngomong tapi nggak masalah lah. Dari tadi dia tuh mau minta ngomong tapi kau aja yang dengar mulutmu. Males dia sama kau tuh. Teman seimanmu aja kayak gitu terhadap kamu, apalagi teman gak seiman. Oh ya udah minta maaf sama dia ya kan. Kan Oh, itu kan gak se apa itu, nggak seribet itu. Memang benar yang dikatakan Bang Zuma itu. Kau tuh serigala, menyamar jadi domba. Masuk Yang pintar dikatakan tapi nggak domba tahu itu adalah ilmunya. pengikut Yesus, bro. Ya. lanjut, Jadi lanjut. dikatakan domba Ah. itu adalah pengikut Yesus. Iya, saya katakan Galatia 8 diiyakan aja gitu. Iya silakan. Padahal Galatia itu nggak sampai Dia nggak 8. bisa Inilah datang, orang. Mas. Ya udah silakan. Nggak bisa Yang penting, dilanjutkan, yang penting ini apa? Yang penting Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Nah, itu penyusup itu. Galatia, bacakan La dong. haula wala quwata illa billah. Ya udah kalau misalnya nggak dibaca, Ya, los lanjut. dalam kekristenan kamu saudara Ardi, yang penting Yesus itu Tuhan. Iya kan? Nggak peduli mau dalilnya apa, mau ayatnya apa, surah apa. Kamu nggak peduli, yang penting Yesus itu Tuhan. Betul kan? Hah? Ya saya Betul kan? saya mengimani Yesus Tuhan ya karena memang berdasarkan kitab suci yang saya pegang gitu loh. Bukan. Nah, itu dia. Makanya Pemahaman kitab saya sucimu sendiri. itu kitab suci penyusup, ku bilang. Lah, Gitu loh. kok bisa penyusup? Emangnya ada lagi yang kitab suci yang asli selain Alkitab? Sekarang gini. Anda Ada coba rupanya dua Alkitab. dengarkan Makanya ada dulu. penyusup, kamu Loh, bilang. Paulus aja heran, aku heran begitu cepat kau berpaling Enggak, kepada masalahnya- injil-injil lain. Nah, Terus Paulus aja heran. terus Nah, sekarang begini, satu-satunya oknum yang bisa kamu baca kitabnya harusnya adalah kitabnya Injil Filipus. Harusnya. terus Kenapa? Siapa Filipus? Kamu ada kamu harus Injil Filipus. makanya belajar itu penting. Belajar itu Gung. belajar itu penting, Bung. Ya. Coba Anda lihat di dalam pengajian. Kamu kan bilang meong, aku bilang gung. Anda Siapa coba yang lihat. kalah?
Anda Kucing lihat apa coba anjing? coba Anda lihat ketika kemudian Yesus mengambil memanggil Filipus, coba apa yang dikatakan oleh Ardi cuk tadi coba ulangin bilang gunggung. Coba ulangin. Gung. Ih, mirip kali kali. Iya. Kali kau sama itu betul. Kau Iya. mirip kali. Lanjut. Coba Bang Juma, meong Juma. Ikut-ikutan. Mirip. Apa Mirip, mau Kak. bilangnya? Ikut-ikutan kau, ikut-ikutan. Jadi gini saudara Erdi. Yesus itu memanggil di dalam Yohanes 1, ya kan? Dipanggilnya kemudian Filipus, ikutlah denganku. Yang dipanggil di situ jelas sekali dalam cerita yang dibangun oleh orang yang dikira Yohanes. Dia katakan, Filipus ini ikut dengan aku. Berarti yang dipanggil langsung oleh Yesus di dalam Yohanes 1 nomor 43 itu siapa? Filipus. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, Filipus, ikutlah aku. Nah, coba Anda baca di dalam di dalam Kisah Para Rasul 8. Di sana jelas sekali dikatakan bahwasanya Filipus memberitakan Injil Yesus. Oke? Itu kamu yang baca itu ketika awal pemilihan 12 murid Yesus, makanya dibilang Filipus ikutlah aku. Nah, kemudian kepada Matius juga seperti itu dibilang. Pandainya kamu. Seperti itu. Yohanes juga seperti itu. Jadi bukan hanya Filipus aja. Itu ketika ayat yang kamu bacakan itu ketika dia memilih murid-muridnya. Oke. Berarti Filipus dipanggil ya? Dipanggil untuk jadi muridnya. Setelah dia dipanggil menjadi muridnya, Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Kisah Para Rasul 8 nomor 35. Nah, sekarang pertanyaannya, mana Injil Yesus yang diberitakan Filipus? Dengar. Kisah para rasul itu kan kisah-kisah apa yang dibuat oleh para rasul, murid-murid Yesus. Iya, kisah berarti kejadian. Kalau Anda percaya kepada kisah itu, Anda harus percaya bahwa Filipus memberitakan Injil Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya, mana Injil Yesus itu? Iya, Injil Yesus itu ya sesuai dengan yang Injil sekarang gitu kan. Injil Matius, Lukas, Markus, Yohanes. Emangnya ada yang lain? Emangnya ada yang lain? Mampus. Aduh, lucu ini. Iya, memangnya ada yang lain. Itulah yang kita katakan, Bung. Yesus itu berpesan kepada Bani Israel agar waspada kepada penyusup. Apa hubungannya? Lah, hubungannya ada jelas, karena penyusup itu memasukkan pengajaran-pengajaran palsu ke dalam ajaran Yesus. Yang mana pengajaran palsunya? Lah ya ini kitab saudara. Kitab saudara. Terus yang enggak palsunya mana? Yang enggak palsunya itu udah bercampur dengan ini. Ya mana dia? Ya sudah bercampur dengan ini. Kayak mana mau dipisahkan mana yang asli mana yang gimana bukan? Cara jadi kamu mengatakan palsu itu yang udah dipalsukan? Dasarmu mengatakan palsu itu apa? Contoh, palsu itu kan ada yang aslinya. Contohnya kosmetik kan. Kamu katakan gitu. palsu kan kalau misalnya ada aslinya kan. Kalau pernyataanmu asli dan palsu digabungkan secara gitu, berarti itu apa ya? Bukan logika itu namanya. Enggak gitu. Mari kita buktikan. Itu namanya mari kita buktikan. Mari kita buktikan. Mari. Gitu. Anda diam dulu. Kita buktikan dulu. Di dalam Markus 7 nomor 34 dijelaskan begini. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Ephata, bukalah. Itu adalah bahasa Aram. Ketika diceritakan Yesus berkata Ephata, Yesus sedang mengucapkan ucapan bahasa Aram. Ketika kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 14, Paulus mengaku dia mendengarkan Yesus berbicara dengan menggunakan bahasa Ibrani. Ketika Yesus di atas tiang salib, dia pun teriak dengan menggunakan bahasa Ibrani, Eli Eli lama sabachthani. Pertanyaan kita kemudian ini adalah, Yesus ketika dia mengajarkan
apa yang terjadi terhadap dirinya dengan murid-murid aslinya, Yesus menggunakan bahasa Aram. Sementara Markus, kisah para rasul, surah-surah Paulus adalah cerita yang diceritakan oleh orang yang tidak dikenal dari hasil kumpul-kumpul data dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Begitu juga Lukas. Nah sekarang kalau Yesus dalam berinteraksi dengan pengikutnya menggunakan bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, pertanyaan kita, mana pengajaran Yesus yang sepenuhnya menggunakan bahasa Aramaik, sepenuhnya menggunakan bahasa Ibrani? Mana? Coba. Begini ya, cuma Apalagi? Cuma Apalagi? bahasa sehari-hari Tuhan Yesus kan adalah Aramaik kan. Pandai Anda. Pandai. Anda pandai. Berarti Yesus menerima wahyu dari langit itu dalam bahasa apa? Kan pertanyaanmu tadi kan sebelumnya saya mau jawab. Iya, saya tanya. Berarti Yesus menerima wahyu dari langit. Pertanyaan mana yang saya Berarti jawab Yesus ini? menerima wahyu dari langit dalam bahasa apa? Enggak, makanya ini saya jawab biar saya gabungkan nanti ya. Ya, Terus ini silakan. Anda lilit lidah Anda sampai subuh. Nggak apa-apa. Saya meluruskan kakak kamu gitu loh. Aduh, maaf kalau saya harus tertawa Dengar. gitu. Mengenai di kayu salib, Eloi lama sabatani itu bukan Kok bahasa helei-helei? Ibrani. Kok helei-helei? Lama sabatani Loh, itu bukan kalau- bahasa bukan bahasa. Kenapa helei-helei? Kenapa helei-helei? Eloi. Bukan heloi, Eloi. tidak ada panggilan Tuhan dalam bahasa Ibrani dan Aram dengan heloi. Makanya Nggak ada. kau bilang gini, cuma di La atas haula wala kayu quwata illa- salib. Anda ini tidak berhasil menjadi penyusup. Dengar dulu cuma. Anda nyamar dulu, jadi dengarkan. Anda nyamar jadi polisi, tapi Ya, Anda pakai celana udah. hansip. Gak lolos Anda. Dengar dulu. Topinya aja yang tertulis polisi, tapi bajunya dengan celananya hansip. Dengar dulu cuma. Di atas Allahu kayu Akbar. salib. Dengar dulu. Silakan heloi. Silakan heloi. Di atas kayu salib Yesus berkata Eloi lama sabatani. Itu bukan bahasa Ibrani seperti kamu bilang tadi. Kan kamu Jadi itu bilang bahasa apa? Ibrani. Bahasa apa? Aram. Ya, kan udah aku bilang Ibrani dan dengarkan. Coba kamu dengarkan apa yang kamu bilang sebelumnya. Kau Yang bilang saya bahasa katakan Ibrani. Ibrani itu di Kisah Para Rasul 26 nomor 14. Coba Ayo. ada yang rekam ini enggak? Kamu bilang Sedangkan tadi Ibrani Yesus loh. menggunakan bahasa Ibrani dan Cuma, Aramaik. Kalau Ayo. kamu bilang di atas kayu salib sambatan itu bahasa Ibrani kamu bilang tadi. Oke. Kalau dalam bahasa Ibraninya apa? Kalau Eloi lama sabaktani itu Aram, bahasa Ibraninya apa? Bahasa Ibraninya. Bahasa Ibraninya. Entel heng eleheng ente. Dalam dengar cuma. Aduh saudara Cuma- saya ini lucu aja kamu. Iya, Udah benar. kamu tunjukkan Cuma- aja dulu kitab yang diterima wahyu yang diterima Yesus dalam bahasa Aram, dalam bahasa Ibrani itu mana? Makanya ini berlanjut ini aku ngomong untuk menjawab semua. Oh, iya, silakan. Silakan. Terus yang didengarkan Paulus itu kan Yesus bahasa Ibrani. Ibrani. Oke, itu satu. Yang kemudian yang kamu Kok segigi? katakan Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Bukan gitu kan. Markus, Bang, Markus. Markus, kamu kalau dengar Markus, Lukas, Matius, Yohanes, kamu bilang bukan nggak mengenal Yesus gitu kan. betul. Sementara yang keempat itu adalah murid-murid Yesus cuma Dari mana Anda tahu? contohnya Yohanes itu salah satu dari 12 murid Yohanes Yesus. anak Zebedeus memang, tapi Yohanes pengarang kitab Anda bukan murid Yesus. Murid Yesus cuma Bukan. jangan Bukan. murid Yesus. Bukan, Kamu coba jangan Anda lihat di bab 21. Dengarkan. Yohanes 21 nomor 24 25. Coba Anda buka. Apanya? Ya bacalah. Tulisannya pengakuan bahwa dia bukan murid Yesus. Coba lah mana? Lah kok jadi saya yang harus buka? Aku yang tunjukkan data, aku juga yang harus baca. Enak kali hidup kau. Kau yang dapat jaminan surga dari Paulus, aku yang kau susahi. Masalah gimana sih? saya harus kalau aku menunjukkan Harusnya begini, Bung. Harusnya gini. Aku pingin naik di komal-komal Islam, aku bawa bekal. Dengarkan, saya bacakan. Dengarkan. Kau bilang bekalmu itu, masa nggak kau bacakan bekalmu? Dengarkan. Berarti kamu ini penyusup, bukan pengikut Yesus. Dengarkan. Iya kan? Yohanes 21, dengarkan. Dialah murid. Silakan.
yang memberi kesaksian tentang semua ini, yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Ya. Dialah murid yang mana yang dimaksud oleh penulis Yohanes ini? Dia sendiri. Jadi siapa? Jadi siapa? Jadi siapa? Yang datang baru datang ini siapa? Kan udah dikatakan murid yang dikasih Yesus itu kan Yohanes, bukan siapa-siapa. Murid yang dikasih Tuhan Yesus kan Yohanes. Oke, bentar Bang Ardi. Selamat malam VG. Iya, selamat malam. Selamat malam. Ya, apa mau diapain? Mau Gini, ditanggapi? Apa mau diapain? Agama. aku Kristen. Aku baru pernah tahu ada pembahasan seperti ini di TikTok. Baru hari ini aku lihat nih dan aku dengar. Dengar. Nah, jadi gini, menurutku gini ya, sorry ya semua ya. Keimanan orang Kristen ya, kalau mau diperdebatkan dengan keyakinan orang Muslim tidak akan pernah nyambung. Kalian mau nyari? Nah, Anda pandai, Anda pintar. Oleh karena itulah, sampaikan ke lembaga kitab Anda supaya jangan ke Islam-Islaman kitabnya, karena nggak akan nyambung, Bang. Nah, karena begini, Pak. Dari tadi juga saya dengar gini. Begitupun dalam Muslim tidak akan pernah bisa, karena sudah dari dasarnya pola pikir, pandangan terhadap keimanan kita masing-masing itu sudah berbeda. Iya, tahu. Mau diceritakan mau Yesus sebagai Tuhan, mau dijelaskan seperti apa pun tidak akan pernah bisa diterima oleh Muslim. Tuh, Gitu. kita paham, Bang. Kita paham. Masalahnya sekarang agama Anda itu disiarkan kepada kami yang sudah beragama. Nah, jadi gini, kalau memang disiarkan seperti itu, ya istilahnya gini, kalau diperdebatkan menurut kitab yang Anda tahu dan kitab yang orang Kristen pegang dan kitab yang orang Muslim pegang, itu sangat berbeda. Gitu. Tidak ada kesamaan sama sekali. Loh, Dasar kalau iman tidak itu ada dulu. kesamaan, kenapa kitab Anda tidak percaya diri? Loh, bukan kitab kami yang tidak percaya diri. Tapi Al-Quran. Iya, karena Al-Quran selalu mengikuti. Mengikuti gitu. Al-Quran yang terakhir. Oh, gitu. Quran itu yang terakhir, Pak. Oke. Jadi dia mengikuti mulai dari Taurat. Boleh enggak saya tanya kepada saudara, Anda boleh jujur, nama kitab saudara sebelum masuk ke Indonesia itu apa namanya? Loh, gini, kita Mulai melilit lidah, mulai melilit lidah, melilit tari latar. Dengar dulu, Bang. Abang nih dari tadi orang terangkan, jelaskan, abang tidak mau menerima. Enggak, karena saya enggak percaya dengan orang Kristen loh. Tuhan manusia aja bisa diedit jadi Tuhan kok. Apalagi kalau cuma selevel Anda. Saya tanya, Anda Kalau punya gua, kitab itu apa namanya? Sebelum masuk ke Indonesia namanya apa? Kalau gua mau kalian nggak percaya Yesus sebagai Tuhan pun, ya. Lah Yesus sendiri tidak percaya kalau dirinya Tuhan. Ntar orang yang menuhankan dia diusir. Nyahlah daripada aku kalian semua penjual cendol. Sorry, enggak semua adalah pembuat kejahatan. Cuma ngomong seperti itu. Kami orang Kristen percaya Yesus adalah Tuhan. Kalau Bang Itu Zuma deritamu, itu urusan Anda. Yang jadi masalah sekarang, agama Anda ajarkan kepada orang Islam yang sudah beragama. Hayo. Enggak. Saya enggak berpikir tentang masalah mau ngajarkan kepada siapa. Nah, itulah Anda hebatnya. Anda lihat kuman di seberang, gajah keluar masuk di lubang mulut Anda nggak sadar. Gitu loh. Kalau begini, Bung, kalau Anda menginginkan tidak ada Bung, kalau Anda menginginkan Bung, kalau Anda menginginkan tidak ada dialog lintas agama, saya katakan kepada saudara, ya, saya katakan kepada saudara, silakan Anda layangkan surat ke lembaga kitab Anda, lembaga lupa ayat Injil, dengarkan, Bang. Bang, lai, lembaga lupa ayat Injil sampai ayat Al-Quran pun diambat masuk di bukunya. Surat, layangkan surat Anda ke lembaga Anda, katakan ganti sampul kitab kita dengan Biblos, jangan nama Al-Quran. Karena Al-Quran itu nama lainnya adalah Alkitab. Hilangkan kata Allah di dalamnya, sebut Theos atau Yahweh atau Dewa Molok. Jangan pakai nama Allah di dalam. Jangan ada kata nabi, kata syafaat, kata iman, kata mujizat, kata berkat. Jangan ada.
lakukan ini, perubahan-perubahan ini menjadi istilah-istilah Yunani. Saya yakin sekali kami umat Islam tidak akan mau lagi berdialog tentang agama Anda. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi istilah Islam di kitab saudara. Untuk apa lagi? Anda memanggil Tuhan Anda dengan sebutan Yahweh, ya, alhamdulillah. Anda memanggil Tuhan saudara dengan sebutan Theos, ya kita nggak ada urusan. Tapi ketika Anda masih menggunakan kata Allah, kata Alkitab, Anda harus sering berhadapan dengan kami di sini. Karena kami tidak mau generasi muda kami itu terperdaya. Gitu loh Bang. Abang tidak perlu khawatir tentang itu karena keimanan itu masih pribadi. Tidak perlu. Nggak bisa. Nggak bisa. Kamu bisa maksa aku sini apa yang lo nggak enak sekali ngomong gitu. Mau ndak kemudian dengarkan. Oh enak sekali Anda. Anda diam aja di rumah, biarkan kami kemudian memurtadkan orang. Enak kali mulutmu. Enak kali mulut kau ngomong. Kenapa nggak sekalian aja kita menggunakan bahasa Arab? Kenapa nggak sekalian kitabmu itu gunakan bahasa Arab aja di Indonesia ini? Kenapa nggak sekalian bahasa Arab aja kitab kau itu? Loh, kenapa harus bahasa Arab? Nah, itulah pertanyaan saya. Kenapa harus menyebut dengan sebutan Alkitab? Ayo. Kamu nih pola pikir kamu agak aneh. Saya tanya, kenapa kitab kamu yang dari Yunani, dari Barat itu menggunakan kata Alkitab di Indonesia ini? Kenapa? Apa tujuannya? Apa tujuannya menggunakan kata Alkitab? Kitab kamu juga pakai bahasa Arab. Apa tujuannya? Sedangkan 90% orang Indonesia rata-rata tidak ada yang ngerti bahasa Arab. Bung, dengarkan. Al-Qur'an mau ngapain? Kau mau samakan kitab kami. Harusnya Al-Quran menggunakan bahasa Arab karena original teksnya memang bahasa Arab. Kitabmu original teksnya adalah Yunani. Harusnya bahasa singkong, bahasa Yunani. Enak kali kau ngatur-ngatur. Yang jadi permasalahan sekarang, Bung, kalau kamu menginginkan tidak ada debat, kalau kau tidak mau debat, dengarkan. Kalau kau tidak mau dipermalukan oleh umat Islam di negara ini, dengarkan. Kalau kau tidak mau dipermalukan sebagai kitab Spanyol separuh nyolong, kitab kau itu, dengarkan. Umat yang tidak punya malu, nggak punya jati diri. Kitab yang suka curi-curi. Harusnya kitabmu itu, kalau kau punya harga diri, jangan kau pakai istilah Alkitab. Karena Alkitab itu bahasa Arab. Alkitab itu bahasa Arab. Alkitab itu adalah nama lain dari kitabnya umat Islam. Aduh Tuhan, Aduh Tuhan. Sekarang saya tanya samamu sebelum otakmu bonyok buat. Kutanya samamu, kitabmu original teksnya bahasa apa? Udah, saya mau jelaskan kamu. Coba beginilah kalau iblis selalu menutupi aib sendiri. Saya tanya samamu, kitabmu original teksnya bahasa apa? Saya jawab pun buat apa Juma? Kamu nggak akan pernah mendengar apa jawaban saya. Kamu tetap berprinsip. Saya akan dengarkan. Saya sudah diam ini. Saya sudah diam. Kitabmu original teksnya bahasa apa? Saya diam. Jawab. Saya jawab bahasa Ibrani. Pun kamu mau terima itu? Bahasa Ibrani kitabmu apa namanya? Kitabmu dalam bahasa Ibrani apa namanya? Aku ini bukan baru dengar kamu hari ini, ya. Aku udah kitabmu dalam bahasa Ibrani sampulnya apa? Kamu nggak pernah mau menanggapi apa yang mereka komen ke kamu. Jadi percuma orang Kristen, semua orang Kristen di seluruh Indonesia ini mau jelaskan ke kamu. Karena Kristen itu agama penipu. Karena Kristen itu agama penipu. Menerima kekristenan. Karena agama Kristen itu agama tipu-tipu. Mulai dari kitabnya aja sudah nipu. Tentang kebenaran firman, ya. Kebenaran firman. Firman apa? Kebenaran apa? Orang yang mau menerima. Sampul kitabmu aja sudah penipu. Kok firman Tuhan? Kamu ngomong jangan aneh. Sampul. Kamu aneh. Kutanya samamu. Kutanya samamu. Penyesat. Kutanya samamu. Kitabmu dalam original teksnya itu apa namanya?
Kenapa kamu nggak mau menyebutnya? Kenapa? Saya sebut pun, kayaknya sebelum kamu tanya ke saya ini kamu udah tanya ke banyak orang Kristen, orang udah sebut tapi kamu mana terima? Iya, karena memang penipu kalian. Kalian penipu, kalian wakil iblis. Kutanya kau, original kitabmu itu bahasa apa? Apa jawabanmu? Ku tanya, ku jawab pun tidak percuma, ku katakan pun percuma. Ini jawaban setan. Kalau memang kalian sudah bisa sesuatu yang dikatakan palsu, berarti kan ada aslinya. Buktikan Kalau ada kitabmu aslinya. itu asli, ku tanya samamu, kenapa namanya Alkitab? Kalau menurut saya asli, kalau kamu bilang itu palsu. Nah, mana kalau aslinya? Aku tanya ke kalau Mas. asli, dengarkan. Kalau asli, apa nama kitabmu itu apa sebenarnya? Aduh. Nah, kan Udahlah. cuma bisa bilang aduh sambil coli kan kau? Aduh. Ditanya lu yang apa coli. nama aslinya Nah, lu yang kitabmu? ajarin coli. Aduh. Ya. Kayak orang coli pakai rinso kau ditanya kitabmu. Ini hal mendasar sekali ditanya. Nama kitabmu aslinya apa, Tuyul? Naik ke sini. Naik ke sini cuma modal coli. Percuma. Saya ngaku begitu. Saya ngaku Dodol. biar ku Punya tanya. agama nggak punya malu. Coba kau tanya saya, apa nama kitabmu wahai Zuma? Langsung ku jawab Al-Quran. Coba ku tanya kau, apa nama kitabmu? Apa nama kitabmu yang asli? Mau dijelaskan pun Kampret. Kampret. Memang penipu. Kau itu penipu. Kenapa? Kalian itu serigala. Kau itu serigala. Kalau di mayoritas Islam nyamar-nyamar jadi Islam. Mayoritas Yahudi nyamar-nyamar Yahudi. Kalian itu serigala. Di mana-mana jadi biang kerok. Tahu nggak? Agamamu itu adalah wakil iblis di atas muka bumi ini. Dengarkan semua Kristen yang ada. Agama Kristen itu adalah agama wakil setan di atas muka bumi ini. Paham? Cuma jangan kayak gitu, itu namanya Oh, itu fakta. Itu fakta. Enggak, saya tidak menghujat. Saya tidak menghujat. Dari pikiran Itu fakta. Dengarkan aja kitabmu. Saya tanya, nama kitabmu apa? Originalitas kitabmu apa? Aku udah Ini, ngomong ke kamu. Ahlul kitab yang di Quran itu kenapa nggak dibilang ahlul Kamu Quran? paling Kalau misalnya pintar. Alkitab itu adalah Kau bukan ahli kitab. Kau bukan ahli enggak. kitab. Iya. Kau bahlul kitab kau. Kau bahlul kitab. Dengarkan. Kau itu bahlul kitab, bukan ahli kitab. Ahli kitab itu Bani Israel. Kau itu Bani Paulus. Paham? Cuma dengar dulu. Cuma Paham? Hadapkan bilang, saya dengan pendetamu yang paling bisa Bible. Hadapi saya. Jangan yang keluar-keluar modal coli kayak kalian ini. Hadapi sama kamu. Cuma- Nggak bisa lah kamu tetap menolak. Walaupun Cuma- sudah ada Memang nggak bisa, nggak ada yang bisa sanggup hadapi saya. Memang nggak ada. Nggak ada yang bisa hadapi saya. Nggak ada. Aku tanya kau aja, apa original kitabmu? Nama kitabmu apa? Kamu terima nggak? diblokir. Siapa? Diblokir mungkin si Juma ya kan? Iya, tapi nggak ada peringatan di sini loh. Berarti secara ini bang, Enggak, kena report dia. Soalnya dibilangnya tadi Kristen itu penyesat apa gimana itu kan namanya Oh, benar nista. itu. Bukan- Wah, kenapa dibilangnya memang benar dia bilang gitu kenapa? Ya makanya di banet di blokir. Karena Iya, kalian nggak nggak apa-apa, pede. memang Karena benar kalian kalau nggak kebenaran pede itu. dengan agama Kita kalian. nggak perlu takut-takut kalau ngomong dengerin. kebenaran. Ardi, kan diblokir TikTok. Kalau diblokir TikTok sama sekali tidak ada peringatan di HP-ku, berarti diblokir, di report sama teman-teman lu tuh. Ya, siapa lagi? Karena itu kerja kalian, Tapi kan- report. Kalau dari TikTok ada laporan di sini. Ini laporan, cuma di peringatan. Ini nggak ada laporan sama sekali. Berarti dia di report pribadi. Itulah teman-teman lu itu nggak terima digituin. Iya kan jelas. Udah, kau diam dulu dulu. Aku mau nyapa saudaraku dulu. Diam kau dulu. Iya, Kau diam dulu. Aku mau nyapa saudara. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ali. Bang Umar. Waalaikumsalam Bang Baim. Assalamualaikum Bang Umar. Iya. Perasaan Bang Umar tadi barusan sama itu Bang Umar udah selesai sama pendeta apa ya? Bukan nama si itu. Si Walabu. Udah selesai. Udah dari tadi. Lanjut aku nyimak.
Apa yang mau Nampak disimak kalian bang? report. Ini orang ini kerjanya ini aja. Oh nggak kayak gini nih diajak diskusi nggak ada untungnya. Si Ardi ini selalu membantah ayat bang. Oh, Iya. sulap ini. Ngomong nggak pakai data, pakai tongor aja. Lanjut. Lanjut, jangan. Maunya ada Kristen satu lagi ya, naikkan dong. Oh ya, sabarlah kok. Tenang, kok aman. Mana si PG tadi? Si PG Dua tadi mana, PG? Kristen hadir. Si PG tadi mana? Saya nunggu Bang Juma juga. Siapa tahu masuk lagi ya kan. Akun lain. Adalah sesatunya ini best seller Ini lagi. Tadi udah ketemu sama ini. Pak Depi. Ketemu lagi. Iya, jajar 3 lagi. Mana nih yang bener nih, Tuan Bapak? Ardi, temen lu udah gue naikin. Oh ya. Silakan Devi. Aku diam dulu ya. Aku diam dulu. Iya. Oh bersadar kau ya. Diam juga kau ya. Mohon maaf dulu teman. Tar. Yang mau turun siapa nih? Bang Baim apa Bang Eri? Mbak Im aja lah, Mbak Im. Oh, kenapa kau buka Baim 50? katanya. Baim aja. Kali kau ini. Soalnya dia tadi udah menghujat tadi dia. Udah menghujat dia tadi. Udah menghujat dia tadi. Iya. Mendingan dia Mbak Im aja. Udah aku turun. Kapan aku menghujat Udah. kau? Yang tadi Udah tuh aku turun. Kapan aku menghujat kau? Congormu itu ya. Ayo Bang Juma nunggu tuh. Ayo cepet nunggu. Ya udah aku Assalamualaikum turun aja warahmatullahi Bang. Aku wabarakatuh. turun aja nanti aku naik lagi nih. Biar dia dihajar nanti sama rumah. Ayo. Nah, ada yang keluar udah perlu keluar duluan. Itu udah keluar duluan Bang Eri-nya. Aduh, Bang Eri. Iya tar. Bang Jumanya paling Naik bawah dulu. mana tadi? Oke. Takut kali dia sama aku rupanya disuruhnya aku duluan. Emang aku enggak Aku bentar aja. Bang Baim, bentar aja. Aku cuma mau sadarkan Ardi. Diri badi tuh. Ya, bahwa ketika Anda ditanya tentang Galatia dan Anda tidak paham Galatia berapa, nomor berapa, itu saya katakan Anda bukan ahli kitab. Anda bahlul kitab. Nah, terus masalahnya Jangan ngaku-ngaku ahli kitab. Ahli kitab itu ahli Ibrani, ahli Aramaik. Mereka paham tentang kitab mereka. Bahkan sampai kitab Talmud pun mereka paham. Oke ya? Jangan pernah orang Kristen itu mengaku ahli kitab. Kristen itu adalah bahlul kitab. Paham? Nah, terus masalahnya masalahnya itu tadi ku bilang, kau itu penyusup, bukan pengikut Yesus. Cuma sadar diri dong, kamu yang penyusup. Bagi kami kamu penyusup. Ya udahlah, terserah kamu lah. Menyusup itu serigala nyamar domba. Saya nggak pernah nyamar seperti domba. Yang nyamar domba maksudnya nyamar sebagai Bani Israel. Cuma kamu bicara dulu sama si Depi, siapa tahu ada enggak, dia sama aja pun dia. Dia Kristen. Iya, aku udah pernah. Bang Zuma. Enggak, aku belum pernah dengar gitu loh. Ayo Bang Zuma, ayo. Sama apa pertanyaannya Bang Zuma? Udah nyerah dia. Bukan mau nyerah, kan dia kan Depi kan masa masuk dia diam-diam aja ya kan. Udah sadar kau. Nanti aku tunggu Ardi, nanti katanya nanti saya nggak membiarkan sesama Kristen untuk bicara, aku aja. Nanti itu omongannya. Jadi mendingan Pak Devi dulu lah, oke ya? Ya ditanya dulu, ini Roh Kudusnya sama nggak dengan Roh Kudusmu? Karena setiap Kristen beda-beda Roh Kudusnya. Devi jawab. Roh Kudus dari mana Bang ini? Dari Protestan atau dari Katolik? Roh Kudusnya? Kalau kita Protestan kita Pak. Oh, Protestan. Berarti agama baru ya? Bukan agama baru itu Pak. Udah lama itu. Lama mana dengan agama Yesus? Kalau agama Yesus enggak ada. Ini Pak lo Bang Juma. Enggak Bang Juma, ini Pak Depi ini pendeta. Iya tahu. Bagaimana Anda mengatakan Yesus tidak punya agama? Dia ateis. Enggak ada agamanya Pak. Coba baca Berarti, dulu. Tunjukkan sama saya di agama apa. Agama itu kan
Bang, Ayat di agama mana? Ayat di agama mana? itu Ya, ayat di mana Bapak dapat itu? Yesus agamanya. ya, sekarang gini. Nah, Agama itu kan keyakinan, Pak. Betul nggak? iya. Nah, keyakinan Yesus, Anda nggak mengatakan Yesus nggak punya keyakinan? Keyakinan apa? Enggak, saya tanya dulu. Yesus Anda katakan dia tidak punya keyakinan tentang Tuhan? Yang saya tanya keyakinan seperti apa? Nah, bagus. Itu pintar namanya. Jadi Anda jadi pendeta itu memang harus banyak belajar. Jadi gini, Yesus itu datang, keyakinannya jelas, tidak ada Tuhan selain yang telah mengutus dirinya. Betul atau salah saya ini? Gimana, ulangi lagi, Bang? Yesus itu di dalam keyakinannya mengakui dan meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain yang telah mengutus dirinya. Betul atau tidak? Itu kan kesaksiannya ketika dia sebagai manusia itu, Bang. Oh, dia pernah jadi ayam. Dia kan sudah jadi manusia di situ waktu dia bersaksi itu. Enggak, selain menjadi manusia, menjadi apa lagi Yesus ini? Dia menjadi manusia, hanya menjadi manusia. Selain menjadi manusia, menjadi apa lagi? Enggak, hanya sebatas manusia, dia sebagai menjadi manusia. Setelah dia menjadi manusia, selamanya menjadi manusia? Enggak. Berarti dia menjadi apa lagi dia, Bang? Dia kembali ke kealahannya itu, Pak. Oh, berarti dia menjadi Tuhan lagi gitu? Iya, kembali ke hakikatnya itu. Nah, dengan cara apa Yesus kembali dari manusia, kemudian dengan cara apa dia menjadi ilahi kembali? Menjat pohon sampai ke langit atau naik pesawat? Oh, atau gimana? Dia naik, ya. Oh, bersama seperti Henok berarti ya? Kalau Henok kalau naik ke surga tahu enggak, Pak? Hanya Elia. Yesus juga enggak ada datanya dia naik ke surga? Ada itu, Pak. Saya berhenti, Pak, jadi manusia kalau ada datanya Yesus naik ke surga. Ada di situ. Di mana? Bapak mau? Mau. Ku bilang saya berhenti jadi manusia. Oke. Tunjukkan ke saya. Kita pelan dulu, Pak, ya. Iya, pelan-pelan, tapi pasti, Pak, ya. Jangan kayak Ardi. Jangan pakai emosi, Pak, ya. Enggak, memang aku kayak gini, Bang. Iya, ini memang orang begitu. Saya kan nyajikan data, kamu yang memajukan data, ya kamu harus bacakan gitu loh. Diam dulu kau nggak ilmu. Ya bacakan, kamunya menyajikan. Kamu berdoa aja supaya ada ayatnya Yesus naik ke surga, berdoa biar saya berhenti di sini. Berdoalah kamu. Saya hanya bicara. Kalau Bang Umar ini masih santun, Mbak masih santun. Oke ya. Kalau sama Bang Suma, kalau terapi pasien akut memang kayak begini. Lanjut, silakan. Masih Devi ya, oke. Kamu duduk aja cantik situ sambil ukir-ukir alismu. Ya. Ayo Pak, Yesus ke surga itu di mana tertulis, Pak? Naik ke surga. Biar saya bacakan sama Bapak, ya. Ya, silakan. Dari Kisah Rasul pasal 1, Pak. Oh, Kisah Rasul pasal 1, Yesus terangkat ke surga. Iya. Wah, bahaya ini. Jadi? Yakin itu, Pak? Bapak bilang tadi nggak ada. Ya, di mana dalilnya? Kisah Rasul berapa? Gawat ini. Saya baca. Iya, silakan. Kisah Rasul berapa, Pak? Kisah Rasul pasal 1. Nomor? Mulai dari ayat 6. Oh, bahaya ini. Gawat ini. Iya. Saya bisa keluar ini. Jadi habitat saya. Gimana itu? Kita baca, Pak. Iya. Silakan. Bentar ya, Bang Baim, standby di bawah dulu ya. Ada yang aja. Nanti selesai dia iklan, turun lagi dia. Siapa? Riko. Udah Pak, kita baca. Silakan Abang baca. Saya siap-siap turun ini kalau memang ada dia ke surga. Oke, saya baca ya. Iya. Turun dari mana, Bang? Saya langsung di-kick aja. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkanlah ia di
disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu itu naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kau berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bagaimana menurut Bapak ayat ini? Oh, gitu ya, Pak ya. Jelas, Pak. Jadi aku berhenti jadi manusia ini, Pak, karena ada tertulis surga di situ. Ya lanjutlah. Terserah Bapak lah itulah. Nah, sekarang bahasa Yunaninya surga apa, Pak? Oh, kalau bahasa Yunani saya bilang sama Pak Bang Umar tadi, kalau bahasa Yunani saya nggak paham, Pak. Nah, kalau begitu Bapak pendeta, saya cuma penginjil jalanan. Gilirannya penginjil jalanan yang mengajarkan Bapak Injil. Jadi gini, Ardi, kau duduk cantik pegang pulpen ya, Nak. Ya, Gung. Mirip kali dia. Kalau kita itu mengeluarkan apa ya, mengeluarkan kata-kata apa itu artinya kita berjanji harus bertanggung jawab juga, Pak. Iya, betul Bang, betul. Betul. Udah saya tunjukkan ayatnya, kan? Iya, betul. Iya. Sekarang gini, Pak. Di data nomor 11 dikatakan gini, berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea." Galilea atau Galilea? Galilea. Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? 1, catat kata langit. Iya. Oke, kata langit dicatat. Oke ya. Yesus ini yang terangkat ke surga, catat lagi. Ada kata surga. Ya. Meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi ada 3 kata di sana. Yang pertama langit, yang kedua surga, yang ketiga surga. Kita cek original teksnya boleh, Pak ya. Original teksnya mengatakan baik langit maupun surga sama-sama menggunakan kata uranon. Sementara auranon itu terjemahan Indonesianya yang sebenarnya adalah langit, bukan surga. Kalau surga itu paradiso. Jadi Yesus nyangkut di langit, Pak, bukan ke surga. Itu terserah Bapak itu, pokoknya kan yang Bapaknya jangan terserah saya, Pak. Ardi, sedih saya, Ardi. Ardi, kau punya tisu, Ardi? Ini kitab original teks Bapak mengatakan Yesus terangkat ke langit, bukan ke surga. Tapi terjemahan Anda mengatakan terangkat ke surga. Udah jelas saya di situ. Kamu debatnya sama orang LAI gitu aja, jangan sama dia. Nah itu pasti ada alasan tersendiri dari LAI menerjemahkan. Harusnya itu. saudara Ardi, kalau kau punya ajaran kasih, harusnya kau memeluk saya, menciumi saya. Bukan, Cuman kudus kalau perlu, karena saya telah mengajarkan Anda kebenaran yang sudah memplototin Anda dengan data-data yang keliru selama ini. Saya nggak perlu ciuman dari kamu atau mencium kamu, nggak perlu saya. Tapi diajarin ciuman kudus. Gini, Pak Pendeta Devi, di kitab saudara Kisah Para Rasul 1 nomor 11 itu, Pak, itu tidak ada surga di sana, yang ada langit. Jadi terjemahan yang seharusnya di sana adalah dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini terangkat ke langit, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dari naik ke langit." Bukan surga, Pak. Harusnya kalau surga di situ tertulisnya paradiso. Ada nggak data lain, Pak? Karena ini udah batal ini, Pak. Udah batal. Ini sangat membodohi umat terjemahan. Kalau menurut saya nggak batal itu, Pak. Oke, Pak Depi sebentar. Sebelum dijeda iklan dulu sebentar. Silakan Bang Riko. Ardi, tolong tisunya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, Bang. Saya dimotoi. Salam kenal.
1700 di sini. Salam kenal, minta waktunya sebentar. Saya Riko dari Kepulauan Bangka Belitung, sedang mempromosikan cemilan berupa cemilan cocok sekali untuk setelah lebaran ini ya, kayak empek-empek sutra ikan tenggiri itu pedas, asam, manis, itu enak sekali, udah terbukti Pak Gofur makan dia berkali-kali. Lalu cemilan yang lain Bang Zuma dibaca aku nanti ya. Lalu juga ada abon ikan tenggiri, kerupuk ikan tenggiri yang sangat enak dan lemak itu ya dari ikan tenggiri. Dan juga ada stik cumi lada hitam, peletek cumi-cumi, peletek tenggiri, pastel mini abon tenggiri, terasi dari udang khas Belitung, juga kopi kongji untuk bergadang malam-malam nonton Komal ya. Semua ada di sini di Riko ya. Follow dulu kami terlebih dahulu, jangan lupa, lalu ambil WA kami yang ada di bio kami itu, langsung pesan. Jadi nggak usah di DM lagi, langsung pesan aja, ambil WA saya di bio itu ya. Jangan lupa di follow ya. Dan Bang Zuma mohon ditambahi sedikit. Oke teman-teman, saudara-saudara yang ada di channel Zulkifli Mabas dan channel Blokir Permanen, Mu'alaf Permanen, dan channel Bang Umar ya, dan semua channel-channel berafiliasi dengan Komal Blokir Permanen ini, dan teman-teman yang ada di bawah di typing, thank you kalau Anda telah memesan yang kemarin-kemarin, dan teman yang juga ingin memesan untuk mencicipi olahan tangan daripada saudara kita yang mu'alaf ini, Riko Ferdinand Yosafat, itu sangat-sangat menguntungkan bagi beliau untuk supaya beliau tetap istiqomah di dalam menjalankan agama barunya, agama Islam. Jadi teman-teman, mari kita pesan sebanyak mungkin kepada beliau, apapun yang bisa kita pesan ke beliau. Ya, kiranya yang dijajakan itu adalah sesuatu yang halal, dan saya sendiri sudah merasakan itu sangat nikmat, senikmat roti Paulus yang pernah dijajakan oleh saudara Umar. Saya kira begitu dari saya, terima kasih banyak ya, dan yang sudah pesan terima kasih. Lanjut Bang Zuma, itu udah mau saya kirim besok ya. Amin, makasih. Terima kasih semuanya, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Ada yang tanya COD bisa nggak? Waalaikumsalam. Nggak bisa, semuanya sudah kami amanahkan untuk tidak COD, dan semuanya udah ada 57 orang, dan alhamdulillah kami amanah dan halal. Oh iya, baik. Turunkan saya. Ya turun sendirilah. Nggak ada tanda silang. Dia. Oke, silakan lanjut. Teman kita Bang Baim yang tadi, atau siapa yang tadi Bang Erik naikkan? Halo Bang Zuma. Ya, halo Bang Devi. Nah, jadi begini Bang ya. Iya. Percaya abang nggak Alkitab yang saya pakai ini sekarang? Saya percaya kalau itu adalah buatan manusia, Bang. Iya. 100% abang percaya atau tidak? 100% saya percaya bahwa itu bukan firman Tuhan. Oh, jadi untuk apa kita bahas itu Bang? Gak ada arti. Ada Bang, ada. Buktinya teman-teman Kristen yang tadi yang nggak tahu bahwa Yesus itu tidak ke surga tapi nyangkut di langit udah jadi tahu. Jadi begini Bang ya. Yang abang lakukan selama ini adalah abang melawan kami sebagai Kristen, tetapi pakai ayat-ayat kami yang abang tidak percaya. Bagaimana itu? Gini Bang, sama ketika ada penjual emas palsu. Cara untuk membuktikan bahwa emas palsu yang ia jual itu, saya harus mengambil emas itu dan menguraikan di depannya, nih bukti bahwa emas kau yang kau jual ke orang, nipu-nipu orang itu emas palsu. Gitu Bang. Oh, nggak boleh itu. Itu namanya kalau bisa saya katakan ya, maaf ya, ini kalau bahasa Alkitab yang saya pakai ya, ini ya. Kalau bahasa kita itu namanya munafik, artinya kenapa munafik Bang? Nah, itu mengambil yang satu meninggalkan yang lain. Itu nggak harus itu Bang. Nggak harus kayak gitu Bang, harus kayak gitu. Nggak fair namanya itu. Kalau abang mau bantah apa yang saya sampaikan di sini, Pak, bantah pakai ayat Al-Qur'an. Baru nggak bisa. Kalau saya pakai Al-Qur'an, jelas sekali semuanya akan tak nyambung nantinya.
Ini kalau seperti ini ya jelas ayat Alkitab itu namanya kan munafik namanya itu bang. Oh enggak, bukan begitu, saudaraku, bukan munafik namanya itu. Untuk menjelaskan emas itu palsu, kita tidak perlu mengambil yang asli. Kita cukup mengambil yang palsu, terus kita uji. Nah, kalau saya menggunakan Al-Quran, begini. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyah wa inhum illa yazunnun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Ini kalau Al-Quran. Jelas kan? Anda hanya berangan-angan bahwa kitab Anda itu adalah firman Tuhan. Anda hanya menduga-duga. Setelah diuji ternyata bukan surga tapi langit. Apa yang Anda jadikan solusi sekarang? Caranya supaya saya bisa percaya dengan isi Al-Quran yang abang kutip itu bagaimana sekarang? Oke, Al-Quran, dengarkan. Al-Quran di ayat selanjutnya, di ayat 79 mengatakan begini. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Maka celakalah orang-orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah, ini dari Tuhan, untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celaka mereka karena tulisan tangan mereka, dan celaka mereka karena apa yang mereka perbuat. Nah, untuk Anda membuktikan bahwa tulisan yang ada di dalam kitab saudara itu adalah hanya karya tulis manusia, bukan firman Tuhan. Tadi kita sudah membuktikan, bukan? Anda mengatakan Yesus terangkat ke surga, ternyata Yesus terangkat ke langit. Itu belum bisa saya aku itu karena kenapa ya pasti kalau memang benar yang abang bilang ya, yang abang sampaikan itu benar, pasti ada alasan LAI itu ya, yang menerjemahkannya itu kenapa bisa dirubah bahasa itu ya, karena kenapa contoh ya begini bang ya, contoh saya kasih contoh antara terjemahan bahasa Indonesia kalau diterjemahkan ke bahasa Nias itu pun pasti ada perbedaan. Nah, ada perbedaan. Saya kasih contoh. Ada itu di firman Tuhan itu lebih baik ya lewat di dalam, lebih baik keledai lewat di dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah bang, salah Anda bacanya. Lebih mudah, gitu. Ya lebih mudah. Tapi terjemahan pun Anda masih plesetkan. Kayak mana itu bang? Dengarkan dulu. Iya, silakan. Di situ ditulis keledai bang, iya kan? Nah, sedangkan kalau di bahasa Nias dia karena di Nias sana nggak ada keledai ya, dijadikan kuda karena di Nias ada kuda, tapi karena nggak ada keledai di sana makanya dihilangkan keledai itu tapi dijadikan kuda, tapi itu tidak jadi masalah. Ya, tapi firman Tuhan mengatakan bang di kitabnya orang Yahudi, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi firman Tuhan, agar jangan kau dianggap pendusta. Amsal 30 nomor 11. Gimana itu? Oh, jadi ini bahasa pendekatan ibarat supaya lebih dekat, lebih mengerti ya yang membaca itu, karena kalau contohnya kan dikasih keledai di situ, sementara di Nias itu nggak ada keledai. Oh, berarti di Nias itu ada keledai. Oh, berarti itu seperti apa ya? Seperti apa? Makanya itu jadi itu sebetulnya tidak jadi masalah. Ya, kenapa bisa yang tadinya onta berubah menjadi keledai? Apa onta dan keledai sama bang menurut abang? Bang Juma, itu suara abang bergema bang. Untuk mendekatkan supaya lebih artinya untuk mendekatkan artinya yang membacanya lebih percaya. Nah, itu tujuannya. Nah, tapi kan gini bang, untuk apa percaya kalau firman Tuhannya ditambahi, dikurangi? Bukan ditambahi, dikurangi itu bang, hanya beda penyebutan itu. Nah, contoh kalau kita melihat di dalam kitab saudara gitu ya, pengakuan daripada Paulus itu sendiri bahwa dia mendengarkan suara Yesus dari langit dengan menggunakan bahasa Ibrani. Tapi setelahnya dia bukan menggunakan bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Emi diokesekron soi prokentra laktisein. Katanya dia mendengarkan suara dari langit dengan menggunakan bahasa Ibrani. Tapi kok yang ada bahasa Yunani? Mana yang benar ini? Tapi artinya kan sama kan artinya. Nah itu dia makanya aku bilang bang, kitab Anda itu bukan lagi firman Tuhan, tapi karangan manusia. Benar nggak? Salah itu bang. Kok salah pula? Yesus mendengarkan firman dari langit dengan menggunakan bahasa Aram.
Karena Yesus menyampaikan dengan menggunakan bahasa Aram. Penulis kitab saudara berdasarkan penyelidikan mereka menuliskan hasil penyelidikan dalam bahasa Yunani. Nyambung nggak itu kira-kira, Pak? arti makna dan tujuannya kan sama. La haula wala quwata illa billah. Bang. Inilah yang membedakan kita. Kecuali contoh ya, saya kasih contoh sekarang. Kecuali contohnya kalau di dalam Alkitab tertulis ini Allah itu kan hanya satu, contoh ya, saya kasih contoh ya, sementara diterjemahkan di terjemahannya Allah itu ada 100, kan itu udah beda itu kan. Lah sama ini, Bang. Di situ dikatakan bahasa Ibrani tapi ternyata bahasa Yunani. Kok Anda artinya sama enggak? Artinya sama enggak? Enggak sama. Coba Ibrani sama, keledai dengan kuda, langit dengan surga, mana sama? Beda, Bang, beda. Itu kan kepercayaan Abang, itu enggak sama. Langit dan surga enggak sama. Lah kalau sudah kayak sedikit ya silakan lagi. Tapi bagi kami ya sama itu ya. Surga dengan langit sama aja. Ya. Jadi begini Pak, kalau di dalam kaidah penerjemahan itu kan kepercayaan Abang kan ada langit ketujuh, ada langit ketujuh. Yaudah, Bang Devi cerita dulu, kalau udah selesai kasih saya. Kalau belum silakan dulu. Udah? Jadi gini, saya ini dulu perbaiki, Bang, kenapa dibilangnya sama? Apalagi katanya tadi ngomong bahasa Nias. Orang Nias membilang dan bukan Medan, tapi Meda. Jadi sama aja. Membilang Belawan bukan, tapi Belawa. Kurang. Jadi makanya dia bilang sama aja itu artinya gitu. Karena bahasa Nias ya, bahasa Nias katanya kurang. Bilang jalan. Logat bahasa Bu, hargai logat bahasa Bu, hargai ya, tolong. Iya. Ya, hargailah, ya. Kita semua umat manusia beda-beda, ya, logat bahasa kita semua beda-beda. Ini studi banding, ya Pak ya. Ya, studi banding. Dalam kaidah penerjemahan dari bahasa asing masuk ke dalam bahasa Indonesia, itu rujukan utamanya adalah KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu para penerjemah ya, yang umum dulu nih, bukan di Kementerian Agama, LAI atau LBI. Yang profesional, yang diikat dengan sumpah, mereka terikat banget dengan bidangnya. Saya sering menerjemahkan tapi nggak berani kalau untuk urusan profesional. Misalnya bidangnya kedokteran, teknik dan lain-lain. Nah, dalam kaidah ini nggak bisa diplesetkan. Kenapa banyak yang bisa diplesetkan? Itu sudah ada motif namanya. Motifnya apa? Didasari dari hermeneutika. Contohnya ketika Yesus mengutuk buah ara, saya punya kitabnya, masih zaman Belanda, penjajahan Belanda. Yesus mengutuk pohon pisang. Sementara kalau kita jujur kepada terjemahan buku anak-anak yang berbahasa Indonesia, untuk saya waktu dulu mengajar bahasa Indonesia di Australia, itu bukunya bukan karangan saya, dari pemerintah pendidikan Australia, Kementerian Pendidikannya. Ketika mereka menyebut durian, tidak diganti dengan apel. Di bawahnya ada catatan footnote. Di footnote-nya itu disebut durian adalah jenis buah yang ada di Indonesia. Baunya kita tidak suka tapi orang Indonesia sangat menyukai. Itu namanya kejujuran terjemahan. Nama tidak boleh digeser maknanya. Pohon yang sudah jelas ada di zaman Yesus, di kita nggak ada, ya sebut saja buah tin. Nanti pendeta tinggal menjelaskan. Sama hal ini, karena betapa pentingnya ini, hal-hal ketika dikatakan Yesus terangkat ke langit, lalu dikatakan ke surga. Sehingga motif ini yang menyebabkan semua orang percaya bahwa itu ke surga. Studi bandingnya sedikit lagi. Di dalam Al-Quran, original teksnya selalu terbawa. Bang Zuma pernah bilang, satu-satunya kitab suci yang tidak tunduk kepada hukum manusia Al-Quran. Masuk Amerika, Australia, Indonesia, Jerman, manapun, tetap yang bertuliskan aksara Arab.
disandingkan dengan terjemahan silahkan, tapi nggak pernah namanya Al-Quran terjemahannya doang, nggak ada. Itu Pak, studi banding ini. Jadi ketika orang-orang hanya membaca terjemahan, bagi saya bahaya sekali Pak. Kita pergi ke Makassar, saya akan berpikir tuh perjalanannya, nginepnya, tanya orang yang saya percaya. Ini perjalanan akhirat, Anda percayakan kepada sebuah lembaga apa tadi, lupa ayat Injil. Aduh bahaya Pak. Jadi ini yang buat studi bandingnya seperti itu. Standby, lanjut lagi host Bang Zuma, standby. Mantap guruku ini, luar biasa. Ya lanjut Pak Devi, silakan. Bang Baim juga, saya nyimak dulu. Saya mau nanya satu aja ke Bang Depi ini. Bang Depi, apa Bang Depi pernah melihat surga? Kalau saya tidak pernah Pak melihat surga. Gimana Bapak Depi bilang kalau langit itu surga, tapi Bang Depi setiap hari ngelihat langit tapi nggak pernah bilang ngelihat surga? Katanya langit itu surga, tapi Bang Depi lihat ke langit tuh lihat surga berarti? Belum pernah saya ke sana Pak. Tapi saya tanya nggak pernah lihat surga. Iya, belum pernah saya ke sana. Saya tanya pernah ngelihat surga enggak? Dijawab enggak. Iya, enggak Tapi pernah. Bang Depi setiap hari ngelihat langit. Melihat langit setiap hari. Enggak pernah saya ke sana, ke surga itu. Bang Devi pernah melihat langit setiap hari? Pernah melihat langit? Kalau melihat awan, iya. Neng Ardi udah lari. Aduh, makanya langit sama surga itu beda Bang. Tapi ditanyain melihat surga pernah apa enggak? Enggak pernah. Tapi ngelihat langit pernah. Gimana ceritanya itu? Jadi apa masalahnya di situ Pak? Nah itu artinya langit dan surga itu berbeda maknanya. Begitu Bang Depi. Ya Bang Depi ya. Jadi begini lanjut Pak, Bang Zuma. Soal terjemahan itu LAI itu jangan saya ditanya. Artinya saya artinya bukan bagianku itu Pak, ya. Bukan bagianku itu. Kalau mau cocok dengan akhi unggul, silakan akhi. Tapi kalau Bapak diluruskan kembali. Nah, kalau Bapak bertanya soal ketuhanan Yesus, kenapa mati Yesus, kenapa dia bangkit, kenapa dia disiksa, itu kita jawab itu Pak. Iya, tapi kalau buku panduan Anda aja sudah keliru, maka isinya pun keliru Pak. Oh, enggak ada kekeliruan di situ Pak. Lah tadi langit dengan surga? Apa? Ya kekeliruan itu apa? Cuma Bang Baim diulang lagi Bang. Nggak ngerti Bapak ini. Saya tanya ulang, apakah Bang Depi pernah melihat langit? Pernah jawabnya kan pasti. Manusia itu pasti melihat langit. Apakah Bang Depi pernah melihat surga? Nggak pernah jawabnya. Ditanya langit sama surga sama apa enggak? Sama, keyakinan kami sama. Gimana ceritanya tuh? Jadi gini Pak, kalau saya mau sekolah kedokteran, mau jadi dokter, saya akan cari yang menurut budget saya atau keinginan saya, yang terbaik lah saya pilih. Misalnya sebuah universitas ini, kemudian masuk ke fakultasnya, saya akan teliti siapa rektornya, dekannya, serta dosen-dosen pengajarnya. Ketika duduk saya di bangku kuliah, saya diberikan diktat kedokteran dari nol, ya. Terus kemudian saya kalau membaca buku nih Pak, saya lihat cover judulnya apa, kemudian kata pengantar, daftar isi, serta ujungnya belakang. Referensinya apa diambil. Itu cuma buat menjadi dokter. Bagaimana kita mau menjadi penghuni surga? Kan nggak auto surga. Kalau terus sebentar Pak, sedikit lagi. Jadi kesimpulannya Pak, kalau kita tidak pernah diberikan bahwa sumber ini yang menulis ini, ya, semua umat-umat yang datang ke gereja, mereka hanya mendengar dari para pendeta dan romonya. Justru di debat-debat seperti ini mereka tahu tentang Yohanin koma, ternyata hanya catatan pinggir yang dimasukkan kemudian menjadi iman. Ada ayat-ayat amanat agung, ternyata ayat-ayat tambahan dari Roma 400 tahun setelah Yesus diangkat ke langit. Ada ending of Mark atau ayat-ayat terakhir dari Markus, itu juga nggak jelas juntrungannya.
Di kodeks-kodeks tertua Vatikanus dan Sinaiticus, bahkan yang terbaik Vulgata itu tidak ada. Jadi sebuah kitab kalau dia mengklaim dirinya kitab suci, yang pertama harus bebas dari cacat celah. Yang kedua, nggak boleh ada campur tangan manusia dalam arti pena-pena kotor merubah-rubahnya, kemudian mengatakan ini dari Tuhan, dijual untuk harga yang sedikit. Itu Pak, inti semua dari yang saya katakan tadi, standby. Nah, jadi gini ya, mengenai surga Paradiso itu ya untuk ngambaki Juma itu udah ada tertera di 2 Korintus 12 ayat 4. Udah jelas di situ tertulis dalam bahasa Yunani Paradison. Jadi di dalam kekristenan pun kata surga itu memang ada ya, ada. Nggak pernah nggak ada gitu, ada. Oke, lanjut. Apa nggak jelas gue di lu ngomong apa sih di? Enggak, tadi kan mengenai kata sorga yang dikatakan Bang Juma tadi kan, ada enggak di Alkitab gitu? Oh ya ada, Paradison. Itu di 2 Korintus 12 ayat 4. Ini gue rasa dulu waktu sekolah duduknya selalu di belakang nih. Oke ya. Konteks yang dibicarakan Bang Zuma tadi, catat ya, 1 langit. 2 surga, 3 surga, lalu dicek di ayat itu. Jadi semuanya itu uranon, bukan paradiso. Nah, harusnya kalau paradiso diterjemahkan baru menjadi surga. Kalau lu cari di ayat yang lain itu kan namanya geser tema dong. Pertanyaannya konteksnya bukan adakah kata paradiso di dalam original teks Koine Greek-nya. Nah, itu baru jawaban lu bener. Tetap bertahan kepada konteksnya. Di ayat itu tidak ada kata paradiso gitu loh. Gue rasa lu dulu sekolah duduknya paling belakang mulu loh. Iya, tetapi kan di surat yang lain kan ada gitu loh. Jadi ya maksudnya seperti itu. 2 Korintus 12 ayat 4. Bacalah Yunaninya. Ada itu paradiso. Jadi mualaf aja biar Bang Zuma. Paradison. Itunya. Halo. Bang Zuma. Kita lanjut Pak Devi, kami standby. Jadi begini Pak ya. Coba bahasa aslinya nanti nih Pak di Lukas pasal 24 ayat 50 Pak. Ayat 50 sampai 51. Bacakan aja Pak. Aku nggak bisa pakai satu handphone ini, nggak bisa keluar. Oh, saya bacakan ya. Lukas 24 ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Bagaimana menurut Bapak ini? Iya kan tadi konteksnya, yuk kita rujuk ke aslinya. Bener nggak aslinya berkata begitu? Kan ada perubahan di dalam terjemahan itu konteksnya Pak. Coba bacakanlah aslinya. Ya, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Jadi sebetulnya udah bisa turun, udah bisa nggak jadi manusia Bang Zuma ini sebetulnya. Karena katanya tadi nggak mau dia jadi manusia kalau ada katanya Yesus terangkat ke surga. Kan begitu. Karena aku buka kitabnya yang 2 bahasa Indonesia dan Koine Greek. Bentar. Bagaimana itu Bang Zuma? Bisa dipertanggungjawabkan tadi apa? Janji Abang itu. Pak ayatnya tadi yang diajukan? Ayat Mungkin 51. Bang Juma lagi ke toilet atau lagi ada tamu ya. Bang Devi. Oke, gimana? Oh, udah standby. Ardi ada lagi Ardi. Dari mana sampean? Tiba-tiba tadi diturunkan, nggak tahu kenapa. Fitnah lu, gak ada yang nurunin. Lu tuh fitnah lu. Ada di sini. Ya. Bang Zuma. Ya, gimana Bang? Gimana? Berapa tadi? Tadi kan kalau gimana Bang? Kalau Bang Devi. Kalau abang bilang kan kalau ada kata Yesus terangkat ke surga kan nggak jadi manusia lagi, betul nggak? Baranti saya Jo, baranti. Iya. Jadi, ini tadi kan dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 11 ada juga di sini di Lukas 24 ayat 51. Saya bacakan Lukas sama Oke. Saya bacakan original teksnya boleh? Boleh. Oke.
Oke, kita simak semua. Buka yang dua bahasa nih, bahasa Indonesia dan koin negeri. Auton kai anefreto eston auranon bang auranon iku cengen saena edewe melaku uranon. Ya tapi kan dijelaskan juga di 2 Korintus 12 ayat 4 bahwa itu paradeson. Ya paradeson memang ada, paradeson memang ada. Jadi itu paradeson berapa? Paradeson berapa? 2 Korintus 12 ayat 4. 2 Korintus teksnya. Apa yang dikatakan di sana dia? Terangkat ke surga. Ya, coba baca Greeknya. Yesusnya terangkat dia gitu. Mau menggeser ayat di makna itu, mau menggeser maknanya itu. Enggak. 2 Korintus 12 itu terangkat pakai ayat itu. Terangkat tak dia ke surga? Iya, baca teks aslinya. Bukan Yesus terangkat di situ, bukan. Terangkat tak dia? 2 Korintus 12 ayat 4 itu kan, itu pernyataan Rasul Paulus mengenai Yohanes yang terangkat ke surga. Siapa yang terangkat? Yohanes Penginjil. Yang terangkat ke surga Yohanes Penginjil. Dalam penafsiran gereja, dalam penafsiran gereja bahwa yang terangkat itu adalah Yohanes. Itulah penglihatan Rasul Paulus di 2 Korintus 12 ayat 4. 12 ayat 4. Coba baca teks aslinya. Udah, ada paradeso memang, paradeso. Jadi terus apa masalahnya? Itu kan mengartikan yang di Lukas itu bahwa itu maksudnya itu paradeson itu. Itu loh. Kan sama-sama konteksnya kan terangkat kan. Jadi ayat paralel. Yang terangkat ke surga di dalam 2 Korintus 12 ini siapa? Yohanes. Nah, yang saya tanya Yesus atau Yohanes? Yesus. Kan maksudnya gini loh. Berarti yang terangkat ke surga bukan Yesus tapi Yohanes. Kan Yesus nyangkut di langit, itu kan Yohanes ke surga. Gimana sih dalam arti itu kan itu tuh menjelaskan yang di Lukas itu. Berarti sekarang diganti, satu-satunya manusia yang pernah naik ke surga adalah Yohanes. Benar enggak? Yohanes itu kan satu-satunya manusia yang naik ke langit Yesus. Dengar. Ketika Yohanes terangkat ke surga kan bertemu dengan Yesus. Mestinya Yohanes yang dituhankan ke surga. Yesus bertemu dengan di langit. Dengan Yohanes kan terangkat ke surga, ketiga surga. Jadi dia ketemu dengan Yesus, makanya adalah di mana itu dia ketemu Yesus? Di mana? Itu dia 2 Korintus 12 ayat 4. Iya itu kan itu Yohanes. Iya, itu Yohanes. Dan ketemu dengan Tuhan Yesus. Bacalah kitab Wahyu. Itulah penglihatan Yohanes itu ketika dia terangkat ke surga ke tingkat ketiga surga. Penglihatan orang itu kan mimpi. Apa yang dilihat mimpi? Kok mimpi? Halo Bang Ardi. Kok mimpi? Mimpi gimana? Yesus yang dijawab Yohanes. Gimana kau ini? Sekarang saya tanya, Yohanes menulis kitab Wahyu itu di mana dia? Di surga atau di Pulau Patmos? Pulau Patmos itu di surga? Ya penglihatan dia mengenai surga kan. Ketingkat ke surga terangkat dia ke surga. Kalau di kami itu ada namanya gini bilokasi. Misalnya bilokasi itu hadir di 2 tempat dalam waktu bersamaan. Misalnya saya di sini, saya juga hadir di Jakarta gitu loh. Jadi ada namanya bilokasi gitu. Bukan menghayal. Rasul Paulus juga mengatakan kayak gitu. Gimana dia waktu melihat itu? Konsep bilokasi itu ada dalam konsep kekristenan. Contohnya Rasul Paulus. Ketika kamu ke surga siapa? Yohanes. Yang ditanya siapa? Ya, Yesus. Yang ditanya siapa surga siapa sama Yesus. Yang jumpa di langit. Kau jawab yang mana? Enggak. Gini, Yohanes bertemu dengan siapa di enggak pernah. Yang ditanya siapa? Yang ditanya tadi siapa? Yesus atau Yohanes? Jangan kan bilang gantung-gantung di langit. Tadi ayatnya Yesus ke langit. Ya, kenapa kamu bilang dia menggantung di langit? Sementara Yohanes bertemu dengan dia di surga. Di langit, diangkat ke langit. Dengarkan. Yohanes itu adanya di Pulau Patmos. Iya, di Pulau Patmos. Seperti saya bilang, dalam konsep kekristenan itu, Rasul-Rasul Yesus itu, dia punya kemampuan ternyata bilokasi. Pulau Patmos itu di surga rupanya. Baru tahu aku. Bukan di
kamu ngerti nggak bilokasi dalam dua tempat hadis secara bersamaan itu Siapanya kebiasaan siapanya Yesus. yang dua tempat hadir bersamaan siapanya? Yohanes. Yohanes. Yohanes bisa bela diri juga kayak Bapak gitu. Bukan bela diri, dia Loh, memang tadi satu di hadir. Pulau Patmos, satu di surga. Kamu tak paham bela diri nggak? Ya saya ini ahli bela diri. Bapak bela diri Membela jadi diri. Yesus. Kamu Jadi paham manusia. bela diri rupanya. Kalau konsep yang bela Satu diri jadi itu burung merpati. Nah, Yohanes seperti itu loh. Yohanes terangkat ke langit, ke surga katanya. Terus Yohanes juga terbawa ke Pulau Patmos. Yang mana yang benar ini? Yang benarnya dia terjadi bilokasi dalam dua tempat bersamaan, dia hadir gitu loh. Itu ada bisa. konsep-konsep Kristen seperti itu, mau terima tidak, mau iya Mimpi, enggak. mimpi di Pulau Patmos. Iya, gitu Di Pulau loh. Patmos, dia mimpi di Pulau Patmos. Itu kan menurutmu. Katulu-tulu. Itu menurutmu itunya. Jadi Katulu-tulu memang dia. apanya? Kalau ngimpi tuh Bang Baim jadi makhluk Mars ya. Mimpi. Ya kalian lah. Aku bermimpi mata bertanduk 7. Lah kan itu sesuai dengan pendapat kalian lah. Pedang mata. Kalau misalnya itu mimpi-mimpi, kalau menurut kami kan tidak itu loh. Misalnya modal ngotot ya ngotot sendiri Udah gitu sekarang kalian. apple to apple. Yohanes bermimpi. Bukan naik ke bermimpi. surga. Paradiso bener ada. Sekarang pernah nggak Yesus baik bermimpi ataupun aslinya terangkat ke surga? Paradiso. Originalnya ada nggak? Kan nggak ada. Paradiso. Kan udah saya katakan di Yohanes itu bertemu dengan Yesus ketika tiga dari surga mah gitu kan, asumsi, paradison. nggak bisa. Yang satu Jadi nyata, yang satu jangan mimpi. kalian katakan Oke, itu sekarang tunggal-tunggal gini. Baik. Mari kita buktikan ya sekarang. Coba yang dikatakan Bang Baim tadi. Yang dilihat oleh Yohanes, rupa Tuhan kamu itu seperti binatang bertanduk 7 bermata 7. Itu benar wujud Tuhan kau kayak gitu. Itu bukan seperti lahiriah pemahamannya. Itu artinya Nah, berarti mimpi. Dengar dulu. Bukan mimpi. Kamu aja tidak paham mengenai itu. Makanya saya jelaskan. Aku melihat, dengarkan. Dalilnya kitabmu Wahyu 5:6. Aku melihat Iya. ada tua-tua, di tengah-tengahnya ada anak domba seperti disembeli, bertanduk 7, bermata 7. Iya. Nah, itu betul wujudnya kayak gitu ya dilihat oleh Iya. gitu modelnya Tuhanmu. Iya, kan kata Yohanes Pembaptis, inilah anak domba Allah. Jadi anak domba Allah itu merujuk pada Tuhan Yesus kan. Nah, berarti Tuhanmu itu betul bentuknya seperti itu, binatang bertanduk 7 bermata 7, betul? Kan sebagai perumpamaan kan buktinya. Nah, perumpamaannya itu dia. Kan perumpamaan. Emang Ingin nangis lupa nada. Kita Yohanes Pembaptis melihat Yesus sebagai domba Allah, rupanya domba dalam arti Berarti lahiriah. benar, itu hanya mimpi. Kok mimpi? Loh, tadi perumpamaan katanya, dia kan mengatakan aku melihat. Apa yang dia lihat? Dia melihat. Dia melihat tapi apa? dikatakannya dalam bentuk perumpamaan. Loh, kok melihat perumpamaan? Kayak mana ceritanya tuh? Dia melihat tapi dia menulis dalam bentuk perumpamaan. Yang dilihat apa? Kutanya dulu. Kutanya dengar dulu. Yang dilihat penulis kitabmu itu apa? Dengar cuma Yohanes penulis kitab itu, Wahyu itu, dia menuliskan kata-kata perumpamaan karena untuk menghindari Loh, bukan perumpamaan ini, Bung. Ini bukan perumpamaan. Aku melihat alasan Yohanes menuliskan dalam bentuk perumpamaan gitu. Sebenarnya yang menulis Dengar Wahyu dulu ini bukan Yohanes, alasan Bang. Yohanes Ardi. itu kan menurutmu, kalau enggak ya menurutmu. Ardi. Kan menurutmu, sekarang menurut kami itunya. Yang menulis kitab mimpi ini bukan Yohanes anak Zebedeus. Dengar dulu. Cuma disematkan aja Itu kan nama urusanmu, itu urusanmu. Kok urusan Ya. saya? Kisah Iya. Para Rasul 12 nomor Dengar 12. dulu. Yohanes Itu Markus pemahamu itu biasa sendiri. dipanggil dengan sebutan Cuma Yohanes. Ini pemahamu sebenarnya tulisan sendiri. Markus. Pemahaman sendiri cuma. Dengar ya. Nama lain dari Markus siapa? Dengar dulu, kita bahas Yohanes dulu. Yohanes. Oh, dengar dulu.
Yohanes itu menuliskan dalam bentuk perumpamaan untuk menghindari penganiayaan dari orang Romawi. Jadi dalam bentuk perumpamaan mulai dibuatnya. ngarang bebas. Jadi Kamu cocok jadi ini, jadi bukan sales orang sandal bebas, jepit. cuma itu penafsiran gereja, penafsiran orang itu kan Kristen. mulai mengatakan penafsiran. Dengar. Aduh. Cuma itulah namanya kamu saya bilang domba penyusup, kamu sok tahu gitu loh. Kok jadi saya jadi domba? Enak kali. Dengar ya jemaah. Arti ayat itu sebagai perumpamaan anak domba Allah itu merujuk ke Yesus. Bertanduk 7 itu merujuk ke 7 sakramen. Berarti penulis kitab Anda ini tidak melihat. Hah? Melihat tapi dituliskan dalam bentuk perumpamaan. Merujuk pada apa yang dilihat? Apa yang dilihat oleh penulis kitab Anda di situ? Dilihatnya Tuhan Yesus tapi ditulisnya dalam bentuk perumpamaan dalam bahasa kiasan supaya menghindari penganiayaan dari orang Romawi. Sekarang gini, keempat makhluk itu apa maksudnya? Keempat makhluk itulah 4 penulis Injil. Siapa? Yohanes, Markus, Lukas. Baru jadi itu. Berarti Yohanes melihat dirinya sendiri dalam mimpi itu. Iya. Kan itu kan wahyu itu kan penglihatan akan datang, yang akan kejadian yang akan datang dan yang udah telah lalu, yang sudah terjadi dan akan datang, atau yang lalu juga bisa dituliskan seperti itu. Jadi dia melihat kejadian yang lalu. Jadi betul Yesus itu disembeli. Ya, itu kan dalam bentuk perumpamaan, memang disembeli di kayu salib. Tuh. Jadi ya itulah artinya. Jadi keempat makhluk itu artinya 4 penulis Injil. Dari mana ilmunya keempat makhluk itu adalah penulis Bible? Dari mana? Itu kan penafsiran gereja. Oh, penafsiran. Oh. Kan perlu ditafsirkan kan itu namanya perumpamaan kiasan, kan perlu ditafsirkan. Tafsiran ya. Kitab siapa yang perlu ditafsirkan yuk? Di ayat mana tertulis itu, Pak? Ya. Wahyu 5 nomor 6. Di ayat mana tertulis itu? Wahyu 5 nomor 6. Bagus ini penginjil jalanan ngajarin pendeta. Iya, lanjut. Ngajarin pendeta. Ardi kalau dibilang gitu marah dia. Bukan marah, kamu sok tahu, cuma biasakan untuk salah enggak saya mengatakan Wahyu 5 nomor 6? Benar kan? Makanya saya jelaskan pemahamannya seperti itu gitu loh. Kalau tafsir jago. Biar kamu tafsir mengerti. Jago. Ya, tapi kalau ditanya kitab enggak bisa. Kitab mana yang enggak perlu penafsiran? Bahkan Al-Quran aja pun butuh penafsiran juga. Iya, tapi tafsir itu pakai ilmu, Bang. Iya, pakai ilmunya ini. Nah, ilmu apa namanya kalau di sini? Ya ilmu dari bapak-bapak gereja. Iya, nama ilmunya apa? Ilmu tafsir lah. Jadi ilmu apa lagi? Ilmu nahusoro. Yang bisa menafsirkan Tuhan itu siapa? Yesus atau pengarang Yohanes? Pengarang Wahyu. Menafsirkan Alkitab itu gereja, dan gereja melalui imam. Terus yang menafsirkan tentang Tuhan siapa? Gereja, melalui gereja oleh Roh Kudus. Yesus. Jangan kamu mengarang sendiri cuma. Yohanes 1 nomor 18. Tidak ada manusia yang bisa melihat Tuhan. Penafsiran itu oleh Allah Roh Kudus melalui gerejanya, para imam-imam. Itu dari tamu. Saya hanya menjelaskan ajaran Yesus. Saya hanya menjelaskan Yesus mengatakan kamu domba penyusup. Yesus mengatakan begini, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Theos yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang mentafsirkannya. Bukan menyatakan, mentafsirkan. Original teksnya di sana exegomai. Baca. Exegomai di sana, exegomai itu artinya menjelaskan, menerangkan, mentafsirkan. Loh, kok jadi mengenai bahasa asli dengan terjemahan itu urusanmu dengan LAI. Jadi kalau salah kamu ikuti aja, imani aja gitu. Ya, siapa bilang salah? Makanya kamu berdiskusi sama orang. Exegomai itu artinya menjelaskan. Kamu pernah menceritakan. Iya, menceritakannya. Menceritakan berarti wajah Bapak itu sudah dijelaskannya seperti dia. Berarti Yesus yang punya kapasitas menjelaskan tentang Tuhan, bukan Markus.
Ya memang Yesus kan bukan Anda juga, bukan bapak-bapak gereja. Jadi sebenarnya tentang konsep ketuhanan itu tidak perlu penafsiran. Kenapa? Karena Yesus sudah menafsirkan bahwa Bapa tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengarkan. Itulah Bapa. Konteksnya itu yang kau baca itu beda, cuma ini penafsiran seluruh Alkitab itu cuma. Paling pandai. Cuman terjemahan taunya tapi pandai menjelaskan. Jarang bebas. Jangan sok tahu cuma. Lu kayak mana sok tahu? Situ yang sok tahu. Kita tunjukkan original teksnya. Exegomai itu artinya menjelaskan, mentafsirkan, menguraikan, menceritakan. Yesuslah yang menceritakan tentang Tuhan itu. Seperti apa cerita Tuhan Yesus tentang Tuhan? Dia katakan, Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kamu dengarkan, rupanya pun tidak bisa kau lihat. Nah, itulah Tuhan yang benar. Tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengarkan. Bukan Yesus yang Tuhan. Kan mengenai wujud Bapa yang dijelaskan di situ. Ya, makanya wujud Bapa seperti apa? Siapa wujud Bapa? Wujud Bapa seperti apa? Ya, seperti di ayat lain dikatakan, akulah dia. Kamu akan mati dalam dosamu jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Dia siapa? Allah. Kan dia berbicara mengenai Allah. Kamu ketawa. Kenapa ketawa? Loh, kamu dia baca satu perikop, dalilnya apa? Kamu akan mati dalam dosamu kalau kau tidak percaya bahwa akulah dia yang telah menyembuhkan orang buta itu. Kau tidak akan selamat dari dosamu kalau kau tidak percaya bahwa aku adalah anak Yusuf si tukang kayu. Ayat 19. Ayat sebelumnya 19. Itu berbicara mengenai Bapa. Terus, kan? Jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Itu ayat 19 yang merujuk ke Bapa. Yang 24-nya itulah. Jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia di ayat 19 itu, kamu akan mati dalam dosamu. Ayat selanjutnya apa yang dikatakan? Apanya? Terus apa ayat selanjutnya apa yang dikatakan? Terus apa? Lah, coba kau bacakan. Kan di sini fokusnya kan akulah dia. Akulah dia itu sebagai utusan Tuhan. Sebagai utusan dia. Di situ bicara dengan siapa? Makanya baca data selanjutnya. Akulah dia cuma. Akulah dia. Itu berapa oknum itu? Ada 2 oknum, aku dan dia. Ada dua oknum. Akulah dia. Kau belajar bangku sekolah enggak cuma? La haula wala quwata illa billah. Itu orang pertama, dia itu orang kedua. Terus paham gak? Kalau kau dikatakan Yesus akulah dia, bukan berarti dia ini bukan merujuk ke dia, tapi merujuk ke yang dimaksudkannya, yaitu Bapa. Jadi Allah itu, jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Itu cuma. Dia sebagai apa? Di situ kan dia itu kan Allah, Bapa itu. Loh, dia di situ jelas sebagai utusan. Cuma yang ayatnya kan udah jelas di 19 itu berbicara mengenai Bapa. Cuma kamu baca Yohanes berapa sih? Kok baca? Kamu harus pintar dikit lah, cuma malu didengar orang. Di musuhnya nih Bible-nya sendiri sebetulnya dia menentang ayat-ayatnya sendiri. Ayo. Makanya cuma jangan menafsirkan sendiri. Itu ada jelas-jelas akulah dia. Dia itu siapa di sana? Baca di 19-nya cuma. 19 apa? 19 jam. Pak Zuma. Yohanes 20 ayat 19 dan 24. 10 atau berapa itu udah lupa saya. Supaya lebih jelas ayat itu baca di Yesaya. Apalagi Yesaya, kitabnya Yahudi, Pak. Kalau berbicara mengenai konsep ketuhanan, tanya Yahudi, Tuhannya siapa? Yesus atau Yahweh? Iya, yang saya bilang bukan soal itu, ya. Artinya penjelasan ayat itu yang saya bilang, penjelasan ayat yang Bang Ardi itu tampilkan itu maksud saya supaya kalau dibaca di Yesaya, Pak, dikatakan begini, siapakah mereka yang menuangkan Tuhan dalam rupa makhluk, dalam rupa patung? Mereka semua akan kubuat malu. Yesaya itu lain cerita itu, Pak. Yesaya 43, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Firman itu baca Yesaya 9, Pak. Yesaya 9, kenapa? Telah lahir gitu. Nah, disitulah ada penjelasan ayat itu. Telah lahir. Siapa yang telah lahir waktu itu? Ya, Yesus. Itulah. Oh, sudah ada Yesus pada saat itu lahir rupanya. Untuk menjadi manusia belum. Tapi ini nubuat. Nubuat untuk siapa?
Untuk Yesus Nubuat itu, untuk siapa Yesaya 9 itu? untuk kelahiran Yesus itu. Bukan Pak, itu untuk Hizkia. Jangan malu-maluin Pak. Dengar cuma Yesaya 9 itu paling akhirnya pada akhir perikopnya itu kecemburuan Tuhan akan melakukan hal ini. Berarti ini belum terjadi pada masa itu, akan terjadi. Paham ya Memang maksudnya ya? karena Hizkia pada saat itu masih bayi. Nanti setelah dia dewasa, dengarkan. Setelah dia dewasa, dengarkan Bang, dengarkan Saudara Ardi. Pada saat Yesaya gimana sih? Pada saat Yesaya menuliskan surat itu, Jangan kurang cerdas cuma. Itu akhir perikopnya itu akan melakukan hal ini. Berarti itu belum terjadi. memang belum terjadi, tapi Ya, belum lahirnya terjadi. sudah. Apa yang terjadi? Hizkia sudah lahir, tapi belum dewasa, belum dia mengusir. Itu akan melakukan hal ini belum lahir. Saya cuma nuliskan itu. Tapi hal itu akan terjadi, akan melakukan ini. Kamu Kamu yang malu-maluin cuma. Mana ada nubuatan telah lahir? Mana ada nubuatan telah lahir? Dengar Kalau Juma. mungkin. Makanya dibilang di sini itu nubuatan karena akan melakukan hal ini, paham? Memang setelah dewasa Hizkia betul melakukan hal itu. Dengar. Setelah dewasa melakukan hal itu, maksudnya Tuhan dia mampu membebaskan kerajaan Yehuda dari tekanan Median. Melakukan itu Ya ampun. Kecemburuan Tuhan akan melakukan ini. Tuhan yang melakukan kasihan ini. ya Kudus. Kamu yang kasihan cuma. Kamu terlalu kasihan kamu. Domba penyusup. Coba kamu baca. Tolong bacakan saya data nomor 1 sampai nomor 4. Apanya? Yesaya 9 itu supaya kita tahu bahwa itu Yesus baca atau satu bukan. perikop yang paling Ya terakhir. justru kalau baca satu perikop selesai kalian. Kecemburuan Tuhan akan melakukan ini, berarti itu adalah sebuah nubuatan, bukan sudah Apa hubungannya terjadi. kecemburuan Tuhan? Maksudnya gimana? Kamu paham bahasa Indonesia cuma itu kan akan melakukan hal ini. Bang Zuma, ini kedua ayat ini ya, dari ayat 53 pasal 53 ada juga, apakah Hizkia pernah disiksa seperti itu Pak Zuma? Oi, itu bercerita tentang Israel ketika dilakukan pembuangan kepada mereka. Begini. Itu bukan berbicara mengenai satu oknum. Itu keadaan Israel. Yang saya tanya sekarang, apakah Hizkia itu pernah dia disiksa seperti yang dialami Yesus itu? Itu bukan Hizkia, Bang. Yang disiksa itu bukan Hizkia. Beda. Jadi siapa? Hizkia itu adalah raja yang dijanjikan untuk membebaskan Yehuda dari tekanan Midian. Oh, tapi kedua ayat ini Pak ya menjelaskan bahwa kepada oknum yang sama, yaitu kepada Yesus, mengarah ke situ ya. Kenapa Anda yang umat terjemahan bisa mentafsirkan kitab orang itu adalah anak Maria? Coba cuma bacakan Yesaya 53 biar kau tahu siapa itu yang dimaksudkan. Bisa, gampang Bang. Semua bacakan. Saya nggak perlu baca semuanya. Bacakan biar saya tidak perlu membacakan. Kalau aku baca kan mulai los otaknya, rusak. Nggak usah dibahas. Kalau kamu nggak baca, nggak usah dibahas. Saya bacakan kepada Anda. Ya bacakan, silakan. Kamu diam. Ya oke, saya bacakan ya. Yesaya 53. Dengarkan saya Bung ya, supaya kamu itu tahu, punya malu sikit kitabnya orang. Silakan, kamu yang harus punya malu cuma. Kau kitabnya orang kau kitabnya orang kau ambil untuk Tuhanmu yang mati. Terus kau gimana mengambil kitab orang juga kan? Membahas kitab orang itu kan mengambil. Dengarkan saya baca. Kami tidak pernah mengambil kitab orang. Dengarkan, penyusup, dengarkan. Kamu penyusup. Siapakah percaya kepada berita yang kami dengar, dan pada siapakah tangan kekuatan Tuhan dinyatakan? Ini berbicara mengenai Israel. Sebagai taruh, Yesus tumbuh di hadapan Tuhan.
dan sebagai tunas dari tanah kering. Yesus tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang Yesus dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Yesus dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap Yesus, dan bagi kita pun Yesus tidak masuk hitungan. Padahal ketika Yesus kemudian datang dengan mengendarai keledai, Hosana, Hosana. Oke, lanjut. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggung dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira Yesus kena tulah, dipukul dan ditindas oleh Allah. Tetapi Yesus tertikam oleh karena pemberontakan kita. Yesus diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada Yesus, dan oleh bilur-bilur kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepada Yesus kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, Yesus dianiaya, tetapi Yesus membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba. Berarti yang teriak Eli Eli sama tadi itu siapa? Jangan Anda lanjut. Yang teriak Lanjut lagi. Dengarkan Lanjut, ini. udah selesai baru dibahas. Dengarkan Bacakan dulu. cuma. Ini dikatakan Yesus tidak membuka mulutnya, benarkah? Iya, Jadi yang teriak Eli Eli lama sabaktan itu siapa? Nanti saya bahas. Yang teriak-teriak Eli Eli lama sabaktan itu siapa? Lanjut semua. Lanjut. Ini sudah batal dia. Lanjut Di sini bacanya. dikatakan dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas, tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang menggunting bulunya. Yesus tidak membuka mulutnya. Tetapi yang teriak Eli Eli lama sabaktan itu siapa ya? Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh Yesus terputus dari negeri orang-orang yang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, Yesus kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Ini terjemahannya bukan penjahat-penjahat. Oke. Ini bukan penjahat-penjahat di situ. Itu adalah penipuan. Di situ urusan kau sama LAI itu cuma itu lanjut. penipu, berarti kitabmu yang penipu. Kamu Di pergi ke situ lembaga kita Indonesia, di situ kau debat sama mereka. Kata yang ada, dengarkan kau. Silakan lanjut. Di dalam Yesaya 53:9 itu kata Asir. Asir itu orang kaya, bukan penjahat-penjahat. Nipu kan kitab kau? Nipu kan kitab kau? Kau harus ke LAI, kau berdebat Orang-orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara orang-orang kaya, bukan ada di antara orang penjahat-penjahat. Sekalipun itu kan? Lanjut bicara, apa bacakan? Bang Juma kenapa? Ini ada yang report ini. Jangan lakukan itulah. Nanti saya bisa menggerakkan ribuan orang ya. Semua komal-komal Kristen tutup laporkan. Jangan begitulah. Nggak boleh, nggak bagus. Ya udahlah, begini aja lah, daripada ribut seperti ini, udah kita stop aja lah. Ya, nggak ada keributan di sini. Nanti naik Bang Juma. Domba penyusup sebentar aja, cuma sedetik. Maunya kalau diskusi itu atau debat, ya artinya mari kita sama-sama menghargai, artinya jangan saling menghujat, artinya saling mendengarkan, kita memberikan waktu pada saat menjelaskan, itu kan bagus itu. Tapi kalau seperti ini kayaknya seperti yang belum terdidik itu, belum belajar begitu. Kalau lihat di Komal Kristen, mereka nggak pernah kasih kesempatan kok. Orang yang Bible. Nggak suka kick. Komal-komal Islam tuh Bapak datang baik-baik, kami terikat hukum Islam, harus memuliakan tamu. Kita ini kalau lagi diskusi santai, tapi kalau
tingkatannya, akselerasinya naik menjadi perdebatan, itu bisa keras. Tapi kan semua tidak lepas dari yang dibaca. Kita tidak mengambil, mencomot, tapi kan membaca. Begini Bang ya, kalau prinsip saya ya, kalau debat ini bukan soal kemenangan di sini, tapi yang kita cari adalah kebenaran itu. Kalau kita memaksakan menang, makanya di situ bisa terjadi yang namanya dusta itu. Kita bisa berbohong karena kenapa? Kita memaksakan keinginan kita itu yang jadi masalahnya. Nah, jadi kalau masalahnya ketika dijelaskan nyata bahwa Uranon bukan paradiso, kan Bapak tetap mempertahankan, enggak, surga kok. Kami sudah membuktikan itu loh dari original teksnya. Jadi bukan menang-menangan. Unggul. Tadi kan udah dibilang 2 Korintus 12 ayat 4 itulah masuknya itu Kunarion itu bahwa itu paradiso. Tadi kan sudah dibahas, yang dibahas Yesus apa bukan. Itu kan kemauanmu sendiri. Yohanes. Itu kan kemauanmu sendiri. Kau bilang kan Yohanes. Kan bertemu Yesus juga. Unggul. Kan sola scriptura. Jangan harus sola scriptura. Ini saya tanya Pak Devi nih. Pak Devi kan pendeta ya. Ketika sedang berkhotbah, Bapak menafsirkan ayat itu berdasarkan sekolah dulu STT atau Bapak merujuk kepada tafsir? Kalau orang Islam itu hampir semua lah. Kita punya tafsir Al-Quran. STT itu belajar semua ayat Alkitab. Unggul. Kau nggak dijawab, kau kan cuma kelas jemaat. Aku tanya pendeta Devi. Pak Devi gimana Pak Devi? Kalau ada ayat Bapak bacakan, itu berdasarkan apa yang Bapak terima ketika sekolah atau ada rujukan tafsir? Saya punya loh Pak, orang Islam punya Matthew Henry Commentary, tafsir Bible. Dan saya tidak menyanggah itu karena itu otoritas resmi loh. Saya kalau butuh lagi yang lain, yang tadi dibahas itu ya saya akan rujuk juga kepada tafsir Yerusalem. Inilah tipikalnya kalau debater-debater Kristen, ditanya 5 orang dapat 7 jawaban karena masing-masing orang bebas mentafsirkan. Begini Bang ya, kalau menurut saya ya salah terjemahan itu biasa terjadi itu ya. Kurasa di mana-mana pun pasti terjadi. Ya, jadi yang penting di situ artinya maknanya itu apa kan. Jadi yang jadi masalahnya udah aku bilang tadi, kalau memang contohnya di situ tertulis surga contohnya, tapi padahal ditulis neraka, itu yang jadi masalahnya. Tetapi ini kan hanya perbedaan sedikit ini. Ya, jadi kalau sedikit Pak, berbeda di mana Pak? Saya kan udah tanya sama Bapak tadi, Bapak pernah ngeliat surga nggak pernah, tapi Bapak pernah ngeliat langit? Pernah. Ditanya langit sama surga sama, di mana samanya? Bapak sendiri aja nggak ngakuin bahwa langit dengan surga itu tidak sama. Tapi kalau begitu dibaca di Bible-nya Bapak nyamain gitu. Begini, saya tanya balik Bapak, kalau mau kita ke surga sekarang melewati langit nggak? Kalau kita mau ke surga, saya belum pernah. Tapi bukan berarti surga itu langit. Enggak itu. Bukan berarti surga itu langit. Iya, jawab siapa dulu. Yang bilang kita ngelihat di surga terus lewat langit? Siapa yang bilang? Kasih penjelasannya. Jawab dulu itu. Kalau mau kita ke surga melewati langit enggak. Enggak. Tapi di mana surga Bapak sekarang? Enggak tahu. Kita aja enggak tahu. Enggak tahu jalannya di mana, saya enggak tahu. Tunjukkan jalannya Pak di mana. Bacakan dia. Saksi mata yang dulu melihat Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berarti surga kan terlihat Pak. Harusnya Bapak bisa melihat surga dong. Mereka yang melihat itu bukan kita Pak. Kan mereka jelas. Siapa? Mereka itu artinya seperti si Stefanus, seperti Yesus itu sendiri, Yohanes, Petrus. Kan mereka melihat itu. Tapi kalau kita kan orang berdosa ini mana bisa melihat itu? Ya itu kan udah ini lagi tafsir lagi kan. Saya tuh orangnya sola scriptura Pak. Apa yang tertulis ya itulah gitu. Jangan menambah-nambahi, jangan mengurang-urangi apa yang sudah tertulis. Unggul. Kita mana sih yang nggak butuh penafsiran Unggul? Betul. Konteksnya adalah jangan menambah-nambahi ayat. Penafsiran itu menambah-nambahi apa gimana? Menambahi. Oh jadi penafsiran Al-Quran itu menambah-nambahi gitulah. Menambahi. Iya, yang benar itu original teksnya Al-Qur'annya.
Kalau sudah terjemahan, tafsir itu menambahi. Yang originalnya adalah Al-Qur'annya. Kamu originalnya nggak pernah dibaca. Mungkin ngelihat aja belum pernah, apalagi bisa membaca koine Greek, bisa bahasa Hebrew, bisa bahasa Aramaik sehari-harinya Yesus kan enggak. Kamu bisa bahasa Aslinya Arab. aja nggak pernah Kamu bisa kau bahasa lihat, Arab. apalagi Kamu bisa pernah bahasa kau Arab. baca. Kamu bisa bahasa Arab. Bahasa Arab apaan tuh bahasa Arab? Bahasa Arab kamu tahu? Bahasanya enggak, baca bisa. Oh, sama ajanya sama aku kan berarti. Oh beda. Begini. Ya, kamu kalau tahu bahasa Arab seandainya begini diadu, lo baca sebuah ayat dalam Al-Quran bisa. Kamu orang munafik Unggul. Kamu aja tidak tahu bahasa Arab, Adi. tapi kamu mengharapkan Gua baca orang surat untuk tahu Al-Fatihah ya. bahasa Anggap aja gue nggak tahu artinya. Lalu ada seorang ahli yang bertahun-tahun mempelajari keilmuan Al-Quran, dia menjelaskan, gue selamat, tidak ada penipuan di dalamnya. Ketika lu baca Markus ayat terakhir, nggak perlu seorang ahli, gue bisa membuktikan bahwa ayat-ayat itu ayat tambahan. Boro-boro katanya Yesus, yang nulis siapa aja nggak tahu gitu loh. Ya, itu bedanya Al-Quran sama kitab lo. Ardi, kitab lo buka Alkitab Sabda. Di bawahnya tertulis ayat ini tidak asli. Ada ratusan itu. Alkitab Sabda, ayat ini tidak asli. Artinya tidak asli apa, Ardi? Terus artinya tidak asli apa, Ardi? Ayo yang jujur. Dengar dulu Unggul. Artinya apa, Ardi? Tidak asli. Jangan geser dulu sebelum kau jawab arti bahasa Indonesia ayat ini tidak asli. Unggul, kamu belok ya. Kamu katakan tadi penafsiran tak bisa. Artinya tidak asli apa, Ardi? Unggul. Bahasa Indonesia loh. Dengar dulu, tadi kan Unggul. bilang sekolah enggak? Ini bahasa Indonesia mudah banget ini. Dengar dulu. Ayat ini tidak asli. Ardi, tidak asli artinya apa, Di? Ardi, tidak asli artinya apa, Di? Udah mulai menggonggong dia. Otaknya udah tersumbat lemak babi nih. Lanjut, cuma kayaknya pada kena ini ya belum bisa dipakai ya, kena peringatan. Coba tadi masuk Ma 02 nggak bisa, Azuma 03 nggak bisa. Contohnya orang Sunggul ini kan orang munafik. Lolos di sini lolos. Jangan nyolong. Munafik itu nggak ada dalam bahasa Yunani. Itu bahasa Qurani. Jawab dulu. Alkitab Sabda online ratusan di bawahnya footnote-nya ayat ini tidak asli. Tetap kau imani yang tidak asli. Tidak asli artinya apa, Di? Yang buat web Alkitab Sabda itu. Tanya sama dia, jangan tanya sama saya. Tidak asli apa, Di? Jangan tanya sama saya. Tuh yang bawa pinter tuh. Di bawah pada nulis tidak asli sama dengan palsu. Ini saudara-saudaramu sendiri yang nulis tidak asli sama dengan palsu. Kau malu mengakuinya, Di, bahwa kitabmu banyak ratusan ayat tidak asli, Di. Bagaimana kalau Bang Zuma mah lebih sabar, dia mau melayanimu. Kalau aku udah jijik membahas masalah ayat ini tidak asli kau imani. Kamu belok ya, nggak pernah nyerocos saja. Ya kamu nggak jawab soalnya. Jawab dulu. Balik ke Yesaya 53. Dengar Unggul, berhenti dulu cuma. Kamu itu kan Unggul, jangan jalan dulu, jawab dulu tidak asli artinya apa, Di? Dengar dulu, kalau bacot tidak asli artinya apa? Palsu. Dengar dulu. Udah. Baim artinya tidak asli apa, Baim? Palsu. Unggul. Bunda artinya tidak asli apa? Palsu. Pak Pendeta Devi artinya ayat ini tidak asli. Tidak asli artinya apa, Pak? Palsu. Lucu. Yang nggak berani jawab orang Kristen doang. Benar kata Bang Zuma tadi. Dengar dulu, Unggul. Orang Kristen menjadi bodoh karena Kristus. Itu bukan menghujat loh. Ada ayatnya. Iwan Villa di bawah. Saya mau tanya Iwan Villa di bawah. Tidak asli artinya apa? Tolong tulis teman-teman. Tidak asli artinya apa? Karena dua Kristen di sini nggak berani jawab dengan jujur. Kamu terus menghujat. Jawabannya palsu semua. Kamu terus menghujat. Kamu butuh penjelasan atau terus menghujat? Menghujat? Jawab dulu. Iya, saya jawab. Artinya apa? Saya biarkan saya ngomong ya. Nah, kamu Unggul
contoh orang munafik gitu kan. Munafiknya kenapa? Kata Asir diterjemahkan penjahat. Ini dari awal kamu orang munafik, kamu mengharapkan orang Kristen tahu bahasa Yunani, Ada bahasa tahu Yunani bahasa munafik. Ibrani, Jangan nyolong dari terminologi Qurani. Kamu itu Malulah Ardi. munafik. Jawab aja langsung tidak asli Dengar artinya dulu. apa? Itu di bawah Dengar- langsung nulis tuh. nanti saya jawab itu. 1.637.000 orang, Saya- 385,5. Dengar, saya nanti Mereka jawab menulis itu. tidak asli sama Saya- palsu. Gung. Udah diam. Saya dulu, menjelaskan itu. Jawab dulu. Kalau kau nggak jawab, biar Bang Zuma sama Pendeta Dengar, Devi. Aku lebih dengar, suka Pendeta Devi. Singgul Santun ini, dia. singgul ini, Nggak singgul ini. ngeyel-ngeyel. Ya, saya dari tadi Lanjut aja host, santun kasih kok, ke unggul. Pendeta Devi sama Bang Zuma. Contohnya ini kan Ardi, kau memberanikan bisa diam diri nggak? namanya. Kau bisa diam nggak? Enggak, apa Kasih perlu kesempatan teman saya temanmu jelaskan bicara. singgul ini mengenai ngomongan bicaranya dia Bisa tadi. nggak kau diam untuk Jadi nggak butuh penjelasan dia kan? Oke, los. Gak usah dibahas. Oke. Kau diam seperti dulu, itu. teman temanmu mau bicara ini. Bisa diam nggak kau? Nanti Jadi nggak temanmu perlu berajo, temanmu ngambek turun, kalau minta cari teman, kira temanmu di sini, nanti ngambek. Gini kan? Oh bilang Berarti si unggul nggak butuh penjelasan saya kan? Oke, lanjut. Gimana? Bang Devi. Dah, Oke. kita lihat, kita ke Pak Devi silakan. Penjelasan apa dari you? Najab penjelasan pengaburan. Aslinya mengaburkan. Pengaburan apa Juma? Pendeta Devi. Begini Bang, Kamu halo. nyerocos sudah saya mute. Kamu nyerocos saja. Dengar dulu si Depinya. Kamu katakan penjelasan. Apa pula kau jelaskan di sini? Nggak ada yang kau jelaskan. Kau malah mengaburkan. Mulut itu jangan kayak kamu belok, gak ada. Giliran kita mau giliran kita membuka hal yang benar. Kalau kau kayak katakan, saya lihat video itu bukan kau urusanku. Itu urusanmu Kalau saya dengan lihat video lain. kamu itu Ada seperti aja. Kau melambai kau cuma. Kau lihat video itu kayak banci kau. Medak, Ardi jangan ulangi kata itu, nanti kau kena peringatan. Ya. tak mau diam dia. Pak Arana nih Pak Parahana nih Pak Parah. Ayo. Aduh. Lanjut Pak Pendeta Devi. Orang menempatkan kuburannya di antara orang-orang fasik dan dalam matinya ia di antara orang kaya, bukan penjahat-penjahat. Ya, Siapa orang kaya, Pak? Ini di Yesaya 539 itu Asir, artinya orang kaya, bukan penjahat-penjahat, Pak. Kenapa di terjemahan Anda dituliskan penjahat-penjahat? Karena gereja ingin mempraktekkan Yesus disalib di tengah kiri kanannya orang penjahat, Gini, Pak. Ada mau saya tanya sama Abang dulu. Padahal itu kata Asir itu orang kaya, bukan orang penjahat, Pak. Bang Zuma. Itu loh. Kan kedua dari artinya surat Yesaya kedua pasal ini tadi kan dari ayat 9 sama ayat pasal 9 sama 53 ini kan saya bilang kan itu merujuk kepada Yesus. Jadi Tapi Abang bilang bukan, tadi, Pak, salah. Dengarkan dulu, Pak. Nah, tapi saya bilang kan ini kan Abang bilang kan merujuk kepada siapa tadi? Hizkia. Hizkia, itu betul. Yang saya tanyakan sama Bapak sekarang, apakah yang sudah tertulis di pasal 53 ini sudah pernah dialami oleh Hizkia itu belum? Ini bukan untuk Hizkia ini, Pak. Yesaya 53 bukan Hizkia. Oh, jadi begini. Pasal 9 tadi. Iya, itu untuk Hizkia, betul. Nah, kita bacakan ya. Silakan. Dari data dan nomor 9, Pak. Seorang putra, mulai dari ayat 5 aja kita baca ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dengarkan Pak, pertanyaan saya di sini. Iya.
waktu masih hidup atau menjadi raja Hizkia ini pernah dia bersaksi seperti ini, aku adalah penasihat ajaib, aku Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Pernah dia bersaksi seperti itu, Pak? Kalau Yesus pernah nggak bersaksi seperti itu? Oh, pernah. Di mana? Tertulis di mana? Yesus mengatakan dirinya adalah penasihat ajaib. Di mana itu, Pak? Yesus itu kan firman Allah. Iya, di mana Yesus mengatakan dia adalah penasihat ajaib? Di mana? Saya berhenti lagi nih jadi apologet kalau ada. Ini ada di mana? Wahyu 1 ayat 8 itu. Wahyu 1 apa? Dikatakan Wahyu 1 itu apa? Yesus mengutip firman Tuhan, Pak, yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Itu bukan kesaksiannya itu, Pak. Kesaksian. Loh, Pak. Apa yang dikatakan Yesus di sana? Apa yang dikatakan di dalam Wahyu 1 nomor 8? Kita baca. Ya, silakan. Silakan, Pak, silakan. Apa tuh? Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripada aku. Alfa dan Omega. Demikian firman Tuhan. Betul? Firman Tuhan. Nah, jadi Wahyu 1 nomor 8 itu Yesus sedang mengatakan wahyu Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Coba Anda baca. Yang lengkap. Coba, Pak. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Kembali ke Wahyu 1:8, Pak. Tidak usah terlalu jauh melanglang buana tapi nggak nyambung. Aku adalah Alfa dan Omega. Itu firman Tuhan kan? Makanya kita baca dari belakangnya, Pak. Jangan hanya sepotong itu biar jelas. Firman Tuhan Allah, akulah Alfa dan Omega. Jadi bukan mengatakan Yesus adalah, aku adalah Alfa dan Omega. Enggak, ini firman Tuhan yang Yesus bacakan di dalam Yesaya 44 nomor 6. Gitu, Pak, cara belajarnya gitu. Yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang itu siapa itu, Pak? Tuhan Allah, Tuhannya Yesus yang maha tinggi, yang maha kuasa. Makanya dikatakan firman Tuhan Allah. Firman Tuhan Allah itu yang mana? Yang Yesaya 44 nomor 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian, Alfa dan Omega. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain daripada aku. Nah, Yesus sudah ada nggak di situ, Pak? Pada saat Tuhan berfirman kepada Yesaya, Yesus sudah ada? Belum ada, Pak. Kalau dia lahir tidak, tapi firman yang ada bersama Bapa itu ada di sana. Siapa? Siapa di Pak? Itu firman Tuhan yang Yesus itu bukan firman, Pak. Yesus itu bukan firman. Begini cuma siapa yang muncul lagi muncul lagi siapa yang awal dan yang akhir itu, lihat di Wahyu 1 ayat 17 sampai 18 itu sudah jelas. Wahyu 1 itu ayat 17 sampai 18. Nomor satunya coba kau baca. Nomor satunya Wahyu 1 nomor 1 apa yang ditulis di sana? Dulu Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Jangan ke sana, nomor satunya dulu baca. Bacakan dulu Devi, bacakan dulu. Nomor satunya dulu. Bacakan dulu Devi. Nomor satunya dulu kau bacakan Wahyu 1 nomor 1. Jangan bacakan dulu Devi. Biar kau nggak nipu-nipu orang. Devi. Wahyu 1, Pak. Pak Devi tolong baca Wahyu 1 nomor 1 biar nggak mau ditipu. 17 sampai 18. Kami tidak mau ditipu. Oke. Ayat 17 sampai 18. Kami nggak mau ditipu. Biar si Juma tahu siapa yang awal dan yang akhir itu. Kami nggak mau ditipu, nggak mau ditipu. Kami nggak mau ditipu. Baca nomor satunya. Saya sarankan bacakan dulu Devi. Nomor satunya Anda baca. Kami nggak mau ditipu. Aku bacakan Wahyu 1 nomor 1 ya, supaya kau nggak nipu-nipu orang ya. Aku bacakan samamu ya.
Nah, aku Baca. bacakan wahyu nomor 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan. Mantap kan wahyu Yesus Kristus kan? Inilah wahyu Yesus Ini Kristus. kalau udah mulai seperti ini saya nggak mau debat kalau seperti ini. Saya turun Bu Hose ya. Maaf Iya, ya. lebih baik Anda turun daripada Anda nipu orang. Inilah wahyu Yesus Kristus. Oke. Mantap juga Dengarkan. ya, Yesus punya wahyu. Devi, kau jangan menyesatkan orang. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan. Berapa ayat yang kamu mau sekarang apa untuk tunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Berapa ayat? Berapa ayat yang Anda butuhkan supaya saya buktikan Yesus bukan Tuhan? Membuktikan ayo mana? 1, Roma 1 nomor 3. Yesus berasal dari sperma Daud. Oke? 2. Kesaksian Yesus sendiri di dalam Yohanes 5 nomor 30. Ada kesaksianku yang lebih penting, yang lebih penting dari kesaksian seorang pendeta Devi yang suka perpuluhan, bahwa setiap pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Kesaksian Yesus, dia Tuhan atau utusan Tuhan? Dia sebagai manusia dia memang utusan, Pak. Udah. Ya. Dari mana Pak, dari mana Anda bisa mendapatkan ilmu bahwa dia sebagai manusia, dia sebagai utusan Tuhan? Kapan Yesus menjadi Tuhan? Kapan? Biar saya jelaskan ya. Kesaksian Yesus itu ketika dia sebagai manusia, ya memang dia utusan di situ, tapi terus kapan? Mana kesaksiannya bahwa dia adalah Tuhan? Mana kesaksiannya bahwa dia adalah Tuhan? Firman Allah. Kesaksian Yesus dia adalah manusia. Kesaksian Yesus dia adalah Tuhan mana? Ada. Mana? Mana, Pak? Saya bacakan ya. Silakan. Kalau versi gue lebih keren lagi Bang Zuma. Iya. Inilah wahyu yang dikaruniakan Allah Mantap kan? pada Isa Tuhan Al-Masih. Yesus Tuhan punya wahyu kan? Siapa itu kalau yang punya Wahyunya itu dikaruniakan atau wahyu sendiri? Ardi, wahyunya dikaruniakan atau bukan? Coba baca. Saya baca. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sedih aku. Siapa itu Allah? Siapa itu Allah? Bukan wahyu Yesus. Siapa Allah di situ? Wahyu Ada Allah lucu-lucunya lah ini. dikaruniakan Cuma siapa kepada Allah di Yesus. situ? Allah di Ada situ siapa? lucu-lucunya. Cuma Allah di situ siapa? Allah di situ siapa? Mbak Iya, Eros, siapa? bukan? Coba baca di Wahyu 1 juga. Tapi Udah kau nangis saja. Ya, Cuma, Yesus punya wahyu, jangan nangis, tapi kamu yang wahyu nangis itu dulu. adalah wahyu yang dikaruniakan kepadanya. Udah. Ayo Pak Devi. 17 sampai 18. Kenapa kamu takut membaca Ayo ayat Pak Devi, 17? silakan Anda wahyu tunjukkan. sendiri kok dikaruniakan. Kenapa kamu kejang-kejang kalau Wahyunya saya suruh Udah terbukti. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Wahyunya itu jelas. Tolong kamu gak malu dilihat 2.000 orang ini gitu loh. Kamu yang malu Ardi. Itu Kamu jelas kejang-kejang kita baca ya. yang Wahyu tertulis 1 nggak ayat ngarang. Wahyu 1 ayat itu 17 sampai dari makanya Allah saya tanya dikaruniakan kepada Yesus. Allah-Allahnya di situ Bukan siapa? wahyu dari Yesus. Allah-Allahnya itu siapa? malu, Ardi. Kan ini wahyu Yesus yang dikaruniakan kepadanya. Mana oleh ada Allah. dikaruniakan itu Yesus. dikaruniakan. Iya, Dia siapa di situ Masa Allah orang itu? Islam yang membacakan. Aku Iya, aja punya 8 iya. koleksi versi Biblos. Engkau satu pun nggak mau Siapa itu? pegang. Itu loh. Pak Zuma. Itu Silakan Pak Devi, silakan. Mau tanya sekarang sama Pak Zuma. Kok jadi tanya? Tadi katanya mau menunjukkan bukti ketuhanan. Tadi kan saya sudah buktikan dari sisi kemanusiaannya Yesus bukan Tuhan. Nah, coba mana pengakuan Yesus? Kalau itu Bahwa ya, dia Bapak, adalah Tuhan. banyak ayatnya Pak. Bisa Bapak dengar nanti banyak ayatnya aku tunjukkan di sini. Iya, silakan. Bisa. Silakan Pak, silakan. Jadi begini. Mana Pak? Cuma Mana? Udah kamu diam, ilmumu nggak ada, udah diam. Wahyu Yesus itu dikaruniakan oleh Allah kepadanya, udah diam. Ya, siapa itu Allah itu di situ? Tuhannya Yesus. Mana coba tanya Tuhannya Yesus ada nggak di situ? Ada. Jangan kau sentuh aku, kau pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku pergi kepada Allahku dan Allahmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Udah diam. Terus
Udah, diam. Saya Siapa mau Allah dengarkan. Saya penasaran pengakuan Yesus sebagai Tuhan itu di mana dari Pak Devi Siapa sekarang. itu Allah itu? Juma. Udah jangan mengaburkan. Kau hormati nih pendetamu ada di sini. Jangan menyela ketika pendeta sedang Kalau ditanya mana Oh, diam dulu, pembuktian Di. bahwa Yesus bukan Tuhan, ada enggak? Iya. Pasti cuma kecang-kecang Ya udah, makanya mencarinya ini ada. biar- Oh, 1 Yohanes 3 nomor 2. Kita Terus, akan sama seperti Yesus sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Aku tanya samamu. terus- Keadaan Yesus yang sebenarnya itu apa? Di situ ada enggak dibuat aku bukan Tuhan. Aku bukan Tuhan. jangan Dengarkan sembah dulu, aku ada. dengarkan dulu. Keadaan Yesus yang sebenarnya itu apa? Kalau mengharapkan pernyataan Yesus sampai beruban pun bulu yang di bawahmu itu enggak akan kau dapat. Cuma enggak ada Udah. pengakuan Yesus. Aku bukan Tuhan. Jangan sembah. Ya aku. udah. Nggak ada kalau Dia bukan kata, itu, Juma. dia mengatakan dirinya aku Juma. tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sama dengan dia bukan Tuhan kan? Jima, itu bukan berarti seperti itu, Cuma itu Oh, ada udah. Berarti penafsiran bisa diam tersendiri. nggak? Ini kita sedang menikmati Cuma, loh dialog udah. pendeta Devi dengan Bang Udah. Zuma. Makanya Ada Cuma, manusia, nggak bisa ada diam? manusia mengaku minta aku tidak host dapat itu, berbuat rambut di apa-apa bawah dari itu diriku cuma sendiri. Masih dianggap rambut- Tuhan. Udah, rambut di kau bawah memang itu gila kau. sampai, Dia udah, Cuma Udah, punya kau gila, rambut. kau Udah, gila, Hesti. kau gila, kau gila, Tolong kau gila. diturunkan dulu. Kamu gila, Kita pengen kamu menyimak gila, kamu dialognya gila. sampai Zuma berubah dengan pun pendeta jemput Devi. bawahmu. Kamu gila. Tidak Yesus akan mengatakan, ketemukan pernyataan aku Yesus, tidak aku dapat bukan berbuat Tuhan, jangan apa-apa sembah dari aku. diriku sendiri. Itu Dengar apa dulu. maksudnya? Apa maksudnya Saya itu? turun buat seperti ini. Saya turun Kamu mau bos ya, Mas, dengarkan ya. penjelasan Anda saya? turun aja karena Anda tidak bisa menunjukkan data Yesus sebagai Tuhan, ngaku Tuhan. Turun Udah aja. layani dulu siapa itu Devi. Ini cuma ini kayak nyocok mana? saja. Mana? Ya Nyocok kamu dari saja. tadi. Lari pendetamu, kau nangis. Ya sekarang nangis. saya kelanjut. Nangis. Cuma mulai nangis dia. Sampai berubah pun jemput kau Mulai di bawah. nangis. Nggak akan ketemukan, Ketakutan cuma. dia merinding dia sendiri di sini Kok ya. silakan. Apa pertanyaanmu cuma? Apa pertanyaanmu cuma? 1 Yohanes 3 nomor 2. Saya tanya samamu. Yesus yang sebenar-benarnya dalam keadaan yang sesungguhnya dia itu Tuhan atau manusia? Dan sebenarnya itu ya kan dalam rupa Allah nanti dia datang untuk kedua kalinya. Dia itu manusia atau Tuhan? Jawab sekarang. Ketika datang itu dalam rupa Allah, dia tetap manusia dan tetap Allah dia. Sekarang begini, saya tanya samamu. Tuhan Apa yang nanya? Kamu bisa 1 juta pertanyaan pun saya lani nih kamu cuma. Iya, orang gila kalau ditanya asal ngomong, asal jawab juga bisa. Orang seperti kau pun banyak orang gila loh cuma. Saya tanya samamu ya, Kau dengarlah di apa itu di pinggir jalan itu nyocok saja. Kita Saya tanya samamu, Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya itu Tuhan atau manusia? Apanya? Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya itu manusia atau Tuhan? Dalam keadaan sebenarnya dia kan kedatang kedua kalinya itu dalam rupa Allah. Bukan dalam kedatangannya, dalam keadaannya yang sebenarnya. Itu cuma itu dia berbicara mengenai kedatangannya kedua kali cuma. Berarti dalam keadaan yang sebenarnya dia ini manusia atau dia ini Tuhan? Dalam keadaan sebenarnya dia itu masih Allah dan masih manusia, tapi dalam berarti bukan dalam keadaan sebenarnya itu Tuyul. Iya sebenarnya lah. Berarti sebenarnya tulisan sebenarnya apa? Dia sebenarnya ini apa Yesus ini? Ya udah bilang Allah dan manusia. Jadi ketika dia datang pertama kali dia datang kan dalam rupa manusia, yang kedua kali datang dalam rupa Allah cuma. Berarti dalam keadaan yang sebenarnya dia itu adalah Allah gitu. Iya. Berarti kamu juga Allah? Tidak. Coba kau baca Yohanes 1 nomor 32. Iya, bacakan aja saya tanggapi. Ini yang mau ngajarin kita ini, bacakan aja. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak Allah. Tetapi belum manusia mantan mayat. Diam dulu cuma ulangi dulu baca dirinya nggak ada. sama seperti dia. Cuma nyerocos saja. Bacakan ulang lagi. Apabila Yesus Kristus menyatakan dirinya,
Kan menyatakan kita dirinya. akan menjadi sama seperti Yesus. Iya. Nah, sekarang saya tanya, Yesus menyatakan dirinya sebagai apa? Itu ayat itu, kalimat itu mengacu pada kedatangan Yesus untuk kedua kali. Iya, kedatangan Yesus yang kedua kalinya adalah keadaan yang sebenarnya atau yang masih pura-pura? Dalam keadaan sebenarnya, bukan pura-pura. Nah, berarti keadaan sebenarnya. Nah, Pura-pura. Yesus datang sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Sebagai Tuhan dan manusia. Dua-duanya 100% Tuhan. Oke, 100% manusia. berarti kalian ini manusia dan Allah. Bukan. Loh, itu di sini dikatakan kita akan menjadi sama seperti Yesus. Cuma itu pengertiannya begini, cuma penjelasan itu seperti ini. Dengar dulu. Kalau kita nanti dibangkitkan, kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi Tuhan Yesus. Maksudnya Nah itu dia. Berarti kamu juga ilahi. Kamu berarti kamu mau diajar atau mau mengajar? Bang Ardi, sebenarnya semua ini dia paham, Bang. Sama halnya dia mengaku di Rom 11 kemarin yang pernyataannya bahwasanya Allah itu namanya. Terus zatnya itu Nabi Muhammadnya itu loh. Nah ini sebenarnya ini kalau pikirnya mulai gila lagi si fitnah. Ada lagi fitnah. Fitnah gila lagi nih. Fitnah gila nih. Pemakan babi, pemakan babi, pemakan anjing. Kau gila lagi kau. Bawa fitnah lagi ke sini. Kamu pernah diajari sopan santun nggak Juma sama orang tuamu? Pemakan babi ini. Ini akibat karena kau itu terlalu lama menyembah manusia. Jadi kau fitnah lagi kau. bukan fitnah. Ayatnya dengarkan ayat yang kau plesetkan, dengarkan. Apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sekarang kamu buka, penjelasannya seperti ini. Bentar. Kamu baca Bentar dulu. Saya dulu menjawab Juma ini. Cuma jangan bilang itu. Agak dini aja anjrit ngomongnya, nanti abang kenapa? Lah kayak mana mereka memang pemakan anjrit? Susah ini. Anjrit, ngomong anjrit aja. Oke, lanjut. Cuma apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan melihat, kita akan sama seperti Yesus. Saya menanggapi sebab ini nanti kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Diam dulu. Gung. Kamu itu penipu Juma. Kamu berkata lain, kamu di sini berkata lain. Dari awal datang kau sudah menipu. Sudah ada. Selalu begitu. Ketika dibahas satu soal yang lain mengganggu. Kau tuh yang penipu. Jalan dulu. Nanti kamu ngomong ya. Saya hanya mau menjawab si Juma ini dulu yang mengenai itu ayat itu kan. Itu ketika Yesus datang kedua kali, setiap manusia yang percaya padanya akan dibangkitkan dan turut ambil bagian dalam kodrat ilahinya. Maksudnya di sini adalah kita akan diubah menjadi roh seperti dia adalah roh gitu loh Juma. Jadi bukan mengambil bagian jadi Tuhan gitu. Nah sekarang kamu melihat Yesus itu sebagai Tuhan atau sebagai apa? Apanya? Sebagai dia Allah dan manusia. Sebagai manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Allah dan manusia bukan Tuhan. Tadi kau katakan dia datang dalam keadaan yang sebenarnya dia itu apa sebenarnya? Dia itu monyet, Allah dan manusia. Atau manusia? Allah dan manusia. Allah dan manusia. Berarti Anda juga Allah dan manusia? Bukan cuma. Berarti tidak sama. Sementara dalilnya di sini kita akan sama seperti Yesus. Sama dalam hal Sebab ini. dia Yesus akan datang dalam keadaan yang sebenarnya. Cuma sama-sama seperti Yesus itu maksudnya gini, terambil bagian dalam kodrat ilahinya. Maksudnya gini, nanti kan kita dibangkitkan itu kan menjadi roh. Sedangkan Yesus itu roh. Jadi dalam hal itu aja dia sama, cuma bukan sebagai Tuhan sama. Apa sih kau pleset-plesetkan ini? Kita akan sama seperti Yesus.
Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Iya, itu Iya, penjelasannya seperti iya. saya buat. Itulah Keadaan penafsiran. yang sebenarnya Yesus kalau dia itu monyet, maka kamu saya juga akan bilang, seperti monyet. Dengar Kalau dia cuma. itu meja, maka kamu juga seperti meja. Kalau Yesus itu seperti manusia, maka kau Makanya juga saya seperti bilang kamu manusia. itu cuma. Kalau Yesus itu Tuhan, maka kau juga Tuhan. Bahlul. Kamu itu Makanya pemusuh. dikatakan dalam Jangan 1 Korintus 4 nomor kamu belajar 10, apa mau Kristen mengajar. bodoh karena Yesus. Bukan cuma kamu yang kurang cerdas, cuma kamu kurang cerdas cuma. Kok kurang cerdas? Iya, kurang cerdas. Ya, dengarkan saya. Yesus keadaan yang sebenarnya itu apa sih sebenarnya dia itu? Allah dan manusia. Nah, Allah dan manusia. Nah, Anda akan sama seperti dia. Berarti Iya, Anda roh. juga adalah Allah dan manusia. Roh. Ikut roh. Yesus dalam keadaan yang sebenarnya siapa? Allah dan manusia, Allah itu. Allah dan manusia. Keadaan Allah. Yesus yang sebenarnya Allah dan manusia. Keadaan Allah dan roh. Anda yang sebenarnya sama seperti Yesus. Iya, Allah itu adalah roh. Allah itu adalah roh. Yesus adalah roh. Anda adalah? Iya, roh yang Ya nanti ketika dibangkitkan semuanya jadi roh. ya, bisa makan Berarti Yesus adalah sama dengan Anda. Berarti Sama-sama roh. iya, berarti Anda Sama-sama Tuhan, roh. Yesus Tuhan, betul? Bukan Nah, sama-sama kenapa roh dalam bukan? situ. Kenapa bukan? Anda akan sama seperti Yesus. Kenapa bukan? Karena kan tertulis di Alkitab cuma tidak ada Allah lain di sampingku. Nah, sekarang kenapa Anda bisa sama seperti Yesus? Kenapa? Kalau dia adalah Allah. Kenapa? Karena sama-sama roh. Berarti Yesus itu hanya roh, bukan Tuhan, karena Anda bukan Dia Allah, bukan hanya roh, bukan hanya Nah, roh. berarti Anda juga Allah, bukan hanya roh. Jangan seperti itu cuma. Loh. Ini dalil kitab yang mengatakan, bukan aku. dalil dari Sebab otakmu kita cuma. akan sama seperti Yesus. Sebab dia akan datang dalam keadaan yang sebenarnya. Keadaan yang sebenarnya Yesus, Allah dan manusia. Lah, berarti Anda akan sama seperti dia. Cuma nggak usah bolak-balik cuma kan udah dijelaskan. Saya tanya sama Anda. Penjelasan itu tidak akan menyimpang dari apa yang Saya tertulis cuma. tanya kepada Kamu itu Anda. menyimpang dari apa yang tertulis cuma. Yesus akan datang dalam keadaan dia yang sebenarnya. Iya. Dan kita akan sama seperti dia. Iya. Keadaan yang sebenarnya Yesus itu apa? Kucing. Allah dan manusia. Allah dan manusia. Kita akan sama seperti dia. Berarti Iya, kita Allah itu adalah roh. Allah itu roh. Nah, Allah itu adalah roh. Kita adalah Nanti gini, ketika dasar penipu. Dasar penipu. Dasar penipu. Kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Sebab kita akan sama seperti Yesus. Yang di bawah nggak dengar karena kau bertiga. Satu kepepet, satu ngalihin perhatian. Nipu. Ini aja dulu jalan lurus, nanti naikin lagi. Yang di bawah itu nggak menikmati loh. Bang Zuma tuh nggak ada takutnya mau pendeta dulu. sekalian bawa sini. Tapi kalau bicaranya seperti itu dapat apa? Saya bukan di bawah. Dengar saya bukan pendeta, bukan apa kan. Saya itu tidak pernah bahas Alkitab loh, tapi saya mengerti gitu loh. Jadi cuma saya nggak pernah membahas Alkitab loh. Paling saya membaca Alkitab. Kita akan sama seperti Yesus. Sebab Dengar cuma. kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Kan sudah diartikan tadi iya. Keadaan Yesus yang sebenarnya itu apa? Dengar cuma. Dia mau menyamakan Yesus yang kita yakini dengan apa yang dia yakini, bahwasanya Allah itu namanya. Kenapa jadi saya? Tuyul, kenapa jadi saya, Tuyul? Ini dalil kitabmu. Kita akan dengarkan. Kita akan sama. Kita akan sama seperti Yesus, sebab Yesus akan datang dalam keadaan yang sebenarnya. Kamu di sini berbicara begitu, di room lain kamu mengiyakan gitu loh cuma.
Jangan bawa jurus kebiasaan Paulus di Juma sini. memang gitu. Di room Jangan- lain mengatakan itu di sini jangkal. Nah, memang kebiasaan Juma memang seperti itu. Jangan Kebiasaan menipu, memang saya jangan kita nipu. memang seperti itu. Jangan nipu, jangan nipu. Dulu pun dibilangnya Muhammad itu Allah yang perkasa. Oh, jangan nipu. Anda nggak ngerti. Anda nggak ngerti ceritanya. Iya, dulu Anda nggak dibilangnya Muhammad Anda itu nggak Allah yang ngerti. perkasa. Kan Ya, lucu. wujudnya. Anda nggak ngerti. Yang kamu katakan juga. Jadi sekali lagi saya katakan. Kemudian di rumah Ardi kau diam. disangkalnya. Ardi kau diam. Coba saya uji dulu ini si jalan bengkok. Orang Diam. udah paham kami mengenai kaum Juma. Diam Ardi, diam penyembah manusia mantan mayat, diam. Iya. Jalan lurus. Jalan lurus. Jalan lurus, dengarkan saya. Yesus akan datang dalam keadaannya yang sesungguh-sungguhnya, sebab kita akan sama seperti Dia. Yesus dalam keadaan yang sesungguhnya itu apa dia? Kamu harus paham Zuma. Kamu harus paham Zuma. Kamu harus paham Zuma. Bahwa menjadi Kristen harus goblok dulu, gitu. Manusia itu dulu. Hah? Yang kedua, Menjadi Kristen harus kamu goblok dan tahu. harus gila dulu, gitu maksudnya. Kamu harus paham Suma, untuk menjadi Kristen kamu harus gila dulu, gitu maksudnya. Hah? Gitu ya. Sebagaimana 1 Korintus 4 nomor 10. Kita Kristen goblok karena Yesus, gitu maksudnya. Harus goblok dulu. Harus bicara santai aja Zuma. Ini dalil di kitabmu. Ini dalil di kitabmu. Nanti cuma. Oh, enggak dong. Nanti Orang pecah saya sarangmu kalau tambah terapi, nggak waras. saya kalau terapi binatang berwujud manusia kayak kalian memang gini nadaku. Karena saya juga pernah melihat orang nggak waras itu Saya Joto mau tanya saja kamu, dari Zuma. Sabang Gini ke nadanya Merauke. saya. Jadi Kamu ya. jadi Ardi Jadi kau saya diam takut dulu. kamu nggak waras, Ardi, Zuma. Ardi Kasihan. kau diam dulu. Nabi Kau diam Muhammad. dulu. Coba kamu Kau diam dulu. jelaskan. Sekarang Makanya jalan mau diam lurus. ketika dia ngomong. Dalam 1 Yohanes 3 nomor 2, kita akan melihat Yesus ya sama seperti kita. Sebab dia akan datang dalam rupa yang Ya, sesungguhnya. dia akan melihat Yesus itu anak manusia di saat dia datang sebagai Tuhan, sebagai Allah. Berarti Karena itu faktanya dia berarti datang dalam Yesus rupa ini itu. berarti Yesus ini keadaan yang sebenarnya Apa? manusia atau Tuhan? Kan sudah bilang dari tadi, kamu goblok. 100% manusia, 100% Allah. Berarti Apalagi kita yang kamu harus berarti tanya kita bahwa sama seperti dia, betul? goblok apa tuh? Berarti kita Kamu sama ngomong seperti atau dia. kamu dege gitu. Berarti kita sama seperti dia. Oh, jangan samakan kita dengan dia dong. Ini. Apabila Yesus menyatakan dirinya, dengarkan. Apabila Yesus menyatakan dirinya, apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan sama seperti Yesus. Nah, Yesus menyatakan dirinya sebagai apa? Sebagai Allah dan manusia, itu jelas. Aduh, bisingnya. Bahlul. Kenapa Kita kalau ada akan Zuma sama bising seperti kalian? Yesus. Bahlul, kita akan sama seperti Yesus. Jangan begitu. Ngomong Bahlul Kamu kalau mau lagi. kalau kamu mau maki-maki, oke, mari kita baku-maki di dalam sini. Oke. 1 Korintus 4 nomor 10 boleh kau baca. Mulutmu itu kotor semua. 1 Korintus 4 nomor 10 boleh kau baca. Bacakan saya 1 Korintus 4 nomor 10. Bacakan. Baca saya dengar. Bacakan. Baca, saya bacakan kau ya. 1 Korintus 4. Oke. Kenapa kamu lari dari ayat Yohanes 14 ayat 9? Kamu bodoh oleh karena Kristus. 1 Korintus 4 nomor 10. Kristen goblok karena Yesus. Itu. Paham? Udah selesai kan? Udah selesai kan? Konteksnya tidak. Alah, Kamu baca konteks. konteksnya kan tidak. Kalau sudah kejebak, Kamu tahu konteks. siapa yang berbicara itu tujuannya apa? Ya tujuannya memang kau bodoh, memang kau jahil. Orang yang tepat, orang Kami bodoh oleh karena Kristus. yang memang tidak tahu. Udah jelas sekali ayatnya, masih juga mau nyambar geledek ke orang lain. Makanya ku tanya samamu,
Kalau kita mau Di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2, apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Untuk menafsirkan kitab-kita. Ya, aja tidak layak Bahlul, kamu Bahlul. Cuma Bahlul, pengajar TK ya. Guru TK ya kamu. Bahlul. Jelas sekali di sini data ayatnya, data kitabmu dikatakan Yesus akan datang menyatakan dirinya. Kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Pertanyaan saya, keadaan Yesus yang sebenarnya itu apa? Kucing? Hah? Kan tadi sudah dibilang. Ya, keadaan Yesus yang sebenarnya apa? 100% manusia, 100% Tuhan. Apa yang beda? Apa yang salah itu? Oke, keadaan Yesus yang sebenarnya adalah 100% manusia, 100% Tuhan, dan kita akan sama seperti Dia. Berarti kita juga 100% manusia, 100% Tuhan. Bukan berarti. Loh, dan kitabmu sudah mengatakan itu. Suatu ayat itu tidak bertentangan dengan ayat yang lain. Kalau bukan kamu bertentangan. bilang manusia itu Allah juga. Ajaranmu, itu ada bertentangan. yang kau sampaikan itu yang bertentangan. Cuma kamu otakmu yang anggap begitu bertentangan cuma. Kalau Tidak ada yang aduh, Ardi. Tidak ada ayatmu yang bertentangan dalam hal ini, enggak. Yang bertentangan dengan ayat ini, yang bertentangan dengan dalil ini otakmu. Kau plesetkan dalil kitabmu. Otakmu yang mikir. Kamu yang memplesetkan dalil kitabmu. Kamu berdusta, kamu licik, kamu seperti ular. Kamu yang berdusta. Jangan munafik kamu cuma. Enggak boleh Bunda, munafik satu diturunin aja Bunda. Kalau 3 begini mereka kepepet, nanti yang satu buat onar. Satu aja turunkan, nanti naikkan lagi. Kalau begini yang di bawah Kristen kasihan. goblok karena Yesus. Viralkan. 2 Korintus 4 nomor 10. Kristen goblok karena Yesus. Viralkan. 2 Korintus 4 nomor 10. Kristen bahlul karena Yesus. Viralkan. Ini bahlulnya itu kelihatan. Bahlul. Cuma itu 1 Korintus yang kau sebutkan itu semua orang Kristen udah paham itu, cuma nggak perlu kamu Pahamnya apa? Coba pahamnya semua. Pahamnya Kristen cerdas karena Yesus gitu. Kamu cuma coba. Enggak usah kamu terlalu banyak keluar cuma. Cuma kamu lihat konteksnya cuma. Yang kamu bilang itu konteks lagi. Kalau kau baca konteks, kalau kau baca konteks 2 Korintus 4 itu dikatakan Kristen itu adalah kotoran dari segala sesuatu. Paham? Nah, kotoran dari segala sesuatu. Ya nggak ada masalah, kalian memang kotoran. Nggak ada masalah, kalian memang kotoran, kalian sampah. Terus kalau nabimu mandi dalam kolam yang kotor, kamu marah nggak? Nggak ada tertulis kayak gitu. Wah, itu banyak kau baca di hadismu, berarti kamu nggak tahu. Kamu ya coba kau bacakan hadisnya. Coba kau bacakan hadisnya. Coba kau bacakan hadisnya. Penipu. Kamu cari sendiri. Bacakan penipu. Inilah makanya Paulus mengaku Kristen itu adalah kotoran dari segala sesuatu. Kalian itu sampah memang. Cuma 2 Korintus itu ayat berapa tadi cuma? Udah, kau baru mau belajar nenekmu. Kau baru mau belajar. 2 Korintus ayat berapa tadi cuma? Bukan kamu mau belajar, kamu itu otak. Itu dia bertanya dalilnya, berarti dia baru mau belajar. 2 Korintus berapa kamu bilang? Cari sendiri itu kitabmu, cari sendiri. Itu kami menjadi orang bodoh. Iya, jangan tanya, Bang, jangan tanya di mana tertulis. Biar dia penasaran. 2 Korintus berapa itu cuma? Cari sendiri. Cari sendiri. Berarti kau penipu, pendusta. Baru mau belajar Bible. Isi ayatnya seperti itu cuma. Saya nggak pernah dengar seperti itu cuma. Waduh cuma. Jangan kebiasaan pendusta cuma. Jadi tidak enak sama
kalau ada yang salah dari saya yang saya ucapkan laporkan. Juma, Nanti kita ketemu ketemu. Juma. Kau bilang orang berdusta, ternyata dirimu pendusta. Kita itu Kasihan tidak kali. mau kita Kau munafik, kita menghargai Juma. teman-teman muslim yang lain. Alah, Kita tidak mau hargai bahas teman-teman tentang Kristen kita. Islam lain. Itu yang munafik Cuma itu. kamu mau mancing-mancing, Munafik. kita juga bisa. Itu munafik namanya. Kitabmu mengatakan kamu Kamu yang bodoh karena munafik. Yesus. Nah, kau katakan tidak ada kayak gitu. Tidak masalah. Lagian Ya memang, nih, kalau tidak masalah ngapain kau keluar-keluar di sini? Kita secara Kalau tidak masalah ngapain kau keluar-keluar? Harusnya kau manggut-manggut. Iya, semua kami memang bahlul. Udah, maafkan kami atas kebahlulan kami. Tapi kenapa kau keluar-keluar? Sudah tahu dirimu bahlul. Kau sudah tahu dirimu bahlul masih keluar-keluar. Juma, sayangnya memang seperti itu, Juma. Iya, kamu sudah ngaku kamu seperti itu memang bahlul. Terus ngapain kau keluar-keluar? Untuk kamu itu bukan untuk niat mau mengerti, tapi niat Terus itu kamu untuk ngerti, menghujat. kamu ngerti. Gitu loh. Sama. Jadi Paham jadi kamu loh. ngerti. Kalau saya tidak paham, tidak mungkin harus sampai hari ini saya seperti ini, gitu loh. Oh enggak, karena di agamamu enak, semua Jadi bisa sekarang- halal. Kau bisa makan truk, bisa makan kapal selam. Kau bisa makan aspal. Tidak ada yang haram di dalam agamamu, semua halal. Ya enak lah. Dengar saya punya maksud. Dengar saya penyampaian. Coba kamu jelaskan apa yang kamu katakan. Saya mau nanya, Allah Juma. itu wujud namanya. Wujudnya. Bahas Islam, kitabnya aja nggak ngerti. Kau naik level dulu, baru bahas Al-Quran, bahas Islam naik level. Jadi kau buat Al-Quran, Juma. Makanya bahas Kristen. Bahas dulu kitabmu. Kamu belum lolos bahas kitabmu. Baru tanya-tanya. Di 2 Korintus berapa? Habis itu dia mau bahas Al-Quran. Al-Quranmu kau paham gak? Kan seperti itu juga bisa dibalikkan juga sama kau. Sampah, kalian penipu. Kita akan sama seperti Yesus, sebab dia akan datang dalam keadaan yang sebenarnya. Yesus keadaannya sebenarnya apa? Bang Ardi, 100% manusia, 100% Tuhan. Loh, kita berarti juga sama dong, karena kita akan sama seperti dia. Oh tidak. Bagaimana cara ngajarinya? Lepaskan kalau guru pun berkelas profesor pun akan angkat Nggak bisa kau mengajari saya, nggak bisa. Saya paham Bible, kamu tidak. Gimana kamu mau ajari saya? Cuma kamu pernah tes IQ? Pernah. Pernah berapa jumlah IQ-mu? 200 lebih. Wow, itu coba kamu ya. Iya. Memang syukur-syukur makanya saya tidak masuk dalam golongan 2 Korintus 4 nomor 10. baru kali ini ada. Nah, itu kelihatan kayak kambing. 200 lebih kan. Pasti masuk daftar Kedengarannya kayak Guinness Book of Record. Iya, makanya seluruh Indonesia tidak ada yang bisa hadapi saya debat Bible, nggak ada. Iya pasti kamu masuk Nggak ada. Walaupun ada orang yang bertahan di depan saya, cuma orang ngeyel, modal air liur kayak kalian berdua. Bertahan asumsi. Bertahan asumsi aja kalian dari tadi. Nggak ada data. Kamu paham nggak, Juma? Rata-rata IQ orang Indonesia itu antara 70 sampai 80. Saya 200 lebih saya. Kalau 200 lebih kamu udah masuk catatan Guinness Book of Record. Makanya aku makan habis itu kitabmu. Kau tanya apa tentang kitabmu, langsung lancar kayak air. Cuma seperti kamu. Tertulis di mana? Kamu tertulis di mana? Yesus berangkat ke surga. Begitu ditunjukkan, nyangkutnya di langit. Biar kamu tahu ya, biar kamu tahu ya. IQ saya itu berada di atas rata-rata Indonesia loh. Jumlah IQ saya itu boleh saya uji? Jumlah IQ saya itu 115. Boleh saya uji?
Boleh saya uji? Boleh? 115. Dengar dulu Oke. Juma. Tidak. Saya ingin bukti. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Ya pasti 3 lah Juma. Itu angka Juma. Sekarang sama 1 tambah 1 ditambah 1 sama dengan berapa? Juma. Juma. Tubuhmu dengan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? 3 Juma 3. Anak SD. Itu ada berapa? 3. Akak 50 pun bisa jawab itu Juma. Tubuhmu dengan rohmu ada berapa? Ternyata Ardi sudah akui Tuhannya 3. Asik. Pintar. Anak ini pintar. Adanya potensi Ardi ini jadi mu'alaf. Yang penting selamanya dia waras gitu. Dan 1 tambah 1 dengan rohnya itu ada terpisah. Juma. Dengar jangan dulu. Berarti kamu mayat hidup ya? Enggak, si Juma ini ngomong apa? Ngomong apa? Kamu ngomong apa? Lurusin aja gigi palsumu dulu nanti jatuh. Mulai longgar itu gigi palsu. Juma. Ketawa jatuh gigi nanti, Pak. Mahal gigi palsu. Juma. Apa Ardi? Gung. Pikirannya tubuh dengan rohnya itu 3. Menggonggong dia kayak gue. Oh, gitu ya. Atau aja serigala. Udah ya. Jadi maksudnya jalan bengkok ini maksudnya apa? Cuma itu Ardi, dia tidak mengerti Ardi. Roh dengan tubuhnya itu berapa Ardi? Jangan gitu. dulu. Jadi maksud Anda Bapak itu adalah apa? Jasad atau roh? Kok ini goblok memang goblok kamu memang 2 Korintus 4:10 yang goblok kan Anda. Sekarang begini, ada Bapak dengarkan, ada Bapak, ada Yesus, ada Roh Kudus. Yang mana di dalam diri Anda itu yang Bapak, yang mana? Jasad. Nah, tuh. Coba Bang Ardi, dia Bang Ardi. Bingung dia, bingung. Bingung. Mau ku bikin malu kau dengan konsep itu. Sekarang begini, Yesus itu adalah tubuh, roh dan jasad. Oke, jasad, terus kemudian roh, kemudian jiwanya. Nah, Bapak yang mananya? Bapak yang mananya? Di dalam diri Yesus Bapak yang mana? Bapak itu kan roh, kamu kan ya Bapak roh, oke Bapak roh. Terus kemudian yang Yesus yang mana? Yang Yesus yang mana? Jasad. Yesus itu kan tubuh. Jasadnya. Jasadnya. Terus burung merpati yang mana? Burung merpati yang mana? Nah, burung merpati yang mana? Nah, itu kalau kau bicara burung merpati itu lagi udah lain ceritanya, cuma beda konteksnya. Nah, makanya beda konteks berarti 1 tambah 1 bukan 1. Tapi 3. Kalau kamu bilang 1 tambah 1 itu angka, bicara angka. Lah memang angka. 1 Yohanes 5 nomor 7 ada 3 yang bersaksi di surga. Ada berapa di sana yang bersaksi di surga? Ada berapa? 3 itu angka atau bukan? Itu Bapak, Anak dan Roh. Nah sekarang saya tanya, tubuh manusia di situ ada 3 unsur kata Anda. Ada roh, ada jasad, apalagi ada jiwa. Nah, burung merpati kena ke mana? Firman itu bersama. Enggak usah ke sana. Itu filsafat Yunani. Sekarang saya tanya, burung merpati jatuhnya di mana dia? Burung merpati jatuhnya di mana? Juma, dengar ya. Kau diam dulu Ardi, kau diam. Ini dulu saya waraskan dulu teman kau ini yang satu. Kamu yang perlu diwaraskan Juma. Ardi, saya waraskan dulu teman kau yang satu. Yang pernah diwaraskan bukan roh. Turunin dulu satu si Ardi turunin nanti naikin lagi. Iya, turunin Ardi. Ini saya terapi dulu yang satu ini. Satu kepepet, yang satu mengacaukan. Jasad, jiwa. Bapak adalah roh. Yesus adalah jasad. Oke. Kemudian jiwa adalah burung merpati. Jiwa ini apa? Itu dia mau seperti yang Allah itu semuanya dia bisa lakukan. Apa yang tidak bisa untuk Allah? Nah, Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Lah saya kan bilang, apa yang mustahil buat Allah?
Mustahil Allah itu mati. Apa yang mustahil buat Allah? Mustahil Allah itu mati. Loh, apa yang tidak ada mustahil buat Allah? Mustahil Tuhan itu mati. Matinya kan bukan Tuhannya. Lah, berarti Matinya 1 tambah 2 dong. Berarti beda dong antara Bapa dengan yang satu tadi, betul? Loh, kan rohnya tetap hidup. Rohnya tetap hidup, jasadnya aja yang mati. Jiwanya, jiwanya juga tetap hidup. Nah, oke. Nah, sekarang saya tanya sama Anda, kotoran Yesus yang keluar dari anusnya Yesus itu masuk golongan mana? Roh, jiwa, atau jasad? Sekarang saya tanya kamu, yang ciptakan itu barang siapa? Ya, mulai aneh. Dalam tubuh manusia itu, dengarkan saya, Bung. Dalam tubuh manusia itu ada yang disebut kotoran, Bung. Saya tanya kepada saudara, kotoran ini masuk dalam golongan Bapa, Anak, atau Roh Kudus? Sekarang saya pertanyakan, kotoran apa kotoran itu ciptaan Tuhan atau manusia? Atau bukan ciptaan Tuhan? Nah, sekarang saya tanya lagi. Yang kamu maksud Potongan kulupnya Yesus itu masuk nggak jadi Trinitas? Potongan kulupnya masuk di dalam mana dia? Roh, jasad, atau jiwa? Cuma. Mulai. Ayo. Ketika jasadnya Yesus terangkat ke surga, kulupnya ikut. Ayo lo. Lah, semuanya tuh. Seutuhnya tuh. Ikut nggak kulupnya? Ikut nggak kulupnya terangkat? Hah? Ikut nggak kulupnya terangkat ke surga, ke langit, nyangkut? Tubuh yang dia miliki adalah tubuh kesucian, bro. Jangan jadi samakan kulupnya dengan tubuhmu yang kotor itu. Loh, kok jadi tubuhku? Kulupnya Yesus itu terangkat ke surga juga, nyangkut di langit. Ya semuanya lah. Dia kan tubuhnya kan tubuh kesucian. Termasuk kulupnya? Di mana? Termasuk kulupnya? Kulitnya apa yang dia miliki semuanya milik dia. Terus apa salahnya gitu loh? Enggak, bukan salah. Kulupnya Yesus yang dipotong itu terangkat juga ke langit. Kan kembali sempurna dia. Salahnya di mana? Oh, tersambung lagi kulupnya gitu maksudnya. Mau tersambung atau tidak tersambung itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Loh, kok urusan kita? Urusanmu bukan urusan saya. Saya cuma tanya, kalau Yesus itu Tuhan dan kamu samakan dengan wujud manusia Tuhan kamu itu, saya tanya kulupnya itu bagian juga atau bukan? Pertanyaanmu itu cuma tubuh yang dia miliki. Itu pertanyaan ngawur cuma. Jadi apapun. Kok pertanyaan ngawur? Berat ya? Pertanyaannya berat ya? Berat ya? Bukan seperti dia kata jalan-jalan lurus ini, dia bangkit dalam tubuh kemuliaannya, maksudnya sebelum bangkit itu beda tubuhnya dengan itu. Jadi bagus. Jadi jangan salah pikirkan. Jadi tubuh kemuliaan Yesus itu berubah jadi tubuh biasa, betul? Tubuh kemuliaan cuma bukan. Nah, yang saya tanya tubuh kemanusiaannya mana? Kan udah berubah jadi tubuh kemuliaan ketika bangkit. Loh, berarti manusia bisa berubah menjadi Tuhan? Manusia berubah jadi Tuhan? Siapa bilang manusia bisa berubah jadi Tuhan? Tadi katanya Yesus 100% manusia. Iya, cuma kemanusiaannya itu kemanusiaannya ini, anak Maria kemanusiaannya ini menjadi Tuhan. Manusia macam apa ini si Juma ini? Juma. Kalian memang bingung pastinya. Anda mengatakan, dengarkan. Dengarkan. Ardi, tadi kalian mengatakan keadaan Yesus yang sebenarnya 100% manusia, 100% Tuhan. Yang saya tanya, yang 100% manusia ini tadi sekarang ini berubah menjadi Tuhan atau masih 100% manusia? Cuma dengarlah kau, kalau kamu seperti ini tak akan mau orang mendengarkan kamu loh. Iya jujur. Enggak. Justru banyak yang menjadi mu'alaf karena kalian tidak bisa bertanggungjawabkan iman kalian. Yesus 100%. Dengarkan. Dengarkan. Yesus 100% manusia.
Yesus 100% manusia. Yesus 100% Tuhan. Yang saya tanya, Yesus yang 100% manusia ini gimana sekarang? Masih manusia atau sudah berubah menjadi Tuhan? Jawab. Saya Budin jadi murtad. Banyak yang jadi murtad. Jangan kau bawa murtad dan mualaf. Udah. Sekarang yang 100% manusia ini tetap manusia atau berubah menjadi Tuhan? Kan dua-dua cuma. Dia jadi manusia pun tetap dia jadi Tuhan. Kan begitu. Oh, begitu. Jadi manusia ini tetap ada. Dengarkan saya. Jalan bengkok, dengarkan saya. Berarti anak Maria ini tetap ada jadi manusia sekarang ini. Nah, gini kayak anak SD nih pertanyaannya nih. Memang pertanyaan anak SD yang bikin gigimu rontok. Saya tanya, Yesus 100% manusia. Yesus 100% manusia. Yesus juga 100% Tuhan. Nah, sekarang Yesus ini keadaan kemanusiaannya masih ada. Cuma sampai hari ini bukan saja kamu juga pun hari ini juga mempercayakan hal itu cuma. Nah, sekarang saya tanya, Yesus ini 100% manusia, 100% Tuhan. Apakah sekarang ini dia masih manusia? Apakah sekarang ini dia masih manusia? Atau seutuhnya sudah menjadi Tuhan? Hari ini gini itu dia 100% juga manusia. Siapa yang mau tahan dia? Siapa yang bilang tidak boleh? Siapa? Oh, berarti Tuhannya Kristen 100% manusia. Kamu siapa yang melarang dia jadi Tuhan cuma? Berarti Tuhannya Kristen 100% manusia. Betul atau tidak? Tidak betul. Tuhannya dong. Dan juga 100% manusia, betul? Betul. Manusia 100% itu lengkap. Viralkan. Tuhannya Kristen 100% Tuhan dan 100% manusia. Enggak perlu ke. Udah tahunya semua ya itu cuma jangan kurang cerdas dong. Tadi kupikir Tuhan kalian itu sudah berubah menjadi Tuhan. Tadi itu kupikir loh, Yesus sudah berubah jadi Tuhan. Ternyata sekarang masih manusia. La haula wala quwata illa billah. 1 Korintus 4:10. Memang kamu 1 Korintus 4:10. Kami bodoh oleh karena Kristus. Ayo Mambaim, sambut. Aduh, Tuhannya saudara kita Kristen ini 100% manusia katanya. Iya, itulah sebabnya. Makanya turun surat Ayo viralkan teman-teman, viralkan. Tuhannya kita punya teman ini 100% manusia katanya Tuhannya. Mantap lah Tuhan. Dan 100% Tuhan. Ya. Jadi sebelah kanannya manusia, sebelah kirinya Tuhan. Jadi kalau yang sisi manusianya mengatakan geser dikit dong, yang sisi kemanusiaannya bilang gini, wahai sebelah kananku, wahai Tuhan yang sebelah kiriku, aku mau pipis. Aku lagi ngantuk, aku mau tidur. Tuhan itu tangannya dua, kanan dua tangannya kanan. Dengarkan saya teman-teman. Yesus itu 100% manusia. Berarti dia tidur, dia lapar, kadang juga kentut, ya kan? Kalau dia makannya yang berserabut, dia pasti kentut. Kan 100% manusia. Dia tidur, dia haus, dia makan. Loh, tadi katanya 100% manusia, betul atau tidak? Iya, berarti Yesus pipis, Yesus Yesus makan, Yesus minum. Loh, tadi 100%.
Sekarang saya tanya, Yesus itu manusia 100% atau tinggal 20%? Kuasa cuma. Loh. Sempitkan. Loh, tadi ada itu sisi ketuhanannya yang 100% Om. Ini yang kita ceritakan yang 100% manusianya. Kan Tuhan Anda kan ada 200%. Kamu tidak berpikir tentang keilahian. Jadi yang 100%-nya Maha Kuasa. Oke? Yang 100% Tuhan Maha Kuasa, yang 100% manusia tidak Maha Kuasa, betul nggak? Betul. Begitu. Jadi ada kalanya Tuhan kalian itu tidur, ada kalanya Tuhan kalian itu ngantuk, ada kalanya Tuhan kalian itu ketakutan. Pada saat dia 100% manusia, dia terkadang makan, dia terkadang tidur. Tapi kalau dia melek lagi, ternyata aku ini 100% Tuhan juga. Nggak jadi lagi lapar gitu. Begitu dia 100% kemudian jadi Tuhan, dia ingat lagi, aku kan juga 100% manusia. Makan pipis tidur begitu sementara tidur, dia lagi berubah lagi. Aku kan 100% Tuhan. Seketika dia terbangun. Habis itu dia bilang, aku ini kan Tuhan 100% Tuhan. Tapi di sisi lain dia teringat lagi, lah aku kan juga 100% manusia. Berhenti lagi lah, tidur lagi. Cuma kamu berhayal, berhayal. Nah, itulah akibatnya kalau Tuhan itu 200%, 100% manusia, 100% Tuhan. Kadang dia mau pergi tidur, ngantuk tidur, sadar lagi, aku kan 100% Tuhan juga, nggak usah tidur deh. Begitu dia nggak pernah tidur selama 2 tahun, loh sudah 2 tahun loh aku tidak tidur, aku kan juga manusia 100%, tidur lagi dia. Gitu ya Tuhan kamu ya, gitu ya. Udah siap. Kayak gitu ya Tuhan kalian, lucu-lucuan kayak gitu. Minum dulu cuma minum. Betul nggak? Siapa suruh punya Tuhan kayak gitu? 200%. Minum dulu cuma. Anak sekolah minggu itu bisa berpikir sampai ke situ. Cuman kamu dengan saya heran itu kamu gitu loh. Sekarang gini, keadaan Yesus yang sebenarnya kau katakan apa? 100% manusia, 100% Tuhan. Betul tidak? Nah, boleh tidak? Sekarang saya tanya, boleh tidak dikatakan Yesus itu 100% manusia kalau dia tidak tidur? Manusia mana yang tidak tidur? Ayo. Makanya jangan kau samakan manusia. Kok beda? Tadi kau ngaku, kamu mengaku Yesus 100% manusia. Manusia mana yang nggak tidur? Nah, betul, pintar. Manusia mana yang nggak tidur? Berarti Tuhanmu yang sisi manusianya tidur, betul? Kok berarti tidur? Kamu mengakui, dengarkan, kau mengakui Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Nah, sedangkan ketika dia 100% manusia hanya 33 tahun dia netek, dia makan, dia tidur, dia ketakutan, dia was-was. Itu baru 30 tahun. Bayangkan dalam kehidupannya yang kekal sebagai manusia. Sebagai manusia kekal dia, 100% kemanusiaannya hidup kekal. Pasti dia tidur, pasti dia makan, pasti dia ketakutan. Kalau dia melihat, dengarkan. Kalau dia melihat naga berperang dengan siapa? Malaikat Mikael, sisi kemanusiaannya akan lari terkencing-kencing. Bukan ini kayaknya ya. Aduh, cuma. Dengarkan, pada saat terjadi perang naga antara naga dengan Mikael, sisi kemanusiaan Tuhanmu akan lari terkencing-kencing. Tapi pada saat kencingnya baru setengah keluar, dia sadar, aku kan juga Tuhan 100%. Kencingnya dihentikan. Stop, jangan kencing. Aku juga adalah Tuhan 100%. Tanpa cebok dia berubah langsung menjadi Tuhan.
aku ini Kamu kan katakan Nabi Tuhan. Isa itu di surga Aku juga kan kayak ini begitu, Tuhan. Aku kan Tuhan Nah, 100%. sekarang apakah kamu Tapi juga aku juga mengatakan bukan Tuhan 100%. Gimana itu, Sekarang Bung? sama kamu, Juman. Gimana Nabi tuh Isa Tuhan itu kalian tuh? manusia apa sudah seperti apa? di Kenapa surga? bisa jadi begini, Akhi Unggul dan saudaraku tanya Baim? kamu Kenapa dulu. bisa kayak begini? Kenapa? Sekarang Alasannya tanya kamu di dulu. dalam Sekarang Yesaya kamu 44 jawab. nomor 10, nomor 9, 10, 11 dan seterusnya dikatakan, siapakah yang membentuk Tuhan? Dengar dulu. Semua mereka akan kubuat malu. Ini malu dia ini. Sementara malu dia ini. Malu. Ini malu dia. Sementara malu dia ini. Karena anak Maria dibentuk jadi Tuhan. Karena anak Maria dibentuk jadi Tuhan. Kalau Tuhanmu 100% manusia, 100% Tuhan, pada saat dia melihat makanan, telurnya keluar rencesnya. Kenapa? Karena dia 100% manusia juga. Oke? Habis makan ngapain habis makan? Nah, habis makan dia ingat lagi. Loh, aku kan ini 100% Tuhan juga. Isa itu apakah dia berak kencing di atas atau tidak gitu. Kenapa harus makan? Allah. Itu akibatnya kalau mengaku Tuhan 100%. Masih mau kau datang besok. Kontradiksi juga nanti kalian itu, makanya jangan kayak gitulah. Tuhan kok 100% manusia. Ini baru bicara sisi kemanusiaannya, udah gugur. Apalagi bicara sisi keilahiannya. Pada saat dia pada saat dia sisi ketuhanan 100%, dia akan mengatakan gini, "Enyahlah kalian semua, masuklah ke dalam neraka." Sadar, saya kan manusia. Manusia itu kan tidak punya kuasa apa-apa dari dirinya sendiri. Berhenti lagi dia berkata begitu. Kamu bilang nggak bisa kencing berak juga di atas sekarang. Ya. Bisa kencing. Bisa jadi karena dia manusia. Iya, bisa jadi karena dia manusia. Yang masalah Tuhan bisa tuh kencing, berak. Yang masalah Tuhan mau. Sekarang saya bertanya dulu. Terus Nabi Isa itu sekarang parah jadi apa di atas? Masih manusia parah. Nabi Isa itu bisa kencing, bisa berak, bisa Baim. Masih mau kau datang besok? Kalian masih mau mengatakan Tuhan kalian 200%? Masih mau? Lah kamu yang katakan itu sendiri cuma. Loh, kok saya? Kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Sebab kita akan sama seperti dia. Kamu katakan keadaan yang sebenarnya Yesus adalah 100% manusia, 100% Tuhan. Nah, apa tuh namanya? Apa tuh namanya? Sebagai manusia 100%, Yesus tentu butuh makan. Yesus tentu butuh tidur sebagai 100% manusia. Dia bisa buang berak-berak itu juga namanya 1 Korintus 4:10. Itu namanya 1 Korintus 4:10. Inilah jahatnya umat Kristen ya. Yesus 100% manusia, makan boleh, minum boleh, tidur boleh, merasa takut boleh, semua boleh, cuman satu doang yang nggak boleh. Tahu nggak Bang Baim? Berak. Sisi bukan boleh, itu boleh. Sisi kemanusiaan ini satu-satunya doang yang nggak boleh sama umat Kristen apa? Bisa saya menjelaskan? Kan dari tadi udah dijelaskan seperti itu kepada yang nggak boleh kawin, padahal sisi manusia kan nggak apa-apa dong. Oh, dia bukan terlahir, bro. Dia bukan terlahir dari biologi seperti kamu yang hasil dari sperma, bro. Oh, dia dari kertas, gitu maksudnya. Yesus dari kertas. Kamu jangan makan dirimu dengan dia. Dia itu kayak aku. Yesus dari kertas rupanya Yesus, bukan dari tubuh manusia gitu. Tadi katanya 100% manusia. Masa nggak boleh? Ini bicara kemanusiaan lo ya. 100% manusia. Yesus sempurna ketika 8 tahun di khitan. Yang nggak boleh itu cuma kawin. Makanya dihilangkan itu 13 sampai 29 tahun sejarahnya. Dihilangkan karena di waktu itu dia sudah kawin. Siapa menghilangkan? Emang ada kian makanya hilang. Coba ceritakan. Yesus berumur 13 sampai 29, coba ceritakan. Iya, umur 13 sampai 30 tahun dia bersama orang tua. Artinya hilang.
Ada yang bilang Jadi sama- sekolah SD sama- SMP SMA sama dia. siapa? Dia ngambil S3 katanya. Terus SD SMP Jadi SMA. gini. Jadi gini, akhi, gini. Ketika nanti Tuhannya Kristen datang dalam keadaan yang sebenarnya 100% manusia melihat cewek-cewek cantik, kayak mana itu? Nah, ini yang kacau. terus kayak mana itu? Ya kayak mana? Dia kan 100% manusia. Salah enggak kalau dia bukan jatuh seperti cinta? manusia seperti kamu. Berarti dia bukan Boleh 100% manusia kalau Bisa begitu. percuma manusia, tapi bukan Dia seperti 100% kamu. manusia atau tidak? Jawab kamu dulu. Kata kasih jalan lurus tadi kamu dari Armani. Dengarkan dulu. Yesus itu 100% manusia atau bukan? Kamu cuma kamu dari Dia mau menyangkal lagi. Dia menyangkal lagi. Dia menyangkal lagi. Tadi katanya Yesus 100% manusia. Seperti manusia tapi bukan seperti kamu. Lah, Kamu itu kalau dari tidak Armani. seperti saya berarti dia bukan 100% manusia. Cuma 99. 90%. 90%. Kamu 100% Makanya dia manusia nggak boleh tapi jatuh berasal cinta kepada seorang tapi berasal wanita. dari mani. Kalau sudah 100% itu nggak boleh tapi-tapian. Pakai tapi dong. Makanya Masa harusnya Kan nggak boleh kawin. Yesus itu Karena kita mengatakan hal yang berbeda. 90% manusia karena 10%-nya dihilangkan hasrat beda cinta itu bukan kepada 100%. wanita. Mereka Iya, ini bedanya kan di mana? Berarti sisa Sudah beda itu 90%. Sepertimu. ilmu mereka itu sudah sampai di situ Bang Adi. Mereka ini kan hanya Gue bilang bicarakan 90% yang bawa nawar 70% katanya. Nggak pernah berpikir sampai ke Nggak situ. pernah berpikir, iya, Pemikiran iya, mereka memang sampai nggak situ, pikir. Bang Ardi. Jadi Iya, betul maksudnya itu. 100% manusia itu Lah gantiannya. Nih hostnya kena ya. Hostnya kena. Los. Mana tadi Bang Juma? Enggak, hostnya kena. Ya. Iya tadi kan aku bilang satu-satu aja dulu karena kalau terlalu Iya, bising nanti di ini nggak apa-apa turunin satu nanti kalau udah selesai naikin bukan artinya kita band enggak. Udah ngantuk kok mak. Masya Allah. Ada Bang Juma aku siaga lah. Oke siap gerak. Oke standby. Lanjut Bang Zuma Gurunda Zuma. Nah, makanya itu jangan locos aja, jangan kena apa kan kena hostnya, kan berkursi itu lancar-lancar aja napa? Aku tanya Ardi, Yesus itu Santai-santai berapa aja, persen Nam. manusia? 100% manusia. 100% manusia. Kalau dia lihat wanita dia nafsu wajar nggak? Kalau dia lihat wanita nafsu apa? Ya tanya Yesus lah nafsu apa enggak dia? Nanyanya kan kayak gitu nih. Jadi nggak sekolah itu kali. Iya kan? Berarti kau jahat kau membatasi Tuhanmu sendiri. Kok membatasi? Kau Dia boleh tanya dia lah. kawin. Kau boleh jatuh cinta sama istrimu. Kenapa Yesus enggak? Yesus ganteng. Tutur katanya lemah lembut. Itu kan makanya aku orangnya bilang, baik. makanya aku Masa iya bilang. nggak ada satupun wanita yang jatuh cinta padanya atau dia? Ini pertanyaan 100% manusia loh. Ucapanmu sendiri. Iya, Kita dengar minta lo. pertanggungjawaban. Iya, ada pertanggungjawabannya. Kan udah saya bilang 100% manusia. Gimana sih? Tapi kau membatasi, dia nggak boleh jatuh Apanya cinta dia? kepada wanita Siapa bilang pilihannya. ada emang saya bilang saya membatasi dia jatuh cinta pada ciptaannya. Makanya aku bilang boleh nggak Yesus jatuh cinta tanya- kepada wanita seperti tanya engkau jatuh cinta kepada istrimu kau nikahi boleh nggak? Itu aku bertanya loh. Tanya Boleh Tuhan nggak? Yesus lah. Kayak tanya Nah, Tuhan itu Yesus. Nah, berarti sekarang kau nggak bertanggung sekarang jawab. dari mana kamu tahu kalau dia 100% manusia? Kalau kau tidak tahu Iya, kalau memang dia jelas- itu akan jatuh cinta kepada wanita. Iya pernah dia dalam sejarah dia jadi manusia kan? Oh gitu. 100% manusianya di situ maksudnya. Iya, Pernah iya, boker terus? nggak? Pernah nggak dia berdekat dengan seorang wanita? Ya di Alkitab tidak ada tertulis seperti itu dekat seperti yang Jadi kamu yang maksudkan itu. yang cium kepalanya itu siapa? cium kepala siapa? Yesus. Yang cium Oh, yang kakinya,
Dia cium Maria kepalanya. Magdalena. Itu siapa? Maria Magdalena itu kan Maria karena Magdalena. itu. Kenapa Karena apa? ada masalah dengan Karena itu? apa? Karena apa? Karena apa? Karena apa Maria mencium Yesus? Kan dia kan itu kan dia kan kegiatannya kan bersundal, berzina. Jadi dia Jadi orang Oh, bertunggal jadi dia sedang Hati-hati, berzina. Izin Gurunda Zuma. Silakan. Ardi, ini aku marah ya. Dengar dulu nanti baru kau boleh maki-maki aku. Kau bajingan ya. Aku nonton film Maria Magdala, di awal pembukaannya ditulis Paus ke-8 menyematkan perikop Yesus dengan perempuan pezina. Di situ dikatakan perempuan itu adalah Maria Magdalena. Lalu abad ke-16 Paus dari Vatikan, lupa aku namanya, membersihkan nama baiknya. Perempuan dalam perikop itu bukan Maria Magdalena. Bajingan kau bilang Maria Magdalena seorang pesundal. Lanjut. Di Alkitab itu apa dibilang? Siapa itu? Iya, sebagai Maria 100% Magdalena itu manusia. tokoh yang sangat dekat dengan Yesus, ikut kemana-mana dalam pengajaran Yesus. Dia hadir di dalam versi gospel penyaliban. Dia hadir di kubur Yesus. Kau bilang dia pesundal, bajingan, kau marah aku. Dengar dulu. Coba bacakan ayatnya. Siapa itu gitu loh. Biar sama-sama kamu Oke, yang naik yang agama Aku Kristen nggak aja, tahu. typing Kami ini agamanya. umat Islam nggak pernah berasumsi kalau tidak tertulis. Tidak tertulis di situ. Kau bilang Maria Magdalena pesundal, bajingan kau. dengar berarti los ya, kamu nggak tahu, ya udah los. Lanjut, apa lagi? Ya kau tahu, kau bilang pesundal dari mana? Bangsat kau. Emang diajarkan seperti itu kamu ngomong sama orang tuamu? Bukan, kau diajari begitu. Bilang Maria orang yang suci, kau sebut pesundal. Oh, berarti diajari seperti siapa itu. kau? Anak pesundal kau. Maria Magdalena itu orang suci tahu. Kau bilang pesundal, makanya saya bilang coba bacakan ayatnya biar kita sama-sama tahu siapa itu. Kamu nggak tahu, ya udah loh. Kekasih yang bersandar di dada Yesus itu. Kau bilang dia seorang pesundal, bajingan kau. Dengar dulu Makanya baca dulu biar tahu saya itu salah apa Siapa enggak lagi nih? gitu loh. Korban terjemahan lainnya itu bukan keledai, goblok. Udah nggak bisa kan unggul, ya udah los. Ada lagi Lah iya, pertanyaan lain? siapa? Kau berani bilang Maria Magdalena perempuan yang suci, seorang santa, kau bilang pesundal, bangsat kau. Bacakan ayatnya, biar bacakan ayatnya, biar saya tahu. Mana bacakan ayatnya? Bacakan ayatnya di mana Maria Magdalena dikatakan pesundal. Kamu yang buat soalan, saya Kau yang bilang tadi dia karena dia pesundal. Makanya buktikan saya salah. Bacakan Makanya penipu kau. Tiap ngomong kau tarik lagi, kau jilat lagi ludahmu, bajingan kau. Kan itu seorang santa itu, jangan main-main. Aku udah pernah lihat betapa gereja di Prancis ada perarakan menghormati Santa Maria Magdalena dan kau bilang seorang pesundal, bangsat kau. Iya, memang Maria Magdalena itu santa yang sekarang sudah jadi soalan. Seperti kamu bilang, buktikan saya salah, maka bacakan ayat itu biar kita sama. Saya malah senang kayak tadi kau bilang dia seorang pesundal. Saya malah senang kalau saya terbukti bersalah. Tadi kau bilang gitu dia loh. seorang pesundal. Cabut nggak kata-katamu? Makanya baca biar paham. Cabut nggak kata-katamu, bajingan lu. Kenapa kamu yang marah? Dua Maria yang gua hormati, satu Maria maminya Yesus, yang kedua Maria Magdalena, dan kau bilang seorang yang solehah pesundal, terus babi kau. Terus masalahmu apa? Masalah gue, lu menghina orang yang solehah. Terus ada mengawal untungnya Yesus kemanapun mengajarkan. Terus ada untungnya samamu. Kok saya salah, apa ada untungnya samamu?
Ya salah lah. Ada lah. Dia itu Ada. istri seorang nabi, kau bilang pesundal. Iya, ya buktikanlah saya Iya. salah, buktikanlah saya salah. Ya, salahmu kau katakan pesundal tapi tidak ada di dalam Iya, Bu, kitabnya mengatakan begitu. Ya buktikanlah saya salah. Nah, ini kamu sudah salah. Ya Ini saya tidak akan salah. bacakan Iya, itu kan ayatnya. udah salah. Karena kau sudah mengatakan dia itu Buktikan dong pesundal. itu salah. Masa Buktikan. Yesus Tuhan kau diciumi sama pesundal? Dengar Hey. Jua, dengar Hey. Jua. Kalau Masa kalau Tuhan saya kau salah, dicium saya sama malah pesundal? senang. Saya terbukti salah gitu loh. Berarti Makanya kamu saya- mengakui bahwa Tuhanmu dicium sama pesundal? Makanya aku bilang baca dulu isi ayatnya. Saya tanya sama kamu, berarti kita kamu akui bahas. bahwa Yesus dicium sama pesundal gitu? Ah. Ya dalam Kamu akui? perikop itu ya seperti itu. Nah udah, sudah Nah, ya selesai. udah. Berarti yakinlah kamu Tuhanmu itu 100% manusia, ada Terus? ketertarikan terhadap lawan jenis. Di mana ketertarikannya? Loh itu dia dicium. Wah, siapa mencium? Loh. Siapa mencium? Maria. Iya Maria, Yesus ada yang cium. Maria yang mencium Yesus. Ya, jadi Yesus ada mencium. Ketertarikan seorang laki-laki itu pihak wanita atau yang pihak laki-laki yang tertarik di situ? Loh, dia dicium, marah enggak Yesus ketika dicium? Ketika Yesus diciumi oleh Maria, marah enggak Yesus? Ya nggak marah kan, itu kan sebagai penghormatan bagi dia kan. Oh, jadi kalau Yesus dihormati diciumi sama perempuan yang bukan muhrim gitu. Jadi ketertarikan yang seperti yang kau bilang itu mana? Ciuman kudus gitu. Ketertarikan itu yang mana? Malah kau bilang pula yang mencium itu pesundal. Bang Juma, Assalamualaikum, salam. Waalaikum, silakan. Salam. Ini saya ngebahas tentang Yesus sebagai Tuhan tuh. Yang tadi diperdebatkan. Sebenarnya apa masalahnya sih Bang Juma? Ya udah, Anda saya turunin. Anda saya turunin kalau nggak paham ini apa. Dia nggak paham turunin aja. Enggak, ini saya kasih tahu ya. Ini room diskusi. Tolong yang naik agama Kristen ini lagi diskusi. Lagi seru diskusi, kalian sibuk minta naik. Nggak tahu pas naik agama Islam. Terus yang dipertanyakan nggak penting, tau nggak? Orang lagi diskusi, lagi seru diskusi, kalian mengganggu aja. Oke, lanjut. Itulah cuma ketertarikan seorang laki-laki kepada wanita itu kan, misalnya entah mencium dahinya, mencium pipinya. Kan ini kan bukan Yesus mencium, malah perempuan itu yang mencium kaki Yesus. Kau bilang tadi yang mencium itu pesundal. Iya, Marah iya, nggak saya kalau bilang Tuhan dicium pesundal mencium Tuhan? Ya pesundal. Oh. Ya kenapa? Ada masalah dengan itu rupanya. Oh, nggak apa-apa ya? Berarti Ya, kamu nggak sudah apa-apa. akui bahwa Tuhanmu diciumi pesundal? Iya. Oh, Tuhanmu marah nggak pada saat diciumi? Ya tidak marah Aku aja yang Islam marah kok. kan Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa supaya bertobat dia dengan berharap untuk bertobat gitu loh. Tapi di dalam Injil Filipus, dan apa yang dilakukan Maria Magdalena, di dalam Injil Magdalena Filipus itu, dikatakan dalam Injil Filipus, kekasih sang penyelamat adalah Maria Magdalena. di mana Sang coba penye- bacakan. Sang penyelamat mengasihinya lebih dari ia mengasihi semua murid lainnya. Iya, coba Ia seringkali menciumnya pada mulutnya. Coba mana ayat berapa Murid-murid itu? lainnya kepadanya, mengapa engkau mengasihi lebih dari Itu engkau apa? Ayat mengasihi apa kami itu? semua? Ayat apa Injil itu? Filipus. Injil Filipus. Injil Kapan itu Filipus. Injil Filipus itu? Injil apa itu? Loh, bukannya Yesus memanggil Filipus? Enggak, siapa itu Injil Filipus? Filipus Siapa itu nulis murid Injil Filipus? Yesus. Enggak. Di dalam Siapa Yohanes nulis itu? 1 Kapan nomor terjadinya itu? 48, Yesus memanggil Filipus. Filipus, ikutlah Terus- denganku. Terus Lalu masalahnya kemudian di apa? dalam kisah para Rasul 8, Kita Filipus membahas Injil memberitakan palsu apa Injil Injilnya asli? Yesus. Jadi ya dengar dulu. Kita membahas Injil Filipus apa Injil yang asli nih Loh kok, sekarang bagaimana masalahnya. Anda bisa mengatakan Injil Filipus palsu dan Ya, Lukas palsu. itu adalah asli? Ya palsu, memang nggak bagian dari Injil itu. Lah, faktanya Yesus memanggil Filipus. Fakta dari otakmu. Yohanes 1 nomor 43, Filipus ikutlah denganku. Dengarkan. Dengarkan. itu, Yohanes 1:43, Filipus ikutlah denganku. Tolong Iya, tunjukkan ke saya Markus, Lukas, Paulus ikutlah denganku. Di mana itu tertulis? Dengar. Di situ banyak tertulis itu. Itu kan ketika Filipus itu ketika Mana? Di mana? Yesus, Saya Tuhan tertulis Yesus. di mana? Dengar Di mana dulu. tertulis?
Di mana tertulis Yesus memanggil Lukas? Di situ. Dengarkan. Di mana tertulis Yesus memanggil Lukas? Di mana? Dengar dulu. Dengar tadi di mana? Pertanyaannya di mana kau dengar? Di mana ya, di Alkitab? Kau cari situ. Nggak ada. Tidak ada kau temukan Yesus pernah memanggil Lukas. Nggak ada. Ya udah, kalau nggak ada ya gitulah. Kalau saya bilang ada. Kau bilang nggak ada, masalah. Sedangkan Yohanes menuliskan Yesus memanggil Filipus. Sementara di dalam Kisah Para Rasul 8 diceritakan di data 5 ayat 35, di situ Filipus memberitakan Injil Yesus. Berarti Injil Filipus lebih akurat daripada Injil Lukas, Markus dan Paulus. Nah, sekarang kenapa Anda mengatakan Injil Filipus itu palsu? Kenapa? Dengar semua murid-murid Yesus itu memberitakan Injil, tapi ada Injil yang asli, ada yang palsu. Yang Injil asli yang diberitakan oleh murid-murid Yesus. Filipus itu kan dibuat pada abad ke-3 dan 4 itu. Paulus itu akhir jadi murid Yesus. Markus, jadi kamu Lukas kalau misalnya enggak memahami. Enggak, sekarang begini, kita ambil data. Kau diam dulu. Kau ilmunya enggak ada. Di dalam Kisah Para Rasul 8, dengarkan saya dulu, Ardi. Lembutkan hatimu, Ardi. Kamu yang lembutkan hatimu. Di dalam Kisah Rasul, dengarkan. Dalam Kisah Rasul 8 nomor 35, Filipus memberitakan Injil Yesus. Pertanyaan saya, dengarkan saya. Injil yang diberitakan Filipus itu mana? Cuma ya Injil yang itu yang ada sekarang, yang 4 Injil itu. Nenekmu kiper. Mana ada Injilnya? Mana ada Injil Lukas pada saat Filipus ada bersama Yesus? Udah. Saya tanya samamu, apakah kitab Lukas ini sudah ada pada saat Yesus ada? Cuma kitab Matius ada pada tahun 45 Masehi. Nah, di situ dengarkan. Sedangkan Yesus mati pada tahun berapa? Tahun 33. Nah, Filipus dipanggil tahun berapa? Ya, ketika Yesus ada di dunia inilah. Berarti pemberitaan Filipus lebih akurat daripada Matius. Kenapa seperti itu? Karena Filipus yang dipanggil oleh Yesus. Sekarang masalahnya Injil Filipus itu Filipus nggak nulisnya. Bisa kau buktikan itu penulisnya Filipus? Faktanya di dalam kitab Kisah Para Rasul 8:35 Filipus memberitakan Injil. Kamu dengarkan saya. Dengarkan. Pada saat dengarkan Kisah Para Rasul 8:35, benar enggak? Percaya enggak Anda bahwa Filipus memberitakan Injil Yesus? Percaya enggak? Iya, memberitakan Injil, tapi Injil Yesus yang diberitakan Filipus itu adalah Injil Yesus. Iya, Injil Yesus menurut tulisan Markus, Matius, Lukas dan Yohanes. Memang kitab-kitab itu sudah ada pada saat Filipus memberitakan bersama dengan Yesus? Ya, udah ada. Udah ada. Wah, gila orang. Injil Lukas ada. Injil Lukas ada pada saat Yesus. Ada. Kan ajaran-ajaran Yesus itulah Injil itu. Gimana? La haula wala quwata illa billah. Kacau nih orang. Gak baca Biblenya dia ini. Kan saya sudah bilang Injil dituliskan, misalnya Matius dituliskan pada 45 Masehi, Lukas 50 Masehi, Markus 60 Masehi, Yohanes 100 Masehi. Tapi kau katakan bahwasanya Filipus memberitakan Injil yang tadi, padahal belum ada dituliskan. Sementara di dalam dengarkan. Beda didengarkannya. Tapi bukan didengarkan ini. Ku bacakan datanya samamu ya. Ku bacakan supaya kamu lucu kamu itu mah. Loh, kok saya jadi yang lucu? Itu yang aneh, Bu. Kok jadi saya yang lucu? Ya kamu lucu dong. Kamu pikir beritakan Injil Filipus membaca Injil gitu. Oke, saya bacakan. Oke, berhenti kau ketawa dulu. Saya bacakan samamu. Lucu cuma. Berhenti kau bicara. Kenapa sudah? Kamu mau kupermalukan ini, kupermalukan kau. Dengarkan. Maka mulailah Filipus, dengarkan. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas. Nas itu apa? Nas itu apa? Ini?
Nas yang Ku mana tanya itu? dulu. Ku tanya dulu. Alkitab, Nas itu Alkitab. apa? Nas Alkitab. Nas itu apa? Nas ayat Alkitab, kenapa? Nas itu apa? Tertulis atau tidak tertulis? Iya, nas itu Alkitab tertulis. Nah, tertulis berarti sudah ada tertulis. Saya tanya, apakah Sekarang- Filipus saya tanya. membahas tentang tulisan tanya, Lukas? Dengar. Nas nas itu bercerita mengenai Injil yang memang udah tertulis, tak? Ini dikatakan, makanya baca. Dengarkan, saya bacakan. Manusia goblok, saya bacakan. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Ya, memberitakan dari nas itu, bertolak dari nas gimana cuma itu kan Filipus sedang berbicara mengenai nas di perjanjian lama yang merujuk kepada Yesus. Berarti yang kamu tadi mengaku bahwa yang dibacakan oleh Filipus adalah kitab Lukas, Markus, betul? Bukan, mana ada kuakui seperti itu. Gila Nah, tadi nih. kau katakan tadi yang diajarkan Yesus sudah ada kitab-kitab mereka ini. Siapa bilang? Kan saya bilang belum ada. Gimana sih? Oh, belum ada. Berarti Injil Filipus yang lebih akurat daripada Injil mereka. Kenapa? Cuma Injil Filipus itu yang kau masukkan itu Injil palsu itu dibuat pada abad ketiga cuma. Lalu yang diajarkan oleh Filipus ini apa? Yang diajarkan apa yang diajarkan Yesus masih secara lapar mendengarkan lapar. Berarti yang lebih akurat ketika dia memberitakan Filipus atau Lukas? Iya akurat juga. Filipus, Lukas juga akurat semua. Filipus akurat. juga akurat. Nah, sekarang mana pemberitaan Filipus tentang Yesus mana? Ya kan dia mau menulis Injil. Ya, enggak, saya tanya, mana pemberitaan Filipus tentang Yesus mana? Kitabnya mana? Ya apa yang tertulis di Injil itulah itu yang diberitakannya. Maunya apa? Gila. Aduh, dia orang bodohnya selangit itu. Enggak paham dia apa yang dibaca. Gila. Yang dipanggil bukan Lukas. Yang dipanggil adalah Filipus. Cuma itu yang berhak, saya tanya samamu, yang berhak mengajarkan tentang Yesus Filipus atau Lukas? Semua muridnya berhak mengajarkan mengenai Yesus. Bagus. Nah, sekarang di mana Yesus memanggil Lukas sebagai murid? Ya, 70 murid itu Lukas itu bagian salah. Di mana tertulis di mana? Ada nama Lukas di 70. Di mana? Ya memang tak tertulis. Ya tapi kan kalau Filipus tertulis enggak? Kalau Filipus tertulis enggak? Karena dia termasuk 12 murid Yesus ya. Kalau Filipus tertulis enggak? Filipus termasuk 12 murid Yesus. Terus kenapa tulisan Filipus dibilang palsu? Kenapa? Sekarang masalahnya itu bukan tulisan Filipus. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu itu bukan tulisan Filipus? Dari mana? Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu itu bukan tulisan Filipus? Sejarah gereja kan itu. Oh gereja. Kira-kira dengarkan. Kira-kira kalau Injil Filipus ini asli, dan menceritakan kira-kira yang pastinya itu Injil Filipus dari mana gereja tahu? Dari mana gereja tahu? Dari mana gereja tahu kalau itu bukan tulisan Filipus? Ya kan gereja kan dari awal sampai sekarang kan ada. Gimana sih kamu juga bilang aja lah, ngomong aja lah. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa ini Ardi? Maksudnya cuma gereja itu sudah ada sejak zaman Yesus sampai sekarang cuma. Di mana ada gereja di zaman Yesus, Tuyul? Di mana? Cuma. Dengarkan. Petrus, murid Paulus mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 14, orang-orang yang tidak bersunat adalah hidup secara kafir. Apakah Yesus mendirikan gereja, mendirikan tempat ibadah untuk orang kafir?
Juma gini ya Juma. Bunda Gini, udah Juma. gila dia, takut saya Bunda, Juma. diturunin aja Bunda Juma, ganti yang lain. Yesus Bener, bicara dia kepada gila nih. Petrus, Udah Juma nggak bener lagi. bicara pada Udah gila Yesus, dia. pada Udah menjadi Luka, gugup. kepada Petrus, Juma gini ya. Aku akan mendirikan gerejaku Bunda, tidur, Bunda. di atas batu karang itu, di atas Petrus ini gitu kan, kata yang gerejaku di atas Petrus ini. Petrus ini diturunkan, adalah paus diganti yang lain. pertama. aja lah. Si Iya, Ardi ganti ini beda aja. belum. Udah gila dia, kasihan. Udah Oke, gila oke, betul nanti lah. saya turunkan ya. Aduh, Ganti ketapa yang ya, lain aja kejang-kejang ya. ya, kejang-kejang ya. Iya, iya, iya. Kejang-kejang. Oke, ini Oke, tanya saya dong, ini bicara dulu. Katolik nih. Tunggu. Saya bicara dulu. Ardi tentu masih dengar ini. Ardi, adekku yang baik, kalau masih bisa waras Anda ya. Baca Galatia 2 nomor 8. Di situ jelas sekali Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Jadi tidak mungkin kemudian Petrus mendirikan gereja. Karena gereja itu adalah kumpulan manusia-manusia kafir. Menurut Paulus dalam Galatia 2 nomor 14. Orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Kata Paulus, tidak mungkin Petrus mendirikan tempat ibadah untuk orang-orang kafir, nggak mungkin. Kenapa? Karena Petrus diutus untuk orang Yahudi, untuk orang-orang yang bersunat. Jadi berhenti kau kotori mulutmu, bahwa gereja pertama didirikan oleh Petrus. Petrus tidak mungkin mendirikan gereja. Kenapa? Yehezkiel 44 nomor 9, Tuhan murka kalau ada orang yang tidak bersunat masuk ke dalam bait sucinya. Apa yang dikatakan? Orang-orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalam bait suciku karena mereka adalah najis. Jadi tidak mungkin Petrus mendirikan gereja. Sebab gereja itu adalah kumpulan manusia-manusia kafir berkulub. Paham itu Ardi ya? Kami ini orang belajar Ardi. Nenekmu belum lahir, kami udah tamat belajar Bible. Jadi kamu nggak bisa bohong di sini. Kamu bisa bohong kamu. Kau katakan bahwa Petrus mendirikan gereja, nggak mungkin. Gereja itu tempatnya pemakan babi. Sementara Yesus najis kepada babi, najis kepada orang yang tidak bersunat. Tidak mungkin kemudian Petrus ketika dikatakan dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada Petrus agar jangan ke bangsa lain. Paulus menceritakan Petrus tidak ke bangsa lain. Petrus diutus hanya kepada orang-orang yang bersunat. Berarti Petrus tidak mungkin mendirikan rumah ibadah diperuntukkan untuk pemakan babi dan orang yang tidak bersunat. Mustahil itu. Belajar lagi kalian ya. Belajar lagi. Dan yang harus kalian renungkan ketika kalian mengatakan Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Sebagai 100% manusia, Yesus pasti tertarik kepada lawan jenis, Yesus pasti lapar, Yesus pasti mau makan. Nah sekarang kalau Yesus itu lapar sebagai Tuhan 100%, berarti ada saatnya Tuhan kamu itu butuh tidur. Oke? Saya tanya, si Yesus sekarang ini posisinya apa? Yesus sekarang posisinya 100% manusia, 100% Tuhan. Berarti posisi Yesus sekarang ini kadang dia tidur. Kenapa? Karena dia manusia. Anda nggak bisa membantai itu. Kadang dia makan. Kenapa? Karena dia manusia. Andai saja di surga di langit itu ada ikan goreng, maka setiap saat Yesus manusia ini akan makan ikan goreng. Makanya tinggalkan konsep seperti ini karena tidak diajarkan oleh para nabi. Demikian dari saya. Makasih. Oke, tanya dong, agama apa tanya dong? Katolik, Gos. Oh, ini Pasar Ibu pasti Kristen ya? Oh iya Kak, ya. Iya, Iya, oke. jadi aku ini ada usulan. Kan dari tadi saya dengar itu topik kita sensitif ya. Kalau udah urusan agama masuk ke forum kayak gini, kita harus harus dilihat yang lain, ngambil simpatik dong, jangan kita debat ngomong kasar gitu kan. Oh rupanya begini orang itu kan gitu kan. Dak. Bang Juma juga ini ada aksara-aksara Arab kan, nggak enak juga sih. Yang ini aja lah. Ya aku masukkan aja sih, bukan apa sih. Nggak, biar sama-sama enak dilihat
yang lain juga enak gitu. Sudah dinasihatin belum tuh Zoom Kristen yang lain sama seperti ini? Yang lihat ini 2000 orang gitu. Enggak, yang di Zoom yang lain sudah dinasihatin belum kayak gini? Maksudnya di ya, dia belum masuk. Coba Babang tanya dong. Saya sarankan Anda pergi ke tempat Mikana itu penontonnya 4.000 loh. Nah, sekarang nasihatin sana, nasihatin kiamat tuh. Kata-kata mereka lebih kasar dari ini. Lebih kasar. Biarin orang itu kita ngambil simpati. Giliran temanmu kayak gitu biarin. Giliran kami kamu nasihatin, ya kamu saya turunin aja. Giliran temanmu biarin. Ya gak bagus juga kamu seperti itu. Giliran di komalnya Islam temannya biarin katanya kan. Dibiarin, temennya dibiarin. Kalau kita nggak boleh gitu. Padahal jelas-jelas temennya di luar yang ngomongnya ini kan. Oke, Pasar Ribu. Pasar Ribu sama Sinaga abunya lebih kuat mana, Mas? Beda. Ini pasar yang nggak bisa dijalani. Kayak kemarin ya. Tiap gerak. Oke, salam kenal untuk kita semua yang ada di room ini. Juga kawan-kawan yang lagi nonton. Ini statementnya tentang apa ya? Pemahaman. Ini diskusi agama. Gini Bang ya, ini diskusi agama. Agama Abang, agama kami bertanya dua arah. Kalau Abang ngomongnya baik, lembut, insya Allah kami sambut dengan lembut. Itu si hati itu dari tadi itu memang ngomongnya udah kelewat banget gitu. Coba Abang ngomongnya baik-baik, pasti kami sambut deh. Bang Juma juga gitu. Kalau kamu baik Bang Juma itu, kamu minta 2.000 dikasih Bang Juma 20.000. Itulah bahasanya. Artinya kamu baik, Bang Juma bisa lebih baik gitu. Kita ini nyambut tamu baik deh. Kalau Abang baik, kami sambut dengan baik. Abang mau diskusi gimana? Ayo. Enggak, aku mau ngikutin diskusinya aja. Diskusi Abang mau bertanya apa? Kalau ini diskusi agama Bang, terserah. Tentang ketuhanan boleh, tentang kitab boleh, kita bandingkan Alkitab Abang gitu. Terserah Bang. Atau Abang belum bertanya boleh. Ngomongnya gini. Tadi ngomongnya Ardi gini. Bang Juma, janganlah kalian ngomongnya kayak gitu. Jadi orang nggak mau dengernya. Tapi dia tahan di sini udah 5 jam. Dia tahan dengerin. Malah dia sendiri yang dia omongin. Malah dia tahan 5 jam. Sebenarnya orang nggak mau dengerin, tapi dia dengerin sampai 5 jam. Coba bayangin. Astagfirullahaladzim. Ayo Bang, ini kayaknya calon gubernur ini ya. Insya Allah ya, calon gubernur Sumatera Utara ya. Iya, amin, amin. Semoga terkabul ya. Pak Cagup calon gubernur. Ayo. Masalah ketuhanan aja kita diskusi ya Bang. Maksudku kalau diskusinya tidak pakai akhlak ya. Ya jelas dong. Sabarlah kos itu. Sabar kos itu Bang, sabar. Kenapa aku katakan berakhlak? Sebelum kita memiliki agama, budaya kita masing-masing mungkin mengajarkan kita semua suku yang ada di bangsa ini tentang akhlak dan adab ya. Tapi Bang, jadi kalau menurut aku Bang, yang di bawah itu gak ada akhlak Bang. Bang, yang di bawah gak ada akhlak. Yang di bawah Bang, typing di bawah gak ada akhlak. Abang katanya dibilang mirip Sugiono. Ya nggak apa-apa. Kalau memang itu menghibur dari mereka ya nggak apa-apa lah. Disyukuri. Ada akhlaknya di bawah. Katanya mau mirip Sugiono. Clan Way jangan gitu Clan Way. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ayo Abang mau nanya. Kita nih Bang Ustadz Tunggul, Bang Baim, Bang Juma yuk mau nanya sama dia tuh gimana? Aku nggak jadi nanya, aku nggak jadi ketawa aja lah. Habis di bawah tuh gak ada akhlak. Katanya Abang mirip Sugiono. Astagfirullah. Mirip aku sama Sugiono ya. Gak boleh lah. Gak boleh teman-teman, gak boleh menghina fisik. Kan dia datang baik-baik. Kita terikat untuk memuliakan tamu. Jangan fisik. Kecuali Tapi dia seorang diaminkan juga sama dia baru. tadi.
jadi orang baik lah mudah-mudahan. Ya mau gimana ya kan, karena ajaran Alkitab itu mengatakan berdoalah bagi orang yang mengutukmu katanya. Ya memang ajaran itu kasih gitu. Ya untuk apa kita marah? Kalau memang itu membuat dia untuk lebih dewasa, lebih berjiwa besar, ya kita syukur ya kan. Itu aja, simple ya. Nanya nih Bang, Yes, dengan yang Abang bilang tadi, bisa nggak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari secara pribadi atau secara keluarga atau bahkan negara? Misalnya begini, ketika Belanda datang mengambil kebun kita kasih pulau, mau ambil ini, semua kita kasih, kita nggak boleh melawan. Gimana dalam penerapannya itu sehari-hari? Sebab saya keliling-keliling Eropa belum pernah lihat satu negara pun yang menggunakan Bible sebagai dasar hukum negaranya. Gimana tuh Bang? yang menggunakan Bible dasar hukum negaranya. Iya. Memang Kalau udah semua negara Islam kan ada berdasarkan syariat Islam. Emang udah semua negara Bang cek. Semua negara enggak, tapi hampir semua yang Eropa Barat ya, Eropa Timur paling cuma 1 atau 2. Kalau belum semua Bang cek, dicek dulu lah baru dilanjutkan pertanyaannya. Oke, Abang ada tahu nggak? Saya kan yang datang itu berarti saya saksi mata. Yang saya pelajari tidak ada. Paling cuma satu-satunya Vatikan. Vatikan pun kan cuma simbol aja sekarang. Bukan benar-benar negara. Simbol sebagai pusat tertingginya Katolik. Nah penerapannya ketika kita nggak boleh melakukan apa-apa, bahkan mendoakan musuh, bagaimana ketika rumah Anda disatroni begal atau negara kita ini ya begal, didatangi penjajah Belanda misalnya kan gitu. Gimana? Sekarang gini Bang, kita ini kan manusia kan, kita ini manusia. Kitab itu kan ajaran yang harus kita jalani, kan gitu. Ya tergantung manusianya yang bisa menjalani, gitu. Ya nggak semua bisa dipaksakan. Artinya kalau seumpamanya ada pencuri kan nggak boleh kita lapor polisi, kita ampuni dia, dia minta jubah kita kasih pula terompah kan gitu, ya kan? Nggak ada hukum kalau mengikuti ajaran itu. Kalau perjanjian lama masih ada hukumnya, memandu dunia dan memandu akhirat mereka bagi bangsa Judaism. Islam juga begitu. Ketika engkau diperangi, perangi balik, tapi nggak boleh memerangi duluan, apalagi berbuat zolim. Nah ini pertanyaannya seperti itu. Di Fakultas Hukum yang paling top di dunia itu Oxford University ya. Itu di sana di gerbang masuknya filsafat Yunani masuk, kata-kata mutiara India masuk, Al-Quran ayat-ayatnya juga ada satu masuk ya, tentang janganlah engkau menjadi saksi palsu sekalipun itu yang berkara maksudnya adalah saudaramu sendiri gitu. Artinya dipakai, tapi tidak satu pun ayat Bible dipakai di situ. Ayat Gospel tidak satu pun dipakai di situ. Karena itu tidak bisa dilaksanakan dalam praktik sehari-hari. Hampir seluruh negara Amerika, Eropa, Australia dan New Zealand, mereka menetapkan hukum